skincare cara pakainya gimana bang? Pertama pakai toner, dibersihkan dulu mukanya pakai toner, menggunakan kapas. Setelah itu cuci mukanya dengan facial wash. Selanjutnya pakai serum, lalu pakai krimnya. Palsu, bodoh-bodoh ya. Ini komal untuk live. Nanti Bang Juma naik, jadi saya buka komal. Makanya sambil kita tunggu Bang Juma, di tap-tap dulu, di share-share minimal 45k tapnya, baru dinaikkan Bang Juma. Bukan Bang Juma palsu. Oten ini guys, orang baru mungkin ya, jadi dia nggak tahu. Ya jangan lupa di tap-tap guys, supaya cepat naik Bang Jumanya. Kenapa harus di tap-tap bang? Ya karena untuk memperkuat roomnya, kayak gitu. Jangan lupa juga untuk love orange, katanya juga itu untuk memperkuat room. Jadi ketika roomnya sudah kuat, nah barulah dinaikkan Bang Juma dan yang lain-lain. Jangan sambil nangis ngomongnya. Jadi enak badan. Pantun Bang Sadli lagi nggak bisa berpikir. Lagi oleng-oleng. Bang Zuma itu siapa? Orang yang ditakuti oleh pihak Kristen. Cek kodam bang. Si kodam lagi keluar malam minggu, jadi nggak bisa cek kodam. Sadli kalau jadi reseller bisa nggak? Bisa, katanya minimal 10 pieces order, jadi jadikan reseller. Nggak cek kodam guys, nggak bisa cek kodam guys, si kodam lagi keluar malam mingguan, jadi aku cuman sendiri di rumah. Nanti ya kalau kodam udah pulang baru kita cek. Lagi pacaran dia. Spill dong skincare-nya nanti pada saat iklan. Bang Sadli nggak malming, disuruh live, makanya ini aku nggak semangat, padahal aku udah mau keluar. Kalau melawan nanti jadi anak durhaka. Oke, setelah ini yang mau naik aku jadikan moderator, ntar aku diam-diam keluar. Kasihan ayang bebnya. Iya udah siap-siap ini, udah mau keluar. Mau kemana kok Sat? Ih, kok Bang cuma nggak tahu hari ini malam apa? Ambil HP-mu, live kita. Langsung aku nggak bisa berkata-kata. Begitulah orang tua. Iya, dia nggak tahu. Kayak nggak pernah mulu aja ya kan. Bang Sumai mana bang? Di tap-tap dulu minimal 40. Mau cek keranjang kuning kok Mehong Sadli? Iya serius. Mehong kenapa? Di TikTok harganya sekarang 137. Kalau nggak mau lewat WA aja, WA-nya ada di bio profil. Hostnya gabut, yoi. Nggak gabut sih.
Tap guys, 7k lagi biar Bang Zuma naik. Sadli, ya Kak Ni. Lewat WA berapa Sadli? WA-nya ini, klik aja profil sahabat Bang Zuma. Nah, nanti di profilnya itu ada link untuk WA, klik aja linknya. Ikan kakap, ikan tongkol yang cakap macam borgol. Kulit gue glowing semenjak pakai skincare. Masya Allah, alhamdulillah. Skincare apa dulu? Sadi disuruh live, Bang Zumanya yang pergi malam minggu. Nah, itulah. Sudah oke, sudah 40k. Baiklah, kita naikkan Bang Zuma. Apakah beliau sudah ada di sini? Baik Kak Ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Malikil Quddus Azizil Hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allahu zul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian pada kita semua, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Allah yang maha raja, Allah yang maha suci, Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah Allah yang kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang jahil, pada kaum yang buta huruf, yang tidak mengerti Torah, tidak mengerti Mazmur atau Zabur, tidak mengerti Injil, tidak mengerti bahasa Suryani, Aramaik, Ibrani. Dari kalangan mereka orang-orang ini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi yang mulia yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, lalu mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quranul dan hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka orang-orang jahiliyah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Lalu Allah juga mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, wa huwal azizul hakim. Jadi ada perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jahiliyah
dan juga diutus kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka sama sekali. Yang dimaksud di sini adalah bangsa di luar bangsa Arab. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Matalul latina humilut Taurah, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, tidak menjalankannya, tidak mempraktekkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, dalam hal ini adalah Kristen, itu membawa kitab itu seperti seekor keledai yang membawa kitab yang tebal di atas pundaknya, kemudian namun mereka tidak mengerti. Bahkan kebanyakan dari pastor pendeta mereka diajari oleh Bang Suma tentang Bible. Maka Allah mengatakan, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, kata Allah, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas, jika kamu mengira bahwa kamu kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, bukan orang lain, tapi hanya engkau kekasih Allah, fatamannal mauta in kuntum shadiqin, maka harapkanlah kematianmu segera jika kamu benar orang-orang yang benar. Nah, inilah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kembali saya mengudara menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Mudah-mudahan sahabat saya yang saya cintai, kaum muslimin dan muslimat yang menafkahkan waktu untuk kemudian menyimak dialog, menyimak diskusi dan paparan-paparan Bang Suma yang setiap hari muncul di HP saudara, mudah-mudahan tidak bosan, mudah-mudahan tidak jenuh, mudah-mudahan tidak kesal, dan mudah-mudahan tidak melahirkan adanya pertengkaran di dalam rumah karena suami hanya menonton Bang Suma terus, istri tidak dipedulikan, atau sebaliknya emak-emak menonton Bang Suma terus, tidak memperhatikan bagaimana caranya kemudian membahagiakan suami. Pada dasarnya para sahabat, dialog lintas agama ini kita bentuk justru untuk memberikan rasa kebersamaan, kekeluargaan yang intim antara suami istri, karena ini adalah demi untuk kemaslahatan umat. Oke host, itu sebagai pengantar dari saya. Kiranya Allah melimpahkan hidayah kepada kita semua. Kalau orang-orang malam Ahad keluar berhura-hura melakukan sesuatu yang ya sifatnya mungkin banyak negatifnya, kita cukup di rumah saja memberikan kemudian edukasi, pengarahan. Semoga apa yang kita berikan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin ada yang mau dinaikkan dari pihak Kristen. Tema kita pada malam hari ini tetap tidak terjawab. Siapa yang datang kepada Paulus? Roh apakah yang, makhluk apa yang mendatangi Paulus yang mengaku Yesus? Mudah-mudahan ada dari pihak Kristen yang mau membahas ini dengan baik dan benar. Silakan disapa host, ada tamunya itu. Bang Panlan, selamat malam. Selamat malam juga. Ya bang, gimana kabarnya bang? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Dari agama mana bang? Saya Nasrani. Oke, baik bang. Ada sesuatu yang tidak ingin disampaikan? Apa sih yang ditiru dari Nabi Muhammad? Iya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah bangsa jahiliyah, sebelum menerima ajaran Islam, kemudian bangsa jahiliyah adalah bangsa yang tidak kenal kemudian
tata krama bangsa yang kemudian jahil, bodoh, tidak ada peradaban sedikit pun. Lalu kemudian ketika beliau datang, beliau membenarkan semua apa yang salah, apa yang keliru, sehingga melahirkan makhluk-makhluk. Cerita aja. Iya, yang diajarkan kemudian itu adalah akhlakul karimah, cara menyembah kepada Allah yang baik dan benar, dan memperkenalkan kepada Tuhan yang benar, dan mengajarkan kemudian kitab suci yang benar. Itu bang, yang pada intinya kedatangannya memuliakan sosok manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kami sebutkan Nabi Isa alaihissalam, dan juga ada tokoh yang muncul di Kristen yang kemudian mereka namai dengan nama Yesus Kristus. Oknum ini di dalam Al-Quran oleh Rasulullah dikembalikan kepada kodratnya sebagai Rasul, utusan yang mulia, makhluk yang suci yang datang kepada Bani Israel dan tidak sedikit pun mendapatkan celaka, melainkan dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Bang Aris Erlang Sukran dan sahabat yang lain, silakan. Saya sudah jawab tentang itu. Giliran saya bertanya kepada saudara, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus itu, sehingga Paulus dengan berani kemudian mengajar ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bang Tampu Bolon, silakan. Silakan. Ya, bang. Bang Panlan, dibuka mic-nya bang. Ya, saya sudah menjawab bang, bahwa kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan yang bisa ditiru oleh umatnya salah satunya adalah memuliakan manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, dan mengajarkan kemudian untuk memberkati manusia tersebut di dalam penyebutannya Isa alaihissalam. Nah sekarang saya balik bertanya, makhluk apa yang datang mengaku sebagai Yesus kepada Paulus pada saat dia ada di padang gurun? Silakan. Bang Tampu Bolon, silakan dibuka mic-nya bang. Mungkin nggak tahu ya cara buka mic. Oke, next. Kalau gitu kita sapa dulu. Ada Alex. Selamat malam. Selamat malam host. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang ya? Muslim. Izin menyimak pengajaran yang tanpa perpuluhan, tanpa bahan kasih, dan tanpa kolektif. Mukidi. Ayo teman-teman, pertanyaan saya sudah meluncur, saatnya dijawab. Makhluk apa yang datang kepada Paulus ngaku Yesus? Silakan. Hei. Atau kita sapa dulu Chris. Selamat malam bang Chris. Selamat malam bro. Iya bang. Malam bang. Wih, selamat Dari malam. Islam atau Kristen bang? Bang Chris. Halo. Ya, abang dari Kristen atau Muslim? Ya, saya mau tanya, kalian bahas agama itu buat apa ya? Untuk menruqyah orang-orang yang mengikuti ajaran makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus, sekaligus menguraikan isi Al-Quran bahwa yang mereka sembah itu adalah setan. Terus untuk ruginya buat kalian itu apa? Mau dia menyembah batu kayak apa? Terus ruginya buat kalian apa? Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Berarti rahmat untuk orang-orang Kristen juga. Apalagi Kristen ini adalah Kristen ini adalah
Wah, Sabar cuma dulu. kau tukang tipu kau. Sabar. Bro. Jangan ada yang diturunkan. Biarin aja. Iya, gimana saudara Chris? Kau iblis paling besar kau. Ya, silakan. Kau turunan ular yang ada di Taman Eden itu. Sekarang supaya kau tahu itu. makhluk apa yang datang kepada Kau nggak Paulus? bener kau. Makhluk apa Kau yang datang goblok. kepada Paulus yang mengaku Kau botol Yesus? kau. Suara Ngomong Alkitab. siapa? Ngomong Al-Quran kamu. Suara Kalau kamu siapa benar. yang Ngomong Quran datang kamu itu. mengaku Yesus pada Paulus? Kenapa Muhammad kawin umur 6 tahun? Kawin anak umur 6 tahun. Hah? Hah? Emang ada Wik-wik umur undang-undangnya? 9 tahun. Apa- Itu yang kau bahas. Apakah ada Kau bahas undang-undang Alkitab. atau ada Alah. dalil yang dilanggar Apanya oleh Nabi yang kau Muhammad? benar? Apakah ada dalil yang dilanggar oleh Nabi Muhammad? Ya jelas lah. Mana? Kalau sekarang Tunjukkan. udah ditangkap sama polisi. Tolong Kau tahu. tunjukkan kemudian Tunjukkan dalilnya. apa? Tolong tunjukkan Udah dalilnya. banyak itu masalah. Kejadian Kawin sama anak 25 kecil nomor 20 itu jelas Ishak itu. menikahi Ribka It- di usia 3 Wah, tahun. Tipu kau, tipu. Ayo. Rajanya Tipu kalian. Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Ayo. Raja tipu. Ayo. Di dalam Raja bilangan tipu. 31 nomor 18 anak bayi bisa digauli. Ayo. Nah, Ayo. tipu. Ya baca dalilnya. Tipu kau. Baca Kau bilangan baca. 31 nomor 18 Kalimat anak bayi itu perempuan saja. bisa diambil, Kalimat itu bisa saja sudah digaulin. menunjukkan kau tipu Anak penipu bayi, terbesar di dunia. anak bayi, Kau turunan anak Belzebul. bayi di dalam Kau turunan kejadian di Belzebul, dalam kau. bilangan 31 nomor 18 bisa digauli. Cuma kau tipu terbesar di dunia. Bahkan Yesus itu Supaya kau adalah tahu. hasil zina. Yesus yang kau sembah itu adalah hasil Jelas. zina. Lu mau apa? Yesus yang kau sembah itu adalah keturunan pesina. Kau Lu mau mut apa? saya, kau takut. Oke, pertanyaan saya ya, teman-teman penipu Kristen. terbesar di dunia. Ngomong Makhluk sok, ngomong apa yang Alkitab. datang Al-Quran kau mengaku sebagai Yesus yang datang kepada urusin Paulus. Quran kau. Nggak Al-Quran benar saya itu. mengatakan itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Quran kau. Al-Quran itu ada saya banyak mengatakan versi. bahwasanya yang kamu sembah itu adalah setan. Baru di kanon di Mesir supaya kau tahu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan Weh, illa gurura. jangan kau mut saya. Itu Jangan Al-Quran mut saya mengatakan supaya kau begitu, Bang. Iyad'una min beraninya mut saya. iyad'una min dunihi illa inatha wa Jangan iyad'una kau illa mut saya. syaitanan Jangan kau mut marida. saya. Yang disembah Kristen itu adalah setan. Ini Al-Quran yang mengatakan. Masa kau pengikut orang Ini yang Al-Quran. kawin anak umur 6 Al-Quran tahun? ini yang mengatakan wa Malu kau. iyad'una illa syaitanan marida. Malulah kau. Malu. Mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini Al-Quran saya mengatakan begitu. Nah sekarang kalau mau menyalahkan Al-Quran, tolong buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus. Ada bukti? Ada bukti bahwa yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Ada bukti bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Kau mut saya berkasih saya ngomong. silakan Bang ngomong. Anos, Pengecut, Bang Anos, pengecut, Giliran. Bang Anos, pengecut. Iya, giliran- Punya giliran. gantian. Kalau mau Giliran diskusi Anda sekarang, Pengecut silakan. kalian semua. Giliran Anda sekarang. Pengecut. Al-Quran saya mengatakan bahwa yang Kristen sembah itu adalah setan. Nah, untuk membuktikan itu silakan Anda buktikan suara siapa Berarti yang Quran datang kamu kepada juga Paulus. salah. Silakan. Quran kamu suruh mengikuti kitab terdahulu. Goblok Silakan. kau. Silakan Anda Goblok. jawab. Botol Silakan Anda kau. jawab. Silakan Anda Quran jawab. Kamu suruh mengikuti kitab terdahulu Siapa supaya kau yang tahu itu. datang mengaku Yesus kepada Paulus saat dia ke Damsik? Silakan. Alah, pertanyaan berulang-ulang kau tanya. Mendingan kau urusin kenapa Muhammad kawin sama anak umur 6 tahun. Silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Apa Silakan. kau? Apa Silakan kau, Anda Suma? jawab. Suma, woi, Suma Silakan, botol. silakan. Suma Silakan Anda botol, jawab. Penipu. Silakan Anda jawab. Pemfitnah nomor 1. Siapa yang datang kemudian kepada Paulus mengaku-ngaku sebagai Yesus itu siapa? Kalau dia Yesus, buktikan. Kalau dia setan, saya bisa buktikan. Ayo.
Iya, silakan, silakan. Mas Juma. Silakan. Halo Mas. Iya bang. Kita butuh pembuktian bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus. Adakah Kristen yang mampu membuktikan itu? Jangan kesurupan kayak yang tadi. Silakan. Mas, begini loh Mas. Gitu. Iya. Dengar dulu. Iya. Tiap agama kan punya klaim dan punya kepercayaan masing-masing. Benar. Dan yang saya harapkan di sini, buat apa sih kita membahas tentang agama? Tujuannya kita juga masuk. Begitu kan? Ya justru karena Yang kita mau mati loh. Makanya kita harus menunjukkan agama yang benar itu. Bukan masalah menunjukkan. Kita semua ini punya agama. Dia mau menyembah siapapun, mau menyembah kayu, batu, apapun itu segala macamnya itu. Dia punya klaim sendiri untuk itu kalau agama Anda bukan agama syiar. Masalahnya agama Anda adalah agama syiar. Kalau bukan agama syiar kayak Hindu, Buddha, Yahudi tidak masalah. Ini agama Anda agama syiar, agama yang mencari penganut. Dan yang diserang untuk dikristenkan adalah umat Islam. Maka kami tampil untuk membentengi akidah umat Islam agar tidak masuk ke dalam penyembahan manusia seperti Kristen. Andai agama Anda itu bukan agama syiar, agama misi, tak masalah. Nah, faktanya agama Anda itu agama misi, agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayo, kambing aja mau diperintahkan, kepada sapi aja mau diinjilin, kodok, cicak, semut, karena ada perintahnya. Apalagi kepada kami umat Islam. Maka kami tampil kemudian untuk membantah semua hujah yang berasal dari Kristen gitu loh. Seperti itu saudaraku. Iya Mas Luma. Memang begitu tujuannya. Memang bukan begitu tujuan yang sebenarnya. Lalu mewartakan itu bukan kita mau mengkristenkan, mau mengislamkan, bukan. Lalu tujuannya apa? Itu kalau dia ajarkan, kalau dia mau, kalau enggak ya serah dia. Gitu, ya tapi kan caranya Kristen itu menghalalkan segala cara. Agama Anda menghalalkan segala cara untuk memurtadkan orang. Itu masalahnya. Seandainya agama Anda itu mau diskusi baik-baik untuk menerangkan bahwa Kristen jalan benar dengan poin-poin pak, kita akan dengarkan. Tapi faktanya mana? Saya sudah menggaungkan di mana-mana. Saya menantang semua pendeta untuk membuktikan jalan keselamatan. Kenapa bisa begitu? Karena kita sama-sama agama syiar, sama-sama agama misi. Ajarkan kepada semua manusia. Kristen juga begitu, ajarkan kepada seluruh manusia. Maka mari kita uji kebenaran itu. Jangan kesurupan kayak tadi. Kita uji kebenaran itu. Katanya Kristen adalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Islam juga mengatakan Islam jalan satu-satunya menuju ke surga. Mari kita tandingkan. Mari kita bandingkan. Jangan kesurupan. Jangan menghujat, jangan menista. Makanya muncul pertanyaan ketika berbicara mengenai Islam, maka yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Rohul Kudus. Ayatnya jelas, ya, bahwasanya yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Rohul Kudus yang mengajarkan manusia kepada tentang Al-Quran kemudian. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Jadi yang datang kepada Rasulullah adalah Roh Kudus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ini yang mengaku-ngaku akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Itu suara siapa? Betulkah itu Yesus? Kalau itu betul Yesus, apa buktinya? Silakan. Mas Juma. Iya, silakan, Bang. Silakan. Ini. Iya. Halo. Iya bang, silakan saudara Kristo. Anda aman di grup saya, di komal saya, kalau selama tidak menghujat pasti aman. Silakan. Tahu saya. Iya, bukan masalah itunya.
kayak apa yang Bang bilang tadi begini tuh, mau menghalalkan segala cara begitu. Ya, Kristen itu menghalalkan segala cara untuk memurtadkan orang. Itu agama Anda. Sampai-sampai Allah yang tidak kalian sembah, kalian ambil namanya untuk kalian masukkan ke dalam Bible dan menyebutnya dengan Allah. Itu tujuannya apa? Untuk dipakai sebagai alat misi mengkristenkan umat Islam. Itu menurut pikiran saja. Enggak, itu bukan menurut. Itu memang targetnya seperti itu memang. Karena iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah. Iblis bersumpah untuk kemudian mengajak seluruh manusia masuk ke dalam neraka. Iya, cuman kan kita ini punya klaim masing-masing. Ya, justru karena itu saya bertanya, Ya, siapa yang datang kepada Paulus, Bung? Kita punya klaim masing-masing. Betul itu. Makanya saya bertanya, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Itu siapa? Ya Yesus lah, jelas. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dalam Begini loh, firman-Nya. Mas Juma. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Jangan Dalam bilang dalam firman. firman-Nya sudah tertulis. Akulah Firman yang mana? firman di kisah para Mas Juma. rasul. Akulah Yesus yang kau Mas aniaya. Juma. Hanya Iya, karena suara terus, itu. Mas Juma. Hanya karena suara Iya, itu terus. saja. Tunggu, sabar ya. Iya, Sabar, terus? ganti-gantian Kristo. Hanya karena suara Bro. itu. Yes. Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Enggak usah kau bawa situ yang tertulis Yesus itu. Yesus sendiri mengaku Enggak yang usah. datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Penolong lain. Terus Nah, ya terus kenapa terus justru Paulus? masalahnya di mana? Kenapa ada makhluk mengaku Yesus? Makhluk siapa? Siapa yang makhluk datang di situ? makhluk itu makhluk. Itu bukan makhluk. Kau Itu yang makhluk. Itu makhluk. Coba Bukan Anda makhluk. baca. Coba Anda baca. Bukan makhluk. Baca. Silakan. Kalau bukan Bukan makhluk, makhluk. potong tangan saya kalau bukan baca. makhluk, atau ambil kepala saya berikan kepadamu kalau itu bukan makhluk. Ngapain mau ambil Ya, kepala makanya. lu? Kepala lu itu nggak ada harganya. Makanya. Coba saya bacakan Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Coba Anda baca. Siapakah baca, engkau? baca. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya. Manusia mau baca aja udah salah. Bahasa Yunaninya apa di situ? Udah Nasoraios. nggak usah. Kami ini orang Indonesia, bukan orang Sekarang Yunani. yang berasal dari kota Nazaret itu apa? Hei, sudah apa? Nggak usah. Sudah Nggak usah apa? bicara masalah. Yang nggak usah berasal bicara dari Yunani. Nazaret. Orang yang berasal dari Nazaret itu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan atau makhluk? Kau kan tuntut untuk yang tertulis, ya tertulis kan itu. Ini yang tertulis, ini yang tertulis. Akulah Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya itu. Zuma, udahlah. Loh. Maka muncul pertanyaan, siapa makhluk yang mengaku Yesus sebagai orang Nazaret yang sudah dianiaya Mengaku ini? Yesus apa? Siapa yang mengaku Dia mengaku Yesus, akulah Yesus. Itulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau ini Yesus? Yesus sebagai Tuhan. Dari mana Anda tahu kalau ini adalah Yesus? Itu Yesus. Itu Dari Yesus. mana Anda tahu? Itu Yesus, makanya pada saat Dari dia mana bertemu Anda itu, tahu kalau ini makanya adalah Paulus itu Yesus? bertobat. Dari Makanya mana itu Anda Paulus itu tahu bertobat. kalau ini adalah Yesus? Dari mana? Kalau itu Nabi Muhammad, pasti Paulus tidak akan bertobat. Justru itu Saya Yesus, tidak makanya Paulus kaitkan dengan bertobat. Nabi Muhammad. Yang saya tanya, Wah, dari mana Anda tahu kalau ini adalah Yesus? Sementara Yes, Yesus itu. mengatakan kalau ada Kau orang diam. yang berkata, dengar, Yesus mengatakan Diam, kalau diam, ada diam orang dulu. yang Kau berkata diam, bertemu Zuma. dengan aku, jangan diam kau dulu. percaya. Nah, Yesusnya mengaku kalau ada orang yang mengaku dia bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab aku datang nanti di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Jawab saya, ini siapa? Kalau Anda mengatakan ini Yesus, tolong buktikan kepada saya. Silakan. Ayo.
Karena makhluk ini, makhluk yang merasuki Paulus ini menghantarkan Paulus 2 kali lebih jahat daripada dia sebelum bertaubat. Coba, dalam kelicikanku, dalam dustaku, coba, semuanya diakui dengan mulutnya sendiri. Kalau dia Yesus yang datang merasuki Paulus, buktikan kepada saya. Karena Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah roh penolong atau roh penghibur atau manusia penghibur. Ayo, 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 ayo. Tunjukkan Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para dewan guru yang telah hadir di sini, Masya Allah. Ayo, buktikan. Ayo, buktikan. Ayo. ayo, ayo. Ayo. Pade, Makhluk Pade, apa? itu kucingnya bunting itu, Pade. Makhluk apa yang merasuki Paulus sampai dia bisa mengarang cerita 13 buku? Ayo. Makhluk apa yang merasukinya ini? Ayo. Ayo. Kalau itu Yesus, adalah lebih baik dia merasuki murid-muridnya yang setia, yang tidak pernah membunuh muridnya, yang tidak pernah berkhianat kepada dirinya. Kenapa harus ke Paulus? Ayo. Cuma itu yang datang itu Yesus. Dari mana Anda tahu? Itu Yesus, makanya Paulus itu bertobat. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Dari tulisan atas firman Tuhan. Mati meja. Buktikan kalau itu Yesus. Dede tenami ku gondrong di. Yesus berkata, Apa berkata apa? Ini saya kasih baca ya, Kisah Para Rasul 1. Baca, kau itu cuma putar aja kau itu. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Amin. Haleluya, haleluya. Berarti menurut Kisah Para Rasul 11, dengar. Menurut Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus naik dengan jasadnya dan Yesus turun dengan jasadnya. Pertanyaan saya, yang ditemui Paulus ini apakah dengan jasadnya Yesus atau hanya suara saja? Jawab. Itu hanya pikiran yang bicara, tafsiran. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini lengkap dengan jasadnya atau tidak? Karena menurut Kisah Rasul 1 nomor 11, tertulis di situ Yesus yang datang di Paulus dan Paulus itu bertobat. Bertobat gimana maksudnya? Bertobat. Apanya yang bertobat? Bertobat apa? Apa bertobatnya? Berbalik dari yang membantai umat Kristen. Iya, oke. Berbalik dari membantai murid Yesus. Oke. Setelah itu apa yang dia lakukan? Menginjil dong. Menginjil. Siapa yang mengajarkan dia menginjil dan mengatakan hukum-hukum Tuhan itu sampah, kotoran? Itu karena kasih karunia yang berasal kasih karunia. Enggak nyambung kepada pengajaran bahwa siapa yang datang kepada dia. Ayo, buktikan kalau yang datang itu kepada dia itu adalah Yesus. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua ditandai dengan sinar yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Ayo. Kalau sekarang saya tanya cuma, kau percaya nggak Yesus datang itu? Kalau di dalam agama kami Isa yang akan datang kedua kalinya. Iya, saya tanya, kau percaya nggak Yesus datang? Kalau Yesus itu tokoh fiktif buatan, dengar. Kalau Yesus itu tokoh fiktif buatan orang Farisi yang dijual kepada orang Roma. Iya. Saya tanya Yesus, bukan Isa. Iya, Yesus itu tokoh fiktif yang dibuat oleh orang Farisi yang dihadiahkan kepada orang Roma. Tanya, nggak usah putar ke Roma kemana. Itu jawaban saya.
Yesus itu tokoh fiktif buatan orang Farisi yang dijual kepada orang Roma. Saya tanya Yesus. Yesus Iya, bukan Yesus orang loh yang Farisi. gue jawab ini Yesus loh teman-teman. Saya Bukan sudah orang jawab. Farisi. Yesus Bukannya Yesus itu kok bilang orang tokoh Farisi. fiktif. Aduh. Dengar. Yesus itu tokoh fiktif karangan Farisi yang dijual kepada orang-orang Roma. Saya tanya Yesus bukan orang Farisi. Yesus itu tokoh fiktif Ya, saya yang tanya dikarang Yesus, oleh Yesus. orang Farisi. Tujuannya untuk diberikan kepada Roma sebagai penguasa saat itu. Saya tanya Yesus, kau bicara orang Farisi Roma, gimana ini semua ini? Aduh. Ya sudahlah, kalau IQ-nya rendah kayak ini bagaimana mau saya jelaskan? Bukan IQ-nya rendah banyak, Pak. Bahasa Indonesianya nggak nyampe. Atau pura-pura Kau yang bego bahasa kali ya? Indonesianya nggak nyampe kau. Atau pura-pura jahiliyah gitu. Ini yang jadi permasalahan sekarang ini. Menurut Yesus, dia datang nanti ditandai dengan jasadnya yang turun kembali dan ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu Siap. tanda kedatangan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Mengaku gimana? Itu udah tertulis bahwa itu Yesus. Ya itu makanya ditanya, siapa itu? Yesus. Yesus datang ke dunia dengan jasadnya, sementara yang didengar Paulus itu tidak ada jasad, cuman suara. Yes, itu Yesus. Tertulis Yesus itu mengatakan Yesus. kedatangannya yang kedua dengan jasad. Nggak usah lihat yang tertulis itu yang pada Ya saat saya ketemu nggak mau dengan- bodoh, saya nggak mau bahlul kayak ente. Anda yang bahlul Loh, berarti. Anda yang bahlul. Jelas-jelas Yesus mengaku dia akan datang kedua kalinya dengan jasad. Kenapa menangis? Nangis doang. Putus asa kali ya. Putus asa dia. Putus asa. Buktikan. Putus asa. Buktikan. Kenapa mau putus asa dengan Buktikan, kalian? ajak pendeta kalian ke sini. Ada yang keluar-keluar. Ya. Ada perdebat, saya akan hadir. Suruh si siapa namanya? Pendeta, nggak usah pendeta. Leo siapa itu? Anaconda suruh ke sini. Garen Lumoindong. Iya, suruh ke sini sekarang. Saya mau lihat sehebat apa dia menipu jemaat. Ngapain Saya menipu ingin jemaat? membuktikan bahwa tak ada seorang pun pendeta di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Akan Yesus. saya buktikan, tidak akan Yesus. ada itu yang bisa membuktikan. Enggak, itu Yesus sudah tertulis. Gimana dia membuktikan? Jadi kalau ada seseorang mengaku Yesus, suaranya saja kau dengarkan, itu kamu menganggap itu Yesus. Itu Yesus, makanya Paulus itu bertobat. Kalau kau datang di tempat gelap, mengendap-ngendap, terus saya lempari batu, tung, habis itu kau bertanya, siapa itu? Aku berkata, akulah itu kau Yesus yang kau sembah. Berarti kau akan percaya gitu? Hah? Itu penipuanmu. Nah, Itu penipuan. dari mana kau tahu kalau itu penipuan? Sementara suara itu kau dengar bahwa akulah Yesus. Nangis lagi. Nangis lagi. Kau cuma framing aja. Itu framingmu. Dari mana kau tidak tahu siapa saya? Yang kau dengar hanya suara. Itu framingmu. Akulah Yesus yang kau sembah. Bagaimana kau bisa buktikan bahwa itu bukan Yesus? Kau bukan Yesus, rumah. Dari mana kau bisa tahu? Dari mana kau bisa tahu kalau saya berdosa? Sementara kau tidak lihat saya. Kau cuma mendengarkan suara. Makanya aku banyak bukan laknat Yesus. yang kemudian ngaku-ngaku murtad. Bertemu Yesus di Madinah, bertemu Rumah Yesus di aku kota itu bukan Mekah, Yesus. bertemu Yesus pada saat mendengarkan azan, bertemu Yesus pada saat sujud, bertemu Yesus pada saat Kau itu tahajud. bukan Itu Yesus, semua Umar. adalah bullshit. Laknatullah alaih. Karangan-karangan Umar, kau itu bukan cuplis, Yesus, kau itu cukup pembohong. percaya kepada iblis. Kalau ente tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, berarti Membuktikan kamu gimana? adalah Sudah tertulis, keturunan terbukti kok bahwa cuplis. Yesus yang datang. Cukup Bagaimana percaya membuktikan? iblis. Bang Zuma, mohon izin Bang, ada yang Ya, kurang silakan. tadi Bang Zuma menyebutkan itu. Apa deh? Ada lagi itu yang mengaku ditemui Yesus kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia cuma pakai kolor, Bang. Betul. Betul sekali. Ayo, buktikan dong. Buktikan bahwa itu adalah Yesus. Pak, jangan cuma suara. Akulah Yesus yang mulia.
Jangan nangis. Nangis ngapain? Masya Allah, Dengan lu Bang semua Aris, sudah tertulis itu terbukti kok. Ngapain La lu haula wa la kalian quwata illa pelintir-pelintir? billah. Itu kitab kami Subhanallah. sudah tertulis. Justru karena kitab kamu itu makanya aku tanya. Saudaraku Aris Erlang mau tanya ingin apa? mendengarkan apa jawabanmu. Dia capek-capek datang ke sini. Bang Zuma, Ahisugi, sekarang saya tanya, apa yang kamu Bang mau Handis tanya? Lebes, Sudah Adinda Yonatan tertulis, Nandang, terbukti. kemudian Alexer dan juga sahabat Longso mau mendengarkan siapa suara yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus kepada Paulus itu. Buktikan kepada kami. Itu aja yang kami minta. Buktikan. Kau diam, kau Buktikan. diam. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Kedatangan Yesus nanti Cuma bacot, yang kedua cuma bacot. kalinya Dia mau sama diam. seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap Mau dengan bacot, jasadnya, lengkap dengan nonotnya ketika ia turun kembali. Mau bacot. Sementara suara yang didengarkan Paulus itu kontradiksi. Ada yang mengatakan suaranya didengarkan, ada juga yang mengatakan mereka tidak mendengarkan suara. Sudah kontradiksi, bukti kebohongan. Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka hendak menipu Allah, sementara mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda mengatakan yang ditemui di sana adalah Yesus, itu cara Anda nipu diri Anda. Kayak mana caranya Anda bisa membuktikan? Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan bahwa itu kau diam. adalah bahwa itu adalah Yesus? Makanya kau diam. Ayo, silakan. Apalagi yang kurang jelas lagi Zuma? Itu udah tertulis. Mana Sekarang kau tertulis? mau pelintir apa? Tertulis Mau pelintir apanya? apa? Tertulis apanya? Di situ Siapa yang tertulis. kau aniaya? Wah, Di dengar, situ dengar. ditertulis Di situ siapa yang tertulis menganiaya. akulah Yesus manusia yang datang dari Nazaret. Oke. Mengaku Jangan- Yesus memang, mengaku Yesus. Tapi bagaimana bisa Anda buktikan bahwa itu punya benar-benar suara. Yesus? Jawab. Jangan matikan suara. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu betul-betul Yesus? Jawab. Ya Iya, memang tertulis. firman. Akulah Yesus, anak Yusuf si tukang kayu yang kau aniaya. Memang tertulis kayak begitu. Si Nabi Muhammad. Tapi buktikan kalau itu Yesus. Jangan cuma asumsi doang. Kita Kau yang orang asumsi. ingin membuktikan yang datang Kau yang itu asumsi. Yesus, si pemakan ikan goreng. Buktikan. Itu asumsi. Buktikan. Buktikan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus datang kepada Paulus, maka terbukti Al-Quran mengatakan yang mereka sembah adalah syaitan. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang disembah oleh Kristen itu tidak lain adalah iblis. Al-Quran mengatakan itu. Kalau bukan iblis yang datang kepada kepada Paulus, buktikan ke saya sekarang. Apa yang bisa kita lihat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Buktikan. Silakan. Ya buktikan diam Zuma. Ya, Kita udah silakan. buktikan kitab aku. Silakan. Mana buktinya? Mana buktinya di kitab itu udah tertulis bahwa Yesus yang datang yang bertemu dengan Paulus sehingga Betul Paulus itu bertobat. sekali. Benar, tertulis Yesus berkata, kata Lukas. Sekarang kita ingin buktikan. Buktikan kalau itu betul-betul Yesus. Silakan. Apa buktinya? Satu. Dua. Jangan matikan mic-ku. Tiga. Panggil semua penggawa-penggawa gereja hadapi saya. Silakan. Biar kupecahkan Ngapain, otaknya Zuma? sekalian bersamaan. Otak Ngapain? kalian akan pecah semuanya dengan materi ini. Otak kalian akan meradang dengan materi ini. Terbukti kau tuh. Kalian yang mengaku ajaran kasih, ajaran paling benar, anak-anak Tuhan, kalau tidak Anda bisa buktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian adalah anak-anak setan yang kemudian nampak seperti manusia. Silakan. Buktikan. Kau itu yang Ajak semua orang hebatmu menghadapi Bang Yang Suma. Ini setan. tantangan.
pendeta, pastor, dan orang-orang terpelajar di Kristen, Bang Suma menantang kalian untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kalau tidak, benarlah kata Quran saya, yang kalian sembah itu adalah iblis, dan benarlah apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang kalian sembah itu adalah setan. Yesaya 14 nomor 12, Yesaya 14 nomor 14, Yesaya 14 nomor 15, yang Kristen sembah itu adalah bintang timur, yang adalah bintang fajar, yang mana itu adalah Helel, yang adalah iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Paulus. Yesaya 14 mengatakan yang kamu sembah adalah iblis, dan Al-Quran mengatakan yang kamu sembah adalah iblis. Sekarang buktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria, sang nabi dan sang rasul bagi Bani Israel. Buktikan. Silakan. Ya, buktikan, kita udah buktikan dalam firman. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Uma, wabarakatuh. Gurundaku, Ahli Jonathan, Bang Handi, dan semuanya lanjut. Aduh. Mana buktinya? Mana Bukti buktinya? apa? Bukti Kalau yang apa? datang itu bahwa adalah Yesus, mana buktinya? Iya, buktinya di dalam firman. Terus mau bukti apa kau semua? Lah, di situ tertulis akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kamu aniaya. Mana buktinya? Lu itu tolol. Loh. Justru karena saya ini tolol menurut saudara, saya ingin tahu, buktikan dong kepada orang tolol ini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan. Ya di firman itu, di firman udah terbukti. Itu pengakuan suara. Ada suara yang dia dengarkan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Buktikan ke kita bahwa suara yang mengaku Yesus itu betul-betul Yesus. Kita percayai itu. Saya ngerti Anda percaya itu. Saya ngerti itu adalah kepercayaan buta. Nah, untuk supaya tidak dikatakan kepercayaan buta modal imani saja, buktikan kepada abangmu ini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar anak Maria. Buktikan. Baru kepercayaanmu buta atau enggak? Loh, jangan kayak begitu. Di dalam kepercayaan saya, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Oke, dan Percayaanmu juga lebih buta, Zuma. Udah nggak bisa ampun dia. kenapa saya termute terus ya? Siapa yang mute ya? Nggak ada yang mute. Kayaknya udah amsyong dia. Ya, jadi kalau Anda sudah tidak sanggup lagi, silakan Anda turun, naikkan yang lebih pakar dari Anda, silakan. Halo. Ya, bagus. Bro, Silakan yang lain, Kristen Kristo yang lagi. naik, Bang Juma. Kristo lagi. yang lebih paham tentang ini silakan. Silakan Kristo lagi, silakan Kristo. Ya, dari tadi dia disiksa sama jaringan Bang Andi. Jaringanku jelek di sini. Iya, gugur satu ya, satu gugur ya, hitung. Bahas agama itu loh, sebenarnya itu ada pentingnya, ada kebenaran dan apa segala macam. Intinya kita itu saling percaya aja. Kita kan punya kepercayaan masing-masing, gitu kan. Ada baiknya kita itu saling toleransi lah, gitu. Jangan kau usah membahas Iya. agama. Memang kita agama itu toleransi. kita terlalu penting. Selama ini antara Islam dan Iya. Kristen di Indonesia ini damai-damai aja, berdampingan, hidup tentram, Iya. hidup sejahtera. Memang begitu. Iya. Tapi ini ranah keyakinan, ranah kepercayaan, ranah dialog antar agama Islam Kristen. Maka di sini kita tidak saudara. Kita di sini adalah berlawanan. Nanti setelah debat baru kita saudara lagi. Berbicara mengenai keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, untuk itu kita mari berdiskusi. Ayo. Itu kan- Al-Quran saya mengatakan itu kan- yang kalian sembah adalah setan. Kalau bukan setan, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini benar-benar Yesus. Silakan Anda buktikan. Mana buktinya?
Gini loh Mas Juma, itu kan menurut Al-Quranmu. Kalau saya mau mengatakan bahwa menurut kitabku juga, yang kamu sembah itu adalah iblis. Bagaimana? Di mana dalilnya di kitabmu bahwa yang disembah oleh umat Islam itu adalah iblis? Tunjukkan ke saya. Ayo. Jangan cuma ngomong, harus Anda buktikan. Nah, buktikan. Ayo. Iya. Mana Dengar dalilnya? dulu lah. Di perjanjian lama mana dalilnya? Di perjanjian baru mana dalilnya? Kalau Anda saya berhenti jadi dari apologet. Silakan tunjukkan bahwa yang disembah umat Islam itu adalah setan. Tunjukkan. Justru kalau Anda melihat Tadi kan Justru kalau Anda melihat dalam Kejadian 17 nomor 7, yang disembah umat Islam itu adalah Tuhannya Bani Israel yang mereka sebut dengan sebutan Elohim atau Yod-Heh-Vav-Heh. Ayo, sekarang buktikan tuduhanmu. Tidak akan pernah bisa terbukti ada dalilnya di dalam kitabmu, kecuali direvisi lagi. Nah sekarang giliran Anda membuktikan siapa dan makhluk apa yang datang mengaku sebagai Yesus. Ingat, ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, dia mengatakan apa? Kenapa kamu kaget? Kenapa kamu ketakutan? Kenapa kau mengira aku hantu? Aku ini gurumu. Lihatlah aku, rabalah aku. Ini tanganku, ini kakiku. Ada apa dengan kamu? Kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah gurumu Yesus, adakah di antara kalian yang punya makanan? Maka Yesus diberikan ikan goreng dan sedikit madu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Yesus. Itu terbukti. Tapi yang ada ke Paulus ini, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu buktikan bahwa itu betul-betul Yesus. Dengan cara apa? Kita ingin tahu bahwa yang benar datang kepada Paulus itu mengajarkan makan babi, mengajarkan menyembah orang, mengajarkan tidak bersunat, mengajarkan ibadah minggu, mengajarkan 3 Tuhan. Itu kita ingin tahu makhluk apa yang datang kepada Paulus ini. Jawab dong. Jawab. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jangan dibalik Banyuma. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Mana buktikan kalau itu betul-betul Yesus? Mana? Mana buktinya? Ada buktinya? Ada. Mana? Nah, mana buktinya? Gak ada buktinya, gak ada. Jadi sahabat-sahabat Muslim yang di bawah, sudah terbuka, pelan-pelan terbuka tabir, ya, tabir yang menutupi saudara-saudara Kristen kita yang mengaku sebagai agama samawi. Telah terbuka topeng mereka yang mengaku-ngaku pengikut Yesus. Sudah terbuka topengnya yang ngaku-ngaku sebagai anak-anak Tuhan. Sebenarnya mereka adalah pengikut-pengikut setan yang mengajak manusia kepada kesesatan. Tidak percaya? Tengok aja Matius 7 nomor 22 sampai 23. Mereka orang yang mengikuti makhluk yang datang kepada Paulus ini diusir semuanya. Diusir dan dikatakan sebagai penjahat. Yang pedihnya kemudian karena Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kasihan banget, kasihan. Ini anak dari tadi diderah dengan sinal. Makanya beli HP itu beli juga sinalnya bang. Ada dijual di pasar Senggol. Beli sinyal. Ini kasihan kalau Anda berdiskusi tapi sinyal Anda kayak gitu. Kasihan. Jual signal itu Bang Juma pagi di pasar Bayang-Bayang, kalau malam tutup. Nah itu dia makanya. Masya Allah. Itu kalau disinkronkan dengan Matius 21 Matius lagi. Lukas 21 ayat 8 cocok nggak itu akhi? Sangat banget. Banget sangat. Lanjutkan ke data nomor 12-nya. Teler mereka kita buat. Iya. Di situ kan akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, yes. Akulah Yesus dari Nazaret. Akulah Yesus. Apa kata Yesus di situ, akhi? Jangan kamu percaya. Orang Barat mengatakan, jangan kamu percaya. Coba. Belum lagi kalau saya hantam mereka ini dengan Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23, nomor 27. Belum lagi kalau saya hantam Matius 12
tentang pembinasa keji, angkatan jahat, tanda Yunus, selesai. Bukan mereka yang gulung tikar, tikar yang menggulung mereka. Kebenaran itu harus diungkap. Yang hak itu hak, batil tetap batil. Ayo, masih mau kau datang besok? Silakan. Siapa? Dari Kristen lagi siapa? Yang sedikit berotot otaknya, silakan naik. Bang Juma, Iya, gimana? mestinya kalau mereka bersikeras itu suara Yesus, artinya adalah semua ajaran Paulus itu tidak ada yang kontradiksi dengan ajaran Yesus. Itu Oh, mestinya wajib. wajib Iya. dibuktikan kan itu. Wajib. Nah itu pembuktiannya di situ kalau menurut saya. Iya. Betul. Kemudian kalau itu betul adalah Yesus, kenapa Taurat itu dibatalkan? Itu kok anunya pas sekali ya Akhi Juma ya, perkataan Yesus di dalam Lukas 21 itu, sebelum semuanya terjadi kamu akan dianiaya, disesah, dimasukkan penjara, ya kan? Iya, Ahi. Nah, Ahi mau tahu enggak? Kemarin alhamdulillah kan saya salat ikhtihara minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, berikan kekuatan untuk menjalankan tablik ini, untuk menjalankan misi ini, untuk menjalankan dakwah ini. Saya minta, saya sholat pagi, kemudian sholat Jumat. Di dalam sujud terakhir itu, saya dalam batin saya itu berbunyi, tanyakan kepada mereka, siapa roh atau makhluk yang menemui Paulus. Masa Itu terngiang-ngiang, terus terngiang. Akhirnya saya kaji materi-materi yang pernah kita sajikan, dan saya yakinkan ini tidak akan ada jawaban kecuali seperti tadi. Kan ada tertulis, akulah Yesus. Ya itu sudah. Aku mau tanya dong. Ya. Jadi kalau itu Yesus, tidak mungkin Paulus menentang ajaran Yesus. Paulus berkata ya, hukum Taurat dibatalkan. Yesus tidak boleh membatalkan hukum Taurat. Dia mengutuk Yesus di tiang salib, mematikan Yesus di tiang salib. Yang ketiga, Yesus mati hidup kembali menjadi Tuhan. Itu Padahal angkatan Yesus jahat. itu, jadi gimana kalau bisa membuktikan kalau itu Yesus? Padahal apa statementnya Paulus semua bertentangan gitu loh. Iya. Ya itu. Roh kebenaran, Yesus mengatakan di Yohanes 6, apabila roh penolong itu datang, maka dia akan mengingatkan kembali perkataan yang pernah kukatakan kepadamu. Mampus. Iya, haleluya. Silakan. Ya sambut tamunya. Ya Juli, silakan Juli. Anda akan terhubung. Sebenarnya aku mau konfirmasi dulu ya ke kalian bahwa Ya Alexis sebentar ya. Juli ini Kristen apa bukan? tentang aku Kristen. Ya silakan. Jadi Paulus itu kan rasul aku ya. Ya, Jadi pastilah. aku mau konfirmasi gitu. Bahwa fitnah-fitnah kalian tentang Paulus itu semuanya bohong. Oke. Sekarang buktikan. Aku jujur sih, jujur. Sekarang Niatnya buktikan. Nggak usah curhat. Nggak usah curhat, Mbak. Kalau niatnya nggak mau Sekarang ya, buktikan ngapain? kalau fitnahan Paulus itu betul, kalau yang datang kepadanya adalah Yesus. Buktikan kalau itu adalah Yesus. Kalau tidak, itu fitnah. Paulus memfitnah Yesus bahwa Yesus telah datang kepadanya. Silakan. Sebenarnya itu bukan fitnah ya. Nah, kalau Jadi begitu buktikan yang kalau itu Yesus. Silakan. itu memang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ketika Paulus itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kan awalnya kan matanya tuh langsung buta. Nah, di situ Paulus Di dalam Matius 12:22 tanda-tanda orang yang kerasukan roh jahat adalah buta. jangan dipotong dulu dong. Enggak. Saya enggak butuh orang curhat. Oke. Nah, jadi butanya ketika Paulus itu membuktikan bahwa dia Paulus kerasukan roh jahat. jadi Paulus berdoa gitu kan. Lalu kata Tuhan Yesus ini apa? Datanglah hampiri Ananias. Ananias ini siapa? Ananias siapa? Rasul siapa? Tuhan Yesus. Di mana dia pernah punya murid bernama Ananias? Di mana? Ananias bukan murid Yesus.
Iya, katanya rasul. Ananias bukan murid Yesus. Katanya rasul Tapi dia tadi. adalah Rasul. Rasul dari mana? Rasul. Rasul dari mana? Lalu ketika Ananias ini berdoa. Yesus. Nah, sekarang saya tanya, Ananias ini siapa? Salah satu Rasul Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara ketika Yesus itu hidup bersama dengan murid-muridnya, tak ada orang yang bernama Ananias. Paulus itu sudah banyak rasul. Saya tanya, dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus? Bukankah di dalam kitabmu sendiri? Dengar, Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya yang asli, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Ayat berapa tuh? Matius 24. Oke, Matius 24 jelas sekali dikatakan di data nomor 26, 24:5. 24. Yes. Ayat Silakan. Matius 23, Matius 25. 20. Ayo. Matius 23 ayat 25. Bukan ayat, nomor. Matius Matius 24 nomor 23, 24, 25. Silakan Anda baca. Baca pelan-pelan, resapi pakai otak. Di Matius 23 Yesus mengecam ahli Taurat. 24. Matius 24 nomor 23 sampai 25. Padahal aku belum selesai ngomong loh, udah pada. Ya makanya diajarin. Kamu salah baca. Karena aku pengen membuktikan sih sebenarnya Paulus. Iya silakan. Waktu kita masih ada 6 jam ke depan untuk Anda gunakan membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Nih di Matius 24. Khotbah tentang akhir zaman, bait Allah akan diruntuhkan. Nomor 23 sampai 25. Matius sampai 24 26. ayat 23. Ya, sampai 26 baca. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau kita baca dari konteksnya ini ya, perikopnya siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. 26-nya dong, baca. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ini bukannya menceritakan tentang Mesias ya? Iya, Mesias palsu. Makanya ada yang mengaku bertemu Mesias. Siapa Mesiasnya? Tuh suara tuh. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias. Akulah Yesus yang kau niaya. Jangan kau percaya kata Yesus. Baca nomor 27-nya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Saya rasa kalian salah tafsir deh. Yesus datang nanti kedua kalinya ditandai dengan seperti sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Kalau kita baca dari perikopnya itu kan khotbah tentang akhir zaman. Iya, memang keadaan yang terjadi. Keadaan yang terjadi. Paulus bertemu dengan Yesus itu belum akhir zaman, belum mendekati akhir. Ini Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Yang memberikan perikop itu siapa? Tunggu. Yang memberikan perikop itu siapa? Akhir zaman. Yang memberikan perikop itu siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang membagi-bagikan? Siapa? Dia kan menceritakan. Ini kan enggak, salah. Salah ente, salah. Salah dong. Karena di sini dikatakan pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, saya tanya dulu Anda, dengarkan saya, dengarkan. Ketika Yesus mengatakan pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, kepada kamu ini siapa? Kamu itu siapa? Jangan Ya, terus? Terus kamu itu siapa? Ya, siapa? Mesias. Mesias. Inilah kalau modal mau naik semangat aja tapi tak ada ilmu. Coba dibaca atasnya. Ini pada waktu itu jika engkau berkata kepada kamu itu siapa? Tentang akhir zaman, baca. Kamu itu siapa?
Siapa? Kamu itu siapa? Iya, kamu di situ siapa? Yesus berkata kepada kamu, kamunya siapa di situ? Kepada jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat Orang Yahudi atau orang Kristen? Israel. Orang-orang Orang Israel, bagus. Orang-orang Israel, bagus. Pada waktu kepada itu kita semua. nenekmu Kepada kiper, jemaat. nenekmu kiper. Weh, parah kali. Sejak kapan orang Indonesia dibahas di dalam Bible? Iya, Dasar itu kan penyesat jemaat pengikut di Paulus. kita semua. Maaf ya Mbak, maaf ente aja. Kami tidak, oke? Jadi di sini Buka kamera nggak bisa sayangnya. Yesus di sini, Yesus di sini sedang berbicara dengan muridnya orang Yahudi. Dia sekalipun tidak pernah berbicara dengan orang non Yahudi. Adapun dia berbicara dengan orang non Yahudi, Astaga. Yesus mengatakannya dengan guguk. Hah? Hah? Baca mana? Baca di mana? ada Alkitab nggak di depan lo? Oh, kitab saya banyak di sini menumpuk. Ada. Ada. Kamu buka Matius 24 judulnya. iya. Baca judul perikop. Apa tuh? Judul perikop Matius 24. Baca, bait Allah akan diruntuhkan. Terus Atasnya permulaan lagi penderitaan, pasal 24 siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Khotbah Apa? tentang akhir zaman. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana kamu dapatkan khotbah tentang akhir zaman? Di mana? Itu di Ngawur. judulnya. Pasal Di mana judulnya? 4 ayat Di mana? sampai 25. Khotbah Di mana? tentang akhir zaman. Di mana ada perikop begitu? Di mana kamu dapat? Nggak ada. Nggak ada itu. Itu soal siksaan yang berat. Penipu. Di mana kau dapatkan ada perikop kayak gitu? Itu siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Khotbah tentang akhir zaman. Nggak ada, Ngawur. nggak ada, ngawur. Kamu penipu. Ada, ini aku baca di depan aku Alkitab. Matius berapa? Matius 24. Ngawur aja nih orang. Di atas Bisa buka kamera, host besarkan Dinda Yonata atau siapa yang buka kamera, kita buktikan bahwa memang Kristen itu diajari untuk nipu, untuk bohong. Iya. Ada yang bisa buka kamera, silakan. Matius Saya siap. Ya, silakan, silakan. 24. Enggak usah, udah diam. Penyembah Iya, aku roh diam. gelap, diam. Buka Matius Bunda berapa? Rahma. 24. Iya. 24. 24. Buka lebar-lebar Berikutnya- matamu. Umat Berikutnya Islam tuh itu khotbah tentang akhir zaman. ya disuruh buka Bunda. Iya. Khotbah apa, Bu? Tentang apa, Bu? Khotbah tentang akhir zaman. Ya, carikan dia. Nah, tuh pinter. Matius 24. Ayo. Ini di mana ini tertulis ini? Di mana tertulis ini? Ini kitab apa ini yang tertulis? Ini tertulisnya di Google. Bunda Rahma juga keliru. Nih saya langsung Apa sih? kitab aja nih. Ini Saya bukan langsung kitab kitabnya. ini. Bunda Rahma, itu Nih, bukan kitab. Akhir Jumat Aduh, saya langsung Bunda Rahma. kitabnya nih. Langsung kitabnya nih. Aduh. Bukan, itu bukan kitab Bunda. Saya langsung tunjuk Itu kitabnya nih. Iya. Nih saya tunjuk Aduh, kitabnya parah, ya. parah. Nih saya tunjuk Ini kitabnya. nih. Bible, ini Bible. Ah, Kalau tadi itu nih. Google. Matius 24. Ya ini Pak adanya di atas 15 nih. Perikopnya. Itu ayat Ini 24. siksaan. Ayat 24 nggak ada peringkop, nggak ada peringkop. Mana? Ada peringkop di mana? Pasal 24. Pasal 24, pasal 24 ya. Nih, pasal 24 itu perikop yang paling atas. Bentar. Perikop paling atas ya itu tentang akhir zaman. Tetapi di ini peringkop yang di pasal ayat 24 ini nih. Ini baca. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Dari ayat 15 sampai ayat 24 nggak ada peringkop. Ngerti? Nggak ada peringkop. Ada peringkop lagi di atas nomor 29. Ini tentang apa? Kedatangan Intinya, anak manusia. Itu Nih. tentang akhir zaman, bukan Ngawur aja. Ini loh. Ha, ini loh. pada Paulus. Ini baca ini peringkopnya nih. Nih siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ini ayat berapa? Ayat 15. Setelah Sampai- ayat 15 sampai ayat 29 tidak ada peringkop lagi. Ada peringkop lagi di atas nomor 29. Apa peringkopnya? Kedatangan anak manusia. Nih. Ngeyel dibilangin. Dah. Nah sekarang buktikan ke kita yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus.
Silakan. Ya, saya tadi ngomong malah dipotong-potong. Ya, mana buktikan kalau yang datang kepada Paulus Ya, itu Yesus. jadi sebelum Paulus itu orang Kristen itu udah punya banyak rasul sebelum Paulus ya. Nah, jadi salah satunya itu Ananias namanya. Nah, ketika Iya, Ananias ini buktikan berdoa kalau kepada yang Tuhan datang Yesus, kepada Ananias itu adalah Yesus. Buktikan. Kalau Anda tidak mau Paulus karena malu, Ananias aja lagi. Silakan. Anda bahkan nggak bisa membuktikan itu yang datang ke Muhammad setan apa bukan. Nah, Silakan Anda buktikan yang datang kepada ya, Ananias buktinya itu adalah Yesus. Silakan. dia datang kepada Ananias. Buktikan, Ya, buktikan kalau itu adalah Yesus. Sudah punya Buktikan. dua saksi. Buktikan. Gimana ketika ada dua saksi itu berarti benar dong. Buktikan. Yesus mengatakan bahwasanya kedatanganku yang kedua ditandai dengan sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Ayo. Nah, kedatangan yang keberapa itu kepada Ananias? Kisah para rasul, dengar. Kisah para Teofani masuk jurus iblisnya. Teofani. Oh, Teofani. Air mani mungkin kau maksud. Para kali jurus mabok Teofani. Yesus mengatakan di dalam pengajarannya di dalam Yohanes 16 nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah dia terangkat ke langit bukan dia, tapi Ananias. Lukas mengaku yang datang kepada Ananias adalah Yesus. Siapa yang bohong? Siapa yang bohong? Ya, siapa yang bohong? Yesus mengatakan, Paulus gak pernah bertentangan dengan hati-hati, Yesus. hati-hati. Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ayo. Berarti yang datang setelah Yesus adalah seorang manusia sebagai penghibur. Ayo. Siapa? Anda ini mungkin tafsir bebas sekali. Baca, kitabmu baca, makanya belajar, jangan cuma modal congor. Teofani, air mani kali. Tahu bahwa Paulus tidak pernah sekalipun. Jangan kamu tak ambil dari sana. Yesusnya mengaku dia akan terangkat. Sebab kalau dia tidak terangkat ke langit, seorang penghibur itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus adalah seorang penghibur, bukan Yesus yang datang kembali, bukan. Kalau Yesus yang datang kembali kepada Ananias atau kepada Paulus, berarti kedatangannya nanti di akhir zaman adalah kedatangan yang ketiga. Cak bom. Mana ceritanya? Kenapa enggak? Bilang Tuhan Yesus datang kepada Ananias. Loh, Yesus datang ke Ananias itu berarti bertentangan dengan ucapannya bahwa yang datang setelah dia bukan dirinya. Yang datang setelah dirinya adalah seorang penolong lain. Maksud dari kedatangan yang kedua kalinya itu, ya semuanya itu bukan itu. Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penolong lain. Yohanes 14 nomor 16, Yohanes 16 nomor 7. Penolong lain gimana? Ya tanya Yesus. Coba baca ayatnya. Ayat berapa itu? Ya Allah ya Karim, baru mau belajar. Matius berapa? Yohanes Zuma ini Yohanes 14 ayat 16. Kamu yang tidak tahu dalil, kamu juga yang mengatakan kamu pintar. Matius berapa? Udah, turunkan aja nih, turunkan. Penipu halus kayak begini nih bahaya ini. Turun. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ya udah, turun, kamu turun. Udah nggak ngerti apa-apa ini. Turunin kan. Dah. Wanita laknat seperti kamu itu yang pura-pura bego, nggak perlu di sini. Wanita ini yang tadi malam itu saya bilang PLACUR karena dia mengatakan Nabi Muhammad itu mengambil menantu orang. Saya minta bukti, nggak bisa nunjukkan. Oh dasar pelecur loh, saya bilang. Yang penting, dia sudah tahu. Tapi dia pura-pura tidak tahu bahwa mereka sembah adalah setan karena tidak ada bukti bahwa yang datang kepada Ananias, tidak ada bukti yang datang kepada Paulus adalah Yesus.
Karena kalau itu adalah Yesus, maka bertentangan dengan pengakuan Yesus itu sendiri. Oke? Jadi kita harus berdialog kepada orang yang terbangun dari tidur. Jangan berdebat dengan orang yang pura-pura tidur. Karena sampai kapanpun kita mengajarkan, menyampaikan, dia akan tetap pura-pura tidur alias pura-pura tidak mau tahu, alias menggilakan dirinya sendiri. Silakan. Ada yang lain yang bisa diterapi? Alexis ini siapa? Alexis, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Alexis, kalau nggak ada suaranya ganti aja. Maimunah, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Ya, Maimunah. Oh, Maimunah. Ini Alexis kok nggak ngomong, turunin aja ya. Turunin lah, nggak ada suaranya dia. Jadi teman-teman, tadi ada pengakuannya, sebelum Paulus kami sudah punya Rasul Ananias. Nah, lagi-lagi kita akan tembak ke Ananias. Buktikan bahwa yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Mr. Ek, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Mr. Ek. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, Islam Kristen Bang. Saya Muslim, cuman saya ada pertanyaan saja yang bikin bingung sekarang. Ini nggak membahas keislaman dulu ya, ini diskusi lintas agama ya. Ya. Ya, ini ada sangkutnya ke situ, Bang Zuma. Iya, gimana? Ya, pertanyaannya seperti ini. Kalau di agama kita Muslim, kalau kita melaksanakan ibadah itu kan disunahkan membaca bersalawat, membaca surat Yasin seperti lain sebagainya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau di sebelah, mohon maaf ya, agama tetangga kita sebelah itu, kalau mereka itu joget-joget, menyanyikan lagu nggak tahu lah lagunya lompat-lompat, itu bagi Tuhan Yesus itu ada maksudnya ada pahalanya nggak, Bang? Soalnya saya bingung itu, Bang. Itu saja, Bang. Makasih. Di Kristen itu nggak ada pahala. Di Kristen itu hanya janji keselamatan. Tidak ada perintah kemudian ke gereja, tidak ada perintah nyanyi-nyanyi, dan semua rutinitas ibadah atau penyembahan yang mereka lakukan sedikit pun tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Makanya kita bertanya, roh apa, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus itu? Itu yang sedang kita cari dan kita kejar. Dan sampai hari ini belum ada orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah betul-betul Yesus. Gitu, Bang. Jadi tidak ada kemudian pahala-pahalaan kalau di mereka. Ya, kenapa ini kita pertanyakan? Karena ajaran Yesus itu, atau ajaran ya Yesus lah, itu rusak semenjak Paulus ngaku ketemu Yesus. Rusaknya betul. Di sini dia itu. Makanya kita kejar itu. Betul. Karena sebelum itu nggak ada orang nuhankan Yesus, itu nggak ada. Nggak ada. Makanya nanti kita Paulus kerasukan roh, kedatangan roh, baru kemudian ada ajaran aneh, nyembah manusia, mempersembahkan manusia sebagai korban. Harusnya kepada dewa Molok, ini kok jadinya kepada Elohim. Sejak ada Paulus didatangi makhluk tersebut, Paulus semakin gila, semakin aneh ajarannya. Makanya orang Yahudi mengatakan ini orang kena penyakit sampar. Betul. Silakan yang lain. Maimunah. Malam. Selamat malam. Senior. Selamat malam senior. Malam. Bang Zuma, saya mau tanya nih, Bang Zuma nih. Siap. Saya mau tanya, mungkin pertanyaan ini. Anda Islam Kristen, Bang? Saya Kristen, pengikut salib Tuhan Yesus. Oh, wis, mantap. Saya cuma mau tanya di Suma sama kawan-kawan nih. Iya. Saya mau tanya, kemarin sempat tidak dijawab sih. Iya, apa itu? Saya mau tanya, kalender kita pakai sekarang kan? Iya, kenapa emangnya? Kalender resmi pemerintah nih. Iya, kenapa emangnya? Saya
Saya mau tanya, kenapa Pak Jokowi rubah itu dari Isa Al-Masih ke Yesus Kristus tuh? Tidak ada Kalau Pak memang Jokowi yang Yesus- merubah itu. Enggak ada Pak Jokowi. Itu dari internal Berarti kalian sendiri yang Menteri malu Agama. karena sudah ketahuan bahwa Tidak, ternyata dengar dulu, kalian yang Dengar saya menjilat dulu. Islam dengan menggunakan Kamu Isa tuh terlalu Al-Masih pintar, terbukti dengan adanya gereja Kamu yang kalian terlalu buat pintar, dengan Suma. gereja Isa Al-Masih. Kamu Itu fakta. lalu Itu fakta. kenapa lalu kenapa pemerintah menyetujui Apanya yang menyetujui apanya? di kalender? Kalender apanya? Di kalender kan sudah diganti Yesus Ya Kristus. karena itu Kenaikan Yesus. karena selama ini memang sesat. Yang harusnya memang Yesus, kenapa larinya ke Isa Al-Masih? Ternyata cek itu nama Isa Al-Masih dipakai untuk nipu-nipu. Dan kami Isa Al-Masih. berharap Sabar. sabar. Dan kami berharap bahwa Kristen ini jujur kembali kepada agama pagannya aja. Ngapain ke Islam-Islaman? Kitabnya disebut Alkitab. Ngapain pakai istilah Al-Quran? Ngapain pakai menyebut nama Nabi, Rasul, Malaikat, awal, akhir? Ngapain? Itu bahasa Quran semua. Pakai dong bahasa Yunani. Jangan karena kalian itu diwariskan Belanda sampai biar ajaran agama juga kalian rampas. Pneuma, bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia artinya apa? Hantu. Kenapa kalian ganti menjadi roh? Roh itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ayo. Suma, kalau kau pakai Al-Quranmu terus nanti tidak ketemu. Ini saya mau tanya, ini sesuai Kristen. Kalau Iya, pakai Al-Quranmu nanti tidak. Kristen tidak itu ketemu, kan Suma. Yesus Kristus. Kenapa lari ke Kau Isa dengar Al-Masih? dulu. Apakah umat Islam Tadi yang kau menempel ke sana atau kalian yang mengambil? Tadi kau bilang tadi Suma itu pakai Isa Al-Masih itu sesat. Ya memang kan bukan. Kenapa di Al-Quran yang pakai mati Isa di Al-Masih? pantai secara terkutuk itu bukan Nabi Isa. Al-Quranmu pakai Isa Al-Masih. Kenapa Al-Quranmu pakai Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu memang paketnya Al-Quran. Kenapa kalian sesat gunakan? dong? Berarti Al-Quran sesat. Sesat kalau itu dianggap sebagai orang yang digantung di salib. Kau kosong terlalu banyak. Kalau sesat, Memalukan. Kalau sesat bilang sesat. Kalau yang Kalau digantung sesat di atas bilang pohon sesat. itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak digantung di pohon. Yang digantung di pohon itu namanya Yesus Siapa bilang? Kristus. Siapa bilang Yesus Kristus digantung di pohon? Lah, Berarti Al-Quranmu sesat dong. yang Berarti digantung di Al-Quranmu pohon sesat. itu siapa? Al-Quranmu sesat dong. Yesus Al-Quran itu saya mengatakan disalib. dia tidak jadi. Dia diselamatkan. Yang digantikan oleh Yesus Kristus yang digantung di pohon. Itu berarti yang sesat itu Al-Quranmu. Al-Quran Itu saya sesat Nabi Isa Al-Quranmu. diselamatkan. Di Nah, kenapa kau kitabmu bilang Yesus tadi Nabi Isa Kristus. itu? Kalau Tadi kau bilang orang Nabi Isa sesat. Kristen, dengar, pakai otakmu. Pakai otakmu. Otakmu Pakai yang kau otakmu. pakai dulu Suma. Pakai otakmu. Sesat tadi kau bilang. Kalau orang Kristen menggunakan Isa Al-Masih itu sesat. Karena bukan Isa Al-Masih yang digantung di pohon. Tuyul. Jadi kalau kau harus Al-Quran pakai Isa menggantikan Al-Masih tidak Isa sesat. Al-Masih dengan Tuhanmu Kristus Yesus. Orang Yunani itu Kau ini- adalah Tuhanmu. Jangan kau Kau bawa ini orang-orang pintar mengarang. Aram. Jangan kau Kau bawa ini orang pintar Ibrani. mengarang dongeng. Karena Tuhanmu itu adalah orang Yunani. Yesus Kristus itu Tuhanmu. Jangan kau pakai Nabi Isa. Makanya diganti. Ngerti sampai Kenapa situ? kau bilang Nabi Isa lagi? Tadi kau bilang Isa sesat baru. Nenekmu kipe Kenapa kau bilang dasar Isa Paulus. Tuyul. Saya tidak- Kalau saya kau tidak ikut gunakan, Paulus. dengarkan Tuyul. Kalau kau Saya tidak gunakan ikut Isa Paulus. Al-Masih Saya ikut di dalam Yesus, saya tidak agamamu, ikut Paulus. itu namanya sesat menyesatkan. Ngerti? Kau itu Karena yang menyesatkan. digantung Di di Indonesia atas kalau banyak orang pohon, kayak kau ini, Indonesia yang digantung sesat. di atas pohon Kau itu ke bukan Palestina Isa saja sudah. Al-Masih. Yang Kau ke digantung di Palestina atas sana pohon sudah. itu adalah setan. Ngerti? Kau bilang tadi Nabi, kau bilang Isa Al-Masih sesat. Al-Quran pakai itu. Orang gila. Udah Al-Quran, turunin. Orang sakit jiwa ini. Orang sakit jiwa. Tidak, Turunin. kau Orang memang sakit sesat. jiwa. Kau ke harus gereja, colok pantatnya pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mungkin dengan begitu otakmu bisa berfungsi. Tapi kalau kau masih Resepnya merasakan, mantap banget. yang kau rasakan itu, yang kau colok di pantat pendeta itu kau rasakan kayak roti, kayak donat, kayak coklat, berarti otakmu belum berfungsi. Tapi kalau kau sudah Resepnya ini rasakan, berarti kau sudah waras itu sedikit. Kau boleh kembali ke sini. Ini resepnya ini nggak ditemukan di dokter manapun itu.
Kan pendeta yang selama ini dibayar perpuluhan, ya sudah, colok aja pantatnya. Aduh, parah ini. Tadi ternyata editan lain lagi menambah. Ya makanya kan lain kali bundaku yang cantik, yang baik hati, kalau kita masuk ke Google itu pakai Alkitab Sabda, karena mereka jangankan yang begitu-begitu, manusia aja mereka bisa edit jadi Tuhan. Apalagi kalau cuma huruf-huruf. Tengok. Iya, aku lihat, aduh ini ternyata tambahan ya. 252. Sementara yang kita lawan ini kan anak buahnya setan. Makanya coba yang muncul, yang naik ke atas. Tipuan-tipuan semua kan yang di bawah. Semua tipuan. Ya kan? Nah, Nabi Isa katanya sesat. Kenapa kau pakai di Al-Quran? Ya, pintar kali memelintir. Kenapa? Karena mereka ini adalah pasukan setan. Pasukan setan yang berwujud manusia. Kalau bukan setan, coba lihat pola makannya. Masa ada manusia normal semua binatang dia makan? Andai saja bisa itu meja ada makan juga, itu bukan orang sehat itu. Itu udah separuh setan yang kayak gitu-gitu. Karena orang yang beragama tentu ada poin larangan-larangan dan perintah-perintah. Agama Yahudi ada larangannya, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Agama Nasrani yang asli juga begitu. Nah mereka, andai kan bisa oli kotor, mereka minum juga. Jadi tidak ada bedanya dengan Ya, Maimunah, bagaimana Maimunah? Apa yang ingin disampaikan? Maimunah dari tadi menari, sudahlah itu Maimunah. Kau menari nanti di surga mula. Dari tadi kau nari-nari terus. Apa yang kalian mau bicarakan tentang hidup ini? Mati nih. Ada lagi Apa yang anak. kalian mau bicarakan tentang Ada lagi anak-anak Indonesia. Aduh. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Hidup yang kita Hidupmu bicarakan. ya hidupku, hidupmu tetap hidupmu, hidup. Memang kau tetap hidup? hidupku. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Yang kita bicarakan itu tentang setan yang datang menemui Paulus, Pak. Setan itu kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari Paulus. Kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari rumahmu? Setan merasuki orang gila di Markus 5, setan merasuki Nggak usah orang kamu sampai bicara gila. gitu, Joma. Orang Pembicaraan yang itu kerasukan suruh. setan menemukan Yesus, menyembah Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Setannya keluar mencari tempat Sekarang pasti. gini cuma Muncul kemudian ada makhluk yang datang kepada Paulus, mengaku kemudian Sekarang Yesus, gini tapi Juma, tidak terbukti itu Yesus. Samamu ya. Nah, Berpujalah samamu, orang-orang yang Juma. percaya Punya kepada orang yang kebenaran kerasukan roh yang mengaku Yesus ini, itu menyembah itu lebih Yesus sama kerasukan. seperti orang gila yang ada di Markus 5. Ada apa dengan kalian? Kau itu menyembah kayak kerasukan. Apalah yang dibilang orang ini gak jelas. Roh setan yang merasuki orang gila yang ada di Markus 5, begitu melihat Yesus, Di menyembah antara Yesus, gila, roh itu di antara keluar. gila. Kalau kau Kemudian berbicara orang ada gila, roh yang masuk yang kalau- datang kepada Paulus, ngaku-ngaku Yesus. Roh ini yang mengajarkan kemudian kalian menyembah kepada Yesus. Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Karena hanya orang yang kerasukan roh jahat yang terlihat di dalam Markus 5 yang menyembah Yesus. Saya khawatir kalau saudara-saudara Kristen tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, artinya Al-Quran itu benar mengatakan kalian penyembah setan. Tapi kalau kalian membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah pembohong besar. Maju kena, mundur kena. Dia pembohong besar karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah seorang manusia penolong atau penghibur lain. Ayo tampilkan pakar dari gereja yang bisa kemudian kita ajak dia diskusi baik-baik. Ayo, kalau kalian bisa buktikan itu Yesus, berarti Yesus pembohong. Kalau kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian penyembah setan.
Ayo, mau kemana kalian? Buktikan Yesus, buktikan kalau itu Yesus. Kalian berarti mengatakan Yesus pembohong. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian menyembah setan. Ayo. Karena bukan Yesus yang datang, tapi ngaku Yesus, berarti dia adalah roh jahat. Berarti selama ini yang membimbing Aku buktikan kalian, untukmu. berarti selama ini 2000 tahun Aku kalian buktikan menyembah untukmu. kepada Aku orang yang buktikan untukmu. digantung di atas Aku pohon, buktikan untukmu. membuktikan bahwa kalian Aku itu adalah. buktikan untukmu. Coba buktikan, silakan, coba. silakan, Buktikan untukmu. silakan. Kalau kamu ingin membuktikan dari aku, apa kamu itu yakin dengan omonganku? Apa sih? Buktikan aja udah buru. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Entah apaan. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Ya, sekarang kau bicara sendiri di bawah lah. Itu iklan aja. Nana siapa nih Nana nih? Nana Kristen siapa? Halo. Nana, silakan. Halo. Aku mau Maimunah. meluruskan dulu ya. Aku mau meluruskan dulu bahwa tentang Paulus. Bisa suaranya diangkat dikit, Mbak. Gedein dikit. Aku mau meluruskan tentang Paulus yang tadi, Ya, silakan. bahwa bukan Paulus lah pendiri orang Kristen. Tapi dia tokoh. Paham? Iya, dia adalah rasul yang bertobat. Dia tokoh kan? Iya, dia bukan rasul yang pertama. Lalu yang menamai Sebentar. Kristen kalian siapa? Sebentar ya. Sebentar aja, 1 menit. Ada yang manggil. Kirain mau jawab, itu ternyata dia yang manggil. Ada yang manggil nggak, Pak? Tapi bagus Pak dia. Roh lagi Ini yang manggil. Maimunah, Roh. Maimunah. Jadi gini, Rohnya berkata akulah Yesus. ya. Jadi tentang pernyataan kalian bahwa Paulus itu pendiri orang Kristen, itu salah. Paham? Lalu yang dirikan Kristen siapa? Tunggu bentar ya, tunggu. Nah, sih. Oh alah. Kalau udah friend dia menjawabnya. Tolong 1 menit. Nana dulu, Maimunah. Islam Kristen Maimunah. Maimunah ini Kristen, tadi dia sempat berbicara. Ya, Bukannya silakan, yang Maimunah. kita temani tadi itu Maimunah. Bukan, Ini itu si Nana itu. Oh, Silakan Maimunah. Nggak ada suara itu bang. Turunin aja lah kalau nggak ada suara. Yalah. Biar diganti yang lain. Mona, kalau nggak Aris bersuara. Erlang. Thank you, Bang Aris. Jadi kalau nggak bersuara turun aja. Ini Nana katanya bagus nih, dia punya pakai data dia nih. Mudah-mudahan dia jujur ya. Pertanyaan terakhir siapa ya tadi? Siapa yang mendirikan Kristen ya? Ya Bang Jawa tadi itu ya? Iya, Bang Handi. Ya. Tapi itu jauh melangkah pergi meninggalkan tema. Karena dia akan ngambil memotong dari tengahnya. Harusnya, adakah pernah Yesus merasuki orang, mendatangi orang dalam bentuk roh selain kepada Paulus? Ada enggak teman-teman? Yesus pernah datang dalam bentuk roh suara saja kepada muridnya yang lain? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah deh. Enggak pernah. Hanya Paulus yang mengaku didatangi oleh suara dan itu mengaku sebagai Yesus. Bang Juma juga salah kalau hanya Julie. Ini si Julie tadi itu loh. Iya, Bang Juma juga salah kalau hanya Paulus. Banyak sekarang Kristen didatangi oleh Yesus. Nah, itu dia makanya pembohong-pembohong ini yang harus kemudian sadar kembali bahwa yang datang kepada mereka kalau memang ada itu bukan Yesus, Jadi tapi aku roh jahat. meluruskan. Kalau ada yang Dan bilang, kesaksian Yesus Gurunda itu di Yohanes 5:37. Iya, betul. Kan Yesus ceritanya sudah terangkat nih, sudah Jadi menyatu Tuhan. kembali dengan si Bapa, iya jadi Tuhan. Terus kata si Paulus, kau kah itu Tuhan? Itu kan bohong lagi dia. Iya. Silakan Mbak. ya jadi Tadi pertanyaannya Mbak Nana, siapa yang mendirikan Kristen?
Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Di mana? mendirikan Kristen. Waduh. Ya, jadi Terusin banyak Tuhan itu semuanya Yesus katanya. berawal dari Tuhan Yesus, lalu Ngaco. turun ke Pakai data. murid Tuhan Yesus. Ngaco. Itu fitnah. Murid-murid Tuhan Yesus baru Fitnah itu, rasul-rasulnya. itu fitnah. Dari mana Yesus, fitnah? dengarkan saya. Yesus ketika datang berdakwah kepada murid-muridnya Bani Israel yang asli ya, bukannya nyamar-nyamar. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua firman telah Yesus sampaikan. Tidak ada lagi firman datang ke Ananias, datang ke Paulus, itu nggak ada lagi. Semuanya telah Yesus sampaikan ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Ayo. Ya. Gini ya. Dari bagaimana kita orang Kristen bisa menerima Paulus itu sebagai rasul kita? Ya, dari mana? Bagaimana kita bisa menerima Paulus ini? Karena ajaran dia itu nggak bertentangan dengan murid-murid Yesus. Bertentangan nggak dengan ajaran Yesus? Dari situlah kami tahu bahwa ya, dia memang benar, dia memang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Pada saat Yesus mengatakan mereka, apakah di situ ada Ananias, apakah di situ ada Paulus? Tapi mereka mengatakan itu ke murid Yesus, bukan? Iya, pengakuannya kemudian, segala firman telah aku sampaikan. Artinya tidak ada lagi firman yang ada setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara Lukas, murid Paulus, mengarang sebuah cerita-cerita, termasuk Paulus membuat 13 buku. Itu dari mana? Sementara Yesus telah menyelesaikan firmannya sebelum dia terangkat ke langit. Izin, dari 13 tulisan Paulus itu rata-rata semuanya tentang bagaimana berbuat baik ya. Iya, karangan Paulus iya. Tentang teologisnya itu kami biasa ngambil dari Matius, Markus, Lukas. Bukan itu. Sekarang Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya setelah firman ini mereka terima, endingnya mereka percaya bahwa Yesus ini rasul. Itu endingnya. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Maksudnya murid Yesus percaya bahwa kalau Yesus adalah rasul. Tuhan Yesus ini rasul. Yes, betul. Setahu aku yang masa sih? Iyalah. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utus itu rasul. Berarti Yesus adalah rasul. Sebelumnya kita harus pahami Tritunggal dulu ya. Lah apa larinya ke situ? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Di mana Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Di mana? Inilah makhluk yang datang kepada Paulus in the gang, inilah yang mengajarkan ajaran dewa-dewa, mengajarkan ajaran Trimurti. Tidak ada kemudian Yesus mengajarkan ajaran kayak begitu. Najis tralala trilili. Di mana Yesus mengajarkan itu? Justru Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya, dan mengenal aku sebagai utusan. Lagi mengenal Yesus sebagai rasul. Gak boleh lebih dari itu. Ya, tapi di dalam Alkitab itu bukan cuma Yohanes 17 ayat 3, tapi ada Yohanes 14 ayat 9 di mana jangan Anda comot. Yesus berkata, ketika jangan Anda comot-comot. Engkau telah melihat Tuhan. Jangan kamu comot-comot, karena Yesus bukan hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yesus mengatakan semua ayat telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua ayat, semua dalil yang ada tinta merahnya telah Yesus sampaikan kepada muridnya, dan semua ketika murid terima itu hanya percaya Yesus itu sebagai rasul tok. Yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan itu Yohanes adalah 14 ayat 9 ini menurut Bang Zuma ini ada apa enggak? Itu semua sudah disampaikan oleh Yesus. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus pernah berkata bahwa ketika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Tuhan? Betul sekali, memang betul. Kenapa demikian? Kenapa
Apa demikian? Manusia biasa yang berani berkata seperti itu. Loh, Yesus sendiri mengatakan di pernyataannya yang lain, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan. Bagaimana dengan ucapan Yesus Yohanes 5 nomor 37? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Iya, saya percaya memang Tuhan Yesus itu utusan. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Iya, benar. Berarti ketika dia mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, artinya apakah orang-orang di situ mengatakan Yesus itu Bapa? Adakah orang manusia biasa kayak aku nih, ketika kalian melihat aku, kalian udah melihat Tuhan? Di dalam ajaran Islam, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dan kalaupun Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu bukan berarti dirinya yang manusia itu adalah Bapa. Itu maksud itu adalah Tuhan. Oh, bukan. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan. Ya, berarti yang dilihat di sini manusianya atau ajarannya? Semuanya. Kata siapa? Semuanya. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Lihat aku. Kata siapa? Kata siapa dulu? Kita gini Bang Zuma ya. Mulai sedeng orang. Ayat-ayat Alkitab. Semua ayat-ayat Alkitab itu harus kita terima. Betul. Dan semua ayat yang Yesus katakan sudah kusampaikan kepada mereka, termasuk yang kamu baca tadi itu Yohanes 14:9. Sudah Yesus sampaikan, dan endingnya setelah semuanya Yesus sampaikan, muridnya percaya dia hanyalah rasul. Coba Anda baca dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, nomor 37, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka pada dirinya Tuhan akan memberikan rohnya tidak terbatas. Berarti dia sedang menyatakan kalau dia itu adalah penyampai firman. Makanya dikatakan kepada muridnya di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan dari diriku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau kau mau melihat Bapa, lihat saja aku, karena aku adalah dutanya, aku adalah utusannya. Tapi bukan berarti jasadnya Yesus itu yang dimaksud, melainkan ajaran yang Yesus praktekkan, ajaran yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan, itu semuanya dari Bapa yang telah mengutus dirinya. Betul, saya tidak menyangkal bahwa Yesus itu utusan. Berarti bukan berarti melihat Yesus melihat pencipta alam semesta. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ketika Yesus diludahin mukanya, ditampar mukanya, itu berarti pencipta alam semesta sedang ditampar, sedang diludahi gitu? Ketika dia dibunuh, berarti pencipta alam semesta pernah mati gitu? Bro Zuma, mungkin kamu nggak tahu ya tentang Trinitas. Bukan, bahwa kami mengenal bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang bisa mati. Kasih. Kasihnya begitu besar. Lalu Anda ingin mengatakan kasihnya begitu besar sampai dia rela bunuh diri gitu? Dia memberikan hidupnya untuk umatnya. Dari mana kita bisa dapatkan kasih sebesar itu? Dari mana ilmunya kamu dapatkan itu, Cak Bombom? Begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia menganugerahkan anaknya untuk barang siapa yang percaya kepadanya. Kenapa Anda tidak percaya kepadanya ketika dia mengatakan aku hanya utusan? Bapak, dia utusan. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Sebab orang yang banyak yang mengelilingi aku ini, aku mengatakan kepada mereka agar mereka percaya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Nah, terus kenapa Anda mengajarkan dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Sementara Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus memiliki dua natur. Nenek Mukiper yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa?
Dia punya kuasa. Saya tidak mau tahu. Saya tanya, yang ngajarin siapa Yesus punya dua natur? Murid semuanya tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, siapa yang mengajarinmu bahwa Yesus itu dua natur? Itu semuanya ada di dalam Alkitab, Bang Zuma. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Yesus ada dua natur. Silakan, Yesus silakan. memiliki kekuasaan. Silakan Anda tunjukkan bahwa Yesus ada dua natur, silakan. Kalau tidak, maka itu kamu sebutkan pengaruh dari makhluk yang datang kepada Paulus. Silakan. Di mana ayatnya Yesus dua natur? Bentar ya. Ya. Yesus sendiri ngomong aku dua natur gitu, mana? Justru dikatakan di dalam kitabmu 1 Timotius 2 nomor 5, Allah itu esa, Yesus juga esa, berarti masing-masing berdiri sendiri. Belajar itu penting supaya tidak disesatkan makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus itu. Sebelumnya Bang Zuma kan berkatakan bahwa murid Yesus ini enggak menyembah Yesus. Enggak, yang dua natur itu mana? Nah, yang dua natur itu semuanya ada di dalam Alkitab. Tunjukkan kepada kita. Yang pertama, natur kemanusiaan. Ya, di mana tertulis natur kemanusiaan? Kata, ya memang Yohanes 17 ayat 3 itu natur kemanusiaannya. Nah, terus natur keilahiannya mana? 14 ayat 9 itu adalah natur ketuhanannya. Paham? Alamak, pada saat dia mengatakan siapa yang melihat aku itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat. Pada saat dia mengatakan itu, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan. Hah? Jadi Tuhan yang netek sama ibunya itu Tuhan? Itu kemanusiaan Yesus. Lalu mana sisi keilahiannya mana? Sedangkan yang berbicara di situ adalah manusia. Ya, begitu besar nasihat. Lari lagi kemana-mana. Lari lagi kemana-mana. Begitu lihainya makhluk yang ada pada dirimu yang dientaskan dari ajaran Paulus ini. Mana Yesus mengatakan aku dua natur? Mana? Tunjukkan ke kita. Paulus ya. Di mana Yesus mengatakan dirinya dua natur itu di mana? Di mana? 9 ayat Yohanes 14 ayat 9. La haula wala quwata illa billah. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan. Nenek Mukiper, udah turunin ini. Aku jengkel dengar suaranya. Turunin. Zuma, saya berdoa. Kamu turun. Supaya kamu turun, kamu penipu, turun. Turun penipu laknatullah alaih. Masakan Yesus berkata barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Tuhan? Berarti barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Tuhan. Dasar kucluk, wanita kunyuk, tak ada otak. Melihat Yesus berak, melihat Tuhan berak gitu. Pongro. Sinting. Hanya orang bodoh yang mau kau tipu-tipu dengan caramu kayak gitu. Halus ngomong tapi penipuan. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan. Nenek Mukiper, berarti begitu melihat Yesus netek, melihat Tuhan netek gitu. Oh, pingin matamu kutusuk pakai telunjuk. Dasar penipu ulung. Parah. Pandai kali ngarang. Ya, penyesat. Yesus dua natur, mana dua natur? Kapan dia dua natur itu? Ada-ada aja. Ajaran dari mana itu Yesus dua natur? Yesus sendiri dong. Mana kata Yesus aku dua natur? Dia lebih hebat daripada Yesus. Kenapa? Karena yang merasuki mereka ini adalah iblis yang juga datang kepada Paulus. Makanya kita minta buktikan dong. Sekali-sekali kalian buktikan dong bahwa yang datang kepada Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Buktikan ke kita. Kata Paulus, kalau dengan dustaku, atau kata Paulus, apa yang aku katakan, aku tidak berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Mampus. Jadi itulah si Paulus ini yang diikuti. Mana-mana perginya. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Pandai-pandaian. Sama dulu ada Rudi selamat malam Pak. Yo, malam juga. Kristen Islam. Kristen lah. Oh ya. Apa yang ingin disampaikan? Mana itu Suma itu? Hadir. Hadir bos.
Iya, Anda ini diajak komunikasi yang baik. Contoh tadi teman Kristen juga, suruh turun. Oh, itu orang Karena masih dia komunikasi karena enak dia itu. ngotot kebahlulannya. Nggak ada orang Bukan bahlul. bukan ngotot. Masakan dia mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat pencipta alam semesta? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Kalau sekali dua kali oke. Tapi kalau diulang-ulang, kita minta siapa makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus. Itu loh. Gara-gara makhluk yang datang kepada Paulus inilah sehingga semua pernyataan-pernyataan Paulus tentang Yesus, tentang dirinya, dianggapnya Tuhan. Para kali. Sementara Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Segala firman telah aku sampaikan dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid yang percaya dia hanya utusan. Kalian siapa? Justru percaya dia Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Aku memberikan semua firman-Mu kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya kalau dia adalah utusan. Yohanes 11 nomor 42. Kalian siapa? Memaksakan anak orang Tuhan. Itu akibat apa? Akibat roh, akibat makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku-ngaku Yesus. Nah, itu yang ingin dibahas. Siapa makhluk yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus itu? Siapa? Adakah Kristen yang pintar? Jawab. Tidak, Anda mau buktikan yang seperti apa, Sumba? Loh, pembuktian seperti apa yang kau mau? Yesus kan sudah terangkat ke langit. Berarti sudah tidak ada lagi Yesus di bumi. Tapi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Buktikan Ya, kalau itu Yesus. Iya, ini kan ya tetap ada Mana? apa? Yesus sudah terangkat. Kok ada ketemu Yesus lagi? Loh, Yesus kan berjanji ya, itu dia janji ke 12 murid ya, Bilang? bahwa aku akan bersama-sama melalui Roh Kudus. Itu harus tahu Ya, di Roh situ Kudus juga. beda dengan Yesus. Nah, memang kan Ada aja. ya, kita kan kekristenan bicara tentang Roh Kudus dengan Yesus sama atau tidak? Lah dia satu. Satu, nah satu Dia nusa, satu bangsa. Di mana dalilnya Yesus dan Roh Kudus satu? Di mana? Kekristenan itu bicara tentang Bapa, Putra, Roh Kudus itu. Saya tahu Tuhan Kan kalian seperti tiga. itu. Ngerti orang Kristen itu Tuhannya tiga. Saya tahu, Ya, saya paham. terus ya, Yang saya Anda mau bilang tanya, 4 juga enggak di apa-apa. mana kemudian Yesus mengatakan bahwa dia adalah Roh Kudus? Di mana? Ya tidak, sekarang kita lari ke Paulus saja kan, yang kau bilang makhluk siapa itu. Paulus. Ah. Siapa makhluk mana yang datang kepada Paulus itu yang mengaku akulah Yesus manusia dari Nazaret? Itu siapa? Iya, setelah kita runut saja. Sebelum Paulus didatangi ya dengan makhluk yang kau bilang itu Paulus itu sebenarnya siapa? Paulus itu adalah orang yang dipilih sejak dalam kandungan dia. Entah dipilih jadi penyesat, entah dipilih jadi orang benar. Kalau kita sekarang aja, bagaimana kau ngomong? Itu penjahat besar itu Paulus itu. Loh, kalau dia penjahat besar, berarti kenapa dia mengaku dalam Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku? Dipilih sebagai apa? Ya, setelah dia jadi orang baik, dia bicara seperti itu. Saya tanya, di dalam Mazmur 58 nomor 3 Tidak atau usah nomor 4. jauh-jauh. Sabar dulu. Jauh sekali ngomong. Sabar dulu, makanya belajar. Bukan belajar, Belajar itu penting. Belajar itu penting. Belajar itu penting. Kau punya mulut Belajar itu nanti itu terkancing. penting. Belajar itu bagaimana? Di dalam kitab Mazmur dikatakan Tuhan memilih penjahat dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15 dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Penyesat dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau Paulus itu dipilih sebagai orang benar dari sejak dalam rahim ibunya, kenapa dia tidak mewakili Yesus ketika Yesus datang menginjili? Kenapa justru jadi musuhnya? Berarti dia dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Baca Mazmur 58 supaya kau Ya, sehat. makanya kau jangan penggal-penggal itu. Kalau dia bicara dia terpilih, dia terpilih. Ya dia Terpilih kan sudah sebagai jadi apa? orang baik. Dipilih sebagai orang baik, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya Paulus terpilih sebagai orang baik? Ya, buktinya dia
dia dipanggil kan? Itu kan panggilan. Buktinya kelakuannya, dengarkan, buktinya kelakuannya, dia hancurkan semua ajaran Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Tidak, itu menurut kau saja. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Itu buktinya. Paulus itu penghancur ajaran Tuhan. Ayo. Iya, ini kamu ini bicara, kamu ada apa sih dan Paulus sampai benci sekali? Karena kamu punya nalar. Saya benci? Kok saya benci? Saya hanya menyatakan kepada Anda, makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus itu? Kamu punya nalar itu tidak sampai semua. Kau mau pintar seperti apapun gaya, kau pintar apanya kau? Ya sudah, saya tidak pintar. Kamulah yang pintar, saudaraku Rudi. Rudi, kaulah yang pintar. Nah, terangkanlah kepada saya sekarang, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus itu? Terangkan, silakan. Sekarang saya tanya. Kok bertanya? Aku minta kau terangkan. Kau mengatakan saya tidak pintar, berarti saya bodoh. Yang pintar itu Anda. Sekarang kau jelaskan ke saya, makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus? Silakan. Makanya saya terangkan, kau diam-diam situ. Iya, saya diam. Oke, silakan. Jangan pakai batu, karena ketahuan Anda tidak tahu jawabannya. Tidak. Diam mau ke telur. Kau dikasih tahu juga kayak. Udah jawab sudah. Kau colok pantatmu itu baru jawab sudah. Kok jadi kayak gitu? Katanya dia mau menjawab. Kok colok pantat? Emang pendeta? Sekarang jawab sekarang. Kamu orang keempat ini malam yang kubuat pecah otaknya. Kalau kau tidak bisa jawab makhluk apa yang datang kepada Paulus, berarti Anda sama saja dengan yang tadi 3 orang yang pecah otaknya juga. Mana kopiku anak-anak? Buatkan saya kopi campur masako. Ayo, sudah berapa orang yang kupecahkan otaknya malam ini? Pecah apa itu kau bahas masalah bodoh ini. Ya sudah, kau jawab makhluk apa yang datang kepada Paulus mengaku Yesus? Silakan. Saya sambil baring-baring ini nikmati film. Silakan jawab. Ayo jawab. Sakit hatimu kan? Jawab. Sakit hatimu kan? Karena sejatinya yang ada dalam dirimu itu adalah setan. Kau mau jawab yang seperti apa? Saya kan terangkan ini, kan? Harus dirunut, silakan. Bisa. Ya, silakan. Kamu yang bikin diri kayak hebat-hebat. Jangan nangis, jawab. Kok nangis, bos? Tidak nangis cuma. Saya cuma mau colok pantatmu saja itu kalau kau terlalu colok pantat pakai ini, tidak pakai garpu. Mana jawab. Mana? Ya, sekarang jawaban apa yang kau maksudnya? Kau mau jelaskan jawaban. Buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah makhluk, betul-betul makhluk bernama Yesus. Buktikan. Iya, kau mau dapat ada pernyataan dari Alkitab itu bahwa betul saya yang datang, ini Yesus yang datang. Mau yang begitu modelnya? Dia sudah mengaku, akulah Yesus. Dia sudah mengaku, akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Dia sudah mengaku, makhluk itu sudah mengaku. Sekarang giliran Anda membuktikan bahwa makhluk itu betul-betul Yesus. Silakan. Bulu alautna tempe. Diam mau ke dulu. Jawab Padeng. Terlalu lama berpikir, Bella. Nah, itu kan kembali ke Ananias ya. Tahu? Ya. Tahu Makhluk di Ananias. Apa yang datang kepada Ananias ini? Makhluk apa? Kok bicara makhluk? Lah, kan yang datang katanya datang manusia Yesus kepada dia. Buktikan kalau itu betul-betul Yesus. Apa buktinya kalau makhluk itu adalah Yesus? Diam kau dulu, makanya saya bilang tidak usah kau potong-potong. Kalau saya bicara Ananias, kau tahu dari mana kau nanti. Saudara Rudi, buktikan yang datang kepada Ananias itu adalah Yesus. Silakan. Diam mau kau, diam-diam kau sentili, supaya saya terangkan kau. Kau ada sentil. Tidak, supaya kau juga dengar kita. Jangan kau langsung masuk ke sana nanti lari ke tunjukkan dong bahwa yang datang kepada Ananias adalah Yesus. Buktinya 1, 2, 3 begitu. Ayo.
Buktikan. Dasar memang ini orang kepala tal memang. Makal bisa tolong. Udah nggak bisa jawab, turunin ya. Tidak ini saya kasih tahu. Kalau saya bicara ini skor terima kan. Ya mana buktinya kalau yang datang itu Yesus? Mana buktikan ke saya? Ya, jadi pada saat dia buta kan, dia ketemu, dia kan dibutakan dulu kan. Dia tidak ketemu siapa-siapa, dia dibutakan Yesus kan. mengatakan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Matius 12 nomor 22. Ayo. Terlalu banyak tanda-tanda orang kerasukan setan. Terlalu banyak, bukan cuma buta saja. Salah Banyak satunya pernyataan buta. Alkitab. Dan Paulus Iya. mengalami kebutaan. Iya, jangan kau langsung ambil ke situ. Loh, kenapa dia bisa buta? Tanda-tanda? Kan Kenapa banyak dia bisa buta? tanda-tanda. Di mana ada dalilnya Nabi menerima dan bertemu dengan Tuhan langsung buta? Di mana? Diam kau dulu. Musa bertemu dengan Tuhan, tidak ada kebutaan. Jangan kau lari ke Musa dulu. Tidak usah Makanya lari ke sebagai Paulus. contoh aja Jangan itu. Banyak Sebagai contoh. Banyak Sekarang kau referensi. tunjukkan kepada saya bahwa yang muncul dan bertemu dengan Ananias serta Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Silakan. Kau punya trik itu cuma mau bikin kacau pikirannya orang. Saya tanya sekarang saya tanya mengenai Ananias ya. Pada saat dia buta itu salah satu. Iya, pada saat dia buta, kenapa kau ketawa? Tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta, Cak Ayu. Iya, tapi bukan cuma itu, banyak tanda-tanda. Kau guling-guling di tanah juga kan kerasukan setan. Menyembah Yesus juga buta? kerasukan setan. Tanda-tandanya kerasukan setan menyembah Yesus. Iya, kalau saya bilang menyembah Muhammad juga itu Nggak ada sama buktinya, saja. nggak ada buktinya. Kalau saya bisa buktikan, Markus 5 orang kerasukan setan menyembah Yesus. Jangan kau ganggu saya punya pemikiran, saya terangkan kau. Kau kan mau terangkan toh? Ya, silakan. Kau ganggu saja buktikan kerjanya kau. kalau makhluk yang datang kepada Ananias dan Paulus itu adalah Yesus. Silakan. Diam kau kepala talang. Diam. Jadi setelah dia buta, yang kepala talang itu Paulus. Iya, biar sudah. Setelah dia buta toh, kau dengar toh? Dia kan dalam posisi memburu, mengejar pengikut Kristus kan? Kau tahu toh? Kau kan biasa baca Alkitab. Halo. Loh, bicaralah, saya menunggu poinnya di mana bukti bahwa itu Yesus. Pada saat dia mengejar, dia kan mengejar pengikut Kristus pada saat itu. Dia salah satu algojo, ya. Kalau kita bicara orang paling ditakuti lah pada saat itu. Kayak tong siapa kalau di Makassar, saya bilang siapa kak premannya Makassar itu. Setelah kejadian itu, ya berbuatlah Allah terhadap ini. Apa yang dibuat dia? Bagaimana cara dia ditegur, dipanggil, dibutakanlah dia. Kan Allah bisa berbuat apa saja. Dia mau kasih buta, kau dikasih mencret, kau juga itu bisa. adalah Yesus. Buktikan. Sabar dulu, kau harus dengar kita. Jadi pada saat itu, mengapa engkau menganiaya? Kan ada kan pernyataan dia. Iya, ada suara. Mengapa kau menganiaya? Nah, itu suara siapa? Iya. Loh, yang jelas itu kan itu Allah sendiri yang berbicara. Dari mana Anda tahu? Nah, ini dia. Dari mana Anda tahu? Sekarang begini, dari mana bisa Ananias tahu kalau ini dia ini Paulus ini? Enggak. Gini aja. Salam. Mana buktinya? Mana buktinya kalau itu adalah Yesus? Mana? Itu kan buktikan. Aku dulu bicara sama. Ini orang kelima, silakan. Orang kelima, Dika, silakan. Bagaimana Anda bisa buktikan? Kalau dia sendiri, dia setelah. Ya, bagaimana bisa dibuktikan itu adalah Yesus? Ya, setelah dia buta, loh. Orang kerasukan setan juga buta. Tapi ini bukti bahwa itu Yesus mana? Kau cuma ambil referensi satu. Kau apa seperti itu ke dia, Rudi? Enggak usah. Mana buktinya kalau itu Yesus? Mana? Itu kau kan cuma bikin kotor-kotor saja. Buktikan kalau itu Yesus. Buktikan. Makanya kau dengar dulu. Kepala talang kau ini. Emosi nih. Enggak ada. Iya. Emosi nih. Darahnya mendidih nih. Talang.
Ayo. Silakan saudara Rudi, silakan. Paparkan kalau itu adalah Yesus. Buktikan kalau itu adalah anak Maria. Silakan kalau itu betul adalah anak Maria. Buktikan kepada kita. Mana bukti, silakan. Emosi nih. Tidak kayak orang kerusuk. Kau memang kan trikmu begitu. Ya sudah, buktikan aja. Apa? Kau dikasih waktu apa kau bilang? Buta matanya, ketemu Ananias. Buta matanya, ketemu Ananias. Mana buktinya? Kalau itu Yesus mana? Memang kan dia buta. Dia dibutakan. Buta itu kan? Banyak orang buta. Dia dibutakan, bukan buta. Banyak orang buta. Dia Orang kerasukan roh jahat juga buta. Itu kan kau punya, makanya kau tidak bisa mau terima bukti orang. Bahwa itu adalah Yesus. Paulus jadi buta. Dasar. Tidak, ini berentet ini telaso diam-diam kau juga. Saya emosi juga. Emosi. Tidak habis dia paling apa? Kita bicara. Buktikan. Kita diam. Yang lain diam. Silakan. Bicara butuh. Setelah bicara Ananias, larinya ke Ananias. Lalu Ananias ini dia bisa tahu dari mana untuk harus ketemu Rasul ini, ketemu Yohanes. Itu kan informasinya berentet. Setelah itu kan Allah mendatangi Ananias, ketemu untuk bisa kan batuk tidak baik. Tidak. Batuk bingung mau ngomong apa. Tidak, kau merasa saya begini terus lantas kau merasa hebat sekali. Loh kalau saya batuk kenapa? Saya tidak hebat, saya tanya sampean. Kalianlah yang hebat. Karena tidak ada bukti itu Yesus, kenapa kalian percaya Paulus? Ini karena mau diterangkan iblis. Kita ini terganggu. Diam lagi saya. Ayo. Iya, setelah Ananias ketemu dengan bingung ya. Yohanes, setelah Ananias ketemu Yohanes, itu kan pemahaman, bukan pemahaman dari siapa, bukan dari pengetahuan dari manusia. Kok dia bisa harus tahu? Dan kenapa harus Ananias? Itu langsung suara Allah sendiri bawa ketemu untuk bisa Jadi jangan kau terlalu merasa kau kepedean tentang itu yang kita dari situ kan kita tidak ada manusia kecuali tidak kecuali kayak baling-baling. Iya, jawab. Mending kau ambil tanganku, Rut, kau cium, baru kau belajar ke saya. Iya, ini bukan dari Goa Hira. Kalau dari Goa itu yang baru dibilang, kok suara Tuhan kau tidak bilang. Itu suara Tuhan itu. Ayo mana buktikan? Kau mau buktikan? Iya, buktinya kan dia bisa bertobat. Dia bisa bertobat, itu kan salah satu pembuktian. Dia kan bertobat itu kan setelah dia jadi dari penjahat bertobat. Makanya dia bicara buktinya kalau itu adalah Yesus. Pembuktian itu karena dia bertobat. Itu adalah Paulus, dia bertobat. Dan dia mengajarkan bahwa makhluk yang datang itu benar-benar anak Maria, mana buktinya? Lah dia bicara tentang kebenaran Tuhan Yesus sendiri, itu berarti kan sudah pembuktian bahwa dia ketemu Yesus sendiri. Memangnya Rasul Petrus bicara Muhammad? Apa Rasul Yohanes bicara tentang Muhammad? Kalau dia bicara Muhammad berarti bukan Yesus yang dia ketemu. Dia ketemu kok. Kamu sudah selesai. Dia setelah ada pertemuan itu. Kamu sudah selesai. Diam, kamu sudah selesai. Tidak ada bukti kau kasih sama saya. Oke? Sekarang saya kasih ajar kau supaya kau paham. Bukti apa kau mau kasih, kau manusia bodoh kau? Gantian lagi bicaranya, diam. Saudara Kurudi, Saribatang Kurudi, Pakan Rejuku. Pakan Kongkong kau. Pakan Rebani. Dengarkan ya, Saudara Ruth. Yesus mengatakan, aku harus naik ke langit. Jangan kau dulu. Kau ditinggal di mana kau semua? Saya Sudian. Kenapa? Ya. Kau mau coba-coba dengan saya? Tidak, tahun berapa kau di sana? Ku pikir kau mau coba-coba dengan saya, bosku. Tidak ada orang Islam mundur roh. Paham kau ya? Jangan kau bawa Islam lagi. Saya orang Islam, terus kenapa kau cari alamat saya? Tidak, saya suka sama kau. Atau kau mau saya suruh anak-anak ke rumahmu sekarang? Saya suka sama kau, makanya saya tanya kemana alamatmu. Kamu sendiri tinggal di mana? Kamu sendiri di mana? Kamu di mana? Kamu di mana? Siapa saya? Iya. Kalau saya di Tello, Ces. Di mana aku di Tello? Di mana aku di Tello?
di Aspoltello. Aspoltello. Di mana di sini di Aspoltello? Siapa kenal? Ada kita kenal siapa? Saya berteman dengan Obed. Kau kenal Obed? Obed. Iya. Selain Obed, dia di mana? Kan di belakang kan ada BTN. Bohong dia kalau di Tello ini. Kau tanyakan saja sama anak-anak ini, anak-anak fitness kalau saya. Kelvin, tanya. Kau kenal dia toh? Hah? Udahlah, jangan kau cari-cari masalah lah. Kita berdiskusi agama ini, bos. Gak usah kau cari-cari alamat saya. Belum tentu berdiri berumur kalau kau ketemu saya. Belum tentu ya. Jadi kita bahas aja dulu. Saya mau ketemu kau maksudnya karena saya suka lihat kau. Makanya Ya sudah, kalau kamu ketemu saya, silakan. Kau cari saya tinggal di Sudiang. Kau cari ke Bank BTN yang namanya supervisor Bank BTN itu pasti kau tahu ke saya. Silakan. Kalau kamu ketemu. Iya. Terus mau kau. Lanjut mau kau. Oke ya. Iya, lanjut mau kau. Oke. Iya, cepamu kepala talang. Emosi dia. Jadi begini, saudara Rudi, ya. Jangan mau kau panggil saudara saya. Jangan mau kau panggil biasa Rudi saja begitu ya. Oke, begini Rud. Rudi bukan Rudi, jangan kau Rudi. Ya, begini Rudiwati. Jadi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Ayo. Tertulis di dalam kitabmu di Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Kalau Paulus ajar, sabar dulu. Kalau Paulus dia berbicara tentang Muhammad, itu jangan percaya. Ini kan dia bicara tentang Yesus. Jadi tetap. Lucu. Seakan-akan kau ingin mengatakan bahwa Yesus itu mengenal Paulus. Sekarang ini yang saya katakan sama saudara, sama Rudiwati, bahwa Tuhan Yesus juga kenal kau semua. Memang saya bukan umatnya. Paulus. Saya bukan umatnya, sama seperti kamu. Bedanya kamu dengan saya, kamu nyamar-nyamar sebagai pengikutnya. Yesus kan berkata kepada orang Yahudi, hati-hati kau dengan serigala yang nyamar domba. Ingat ya, tidak ada domba makan babi, tidak ada domba makan anjing. Nah, berarti kau serigala. Yesus. Saya bukan pengikut Yesus. Enggak, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Saya bukan Bani Israel. Begitu juga Anda. Bedanya Anda ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Itu koplaknya Anda, kaplat talang itu namanya. Sekarang kalau saya kalau sunat, terus kenapa sunat kau mau? Saya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulku mengajarkan kami bersunat. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan Nabi Abraham alaihissalam. Ayo, keturunan Ishak bersunat, keturunan Ismail bersunat. Kau keturunan siapa? Tidak bersunat. Keturunan siapa kau? Keturunan siapa? Cuma bangsa Yahudi. Kamu keturunan setan. Cuma Yahudi saja yang sunat. Siapa bilang? Manusia kedua. Dengar. Manusia kedua setelah Abraham bersunat itu adalah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Kena lagi. Ayo. Masih mau bernafas? Masih mau datang besok? Masih mau cari alamat? Orang Makassar kau dapat. Nah, jadi begini, saya ajarin kau. Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada siapapun yang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, mengaku bertemu saya dalam bilik penjara. Paulus kan pernah di penjara kan? Nah, Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu bahwa kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang mengaku dia bertemu dengan aku dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti orang yang sehat otaknya begitu mendengarkan nasihat Yesus tidak akan pernah percaya kepada Paulus. Paham sampai situ? Sampai situ paham? Atau masih mau kukutui lagi supaya kau ngerti? Kepala talang kau itu sombar. Jadi Yesus menasihati muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya setelah ini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua kalinya nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu pesan Yesus. Tapi kenapa kamu percaya kepada Paulus? Kenapa? Karena kamu itu pengikut agama yang diwariskan oleh penjajah. Begitu saudaraku. Tepuk tangan untuk Rudi. Itu karena mengaku Yang gue emosi. Kau bicara Isa Al-Masih itu siapa?
Jangan kau emosi, bela santai Bapak. Jangan kau kasih mute juga saya. Langsung kau ini. Aduh, kurang ajar sudah dia cara. Bukan saya bro, itu host, saya bukan host. Tendang aja kurang ajar. Woi, itu sampah. Bangke Cerut, ini orang Bugis yang menurunkan kau orang Bone. Hah? Kenapa? Berani kau? Allahu Akbar, Masya Berani Allah. kau sama Andi Slebes? Kalau kau ditalo, gimana kau di sana? Saya datang malam ini. Di sana itu kebanyakan orang Toraja memang di Batalok, SP apa di belakang di belakang Batu Raya. Asami mani bangkumu. Nggak berani karena agamanya tidak mengajarkan dia mental baja. Agamanya mengajarkan ajaran kasih. Apabila di pipimu ada tamparan dari kiri, berikan pipimu yang kanan. Mantap. Kalau mukamu ditendang tendangan putar sebelah kanan, kasih kepalamu yang sebelah kiri ditendang tendangan putar. Kayak gitu ajarannya dia. Iya, orang lagi diskusi lintas agama nanya alamat. Kepala talang lah, ngomongin kotor lah. Aduh. Itu ngefans itu. Minta tanda tangan ya Bang Billy ya. Minta foto bareng dia. Iya, tadi ujung-ujungnya gitu kalau ketemu main thread. Akhi, saya ingin tahu di kitab Taurat Perjanjian Lama menurut saudara kita Kristen, itu ada nggak tanda-tanda orang yang kerasukan roh jahat? Pertanda orang yang memasukkan roh jahat. Kalau di dalam Torah memasukkan roh jahat sih nggak ada. Kalau di dalam Torah tuh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di kitab Nevi'im Ketuhim kayaknya ada tuh di kitab. Ada itu. Ada ya? Emang kenapa akhi? Nggak apa-apa. Ini yang saya bahas dari tadi akhi terkait dengan Paulus yang kedatangan makhluk mengaku Yesus. Sampai-sampai karena dia merasa kedatangan Yesus, maka semua yang diterangkan kemudian di dalam Taurat itu dikatakan sampah, dikatakan tidak berguna, dibatalin semua. Gara-gara makhluk itu datang kepada Paulus. Ya, Paulus itu penentang Torah dan juga bertentangan dengan Yesus juga kalau kita betul pelajarin sebenarnya ya. Terus kemarin saya dapat sumber tuh ya soal Paulus itu kepingin menikahi anak daripada imam besar pada zaman itu, dan dia udah disunat. Nah, supaya dapat dia disunat. Ternyata anaknya imam besar nggak mau sama dia. Dari situ dia akhirnya berbalik gitu. Itu datanya dari Kristen juga, aku lupa nama, dari Ebionit datanya. Iya. Masya Allah. Ini juga ada data jadi yang memang Paulus penentang Torah. Iya. Saya juga sedang mencari data terkait dengan Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini dalam kitabnya mereka. Ada tertulis, Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, kan sama seperti di dalam Matius 23. Di situ diterangkan bahwasanya jangan engkau mengikuti ahli Taurat, mereka hanya menghafal, membaca, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan Taurat itu. Jangan kau ikuti. Sama dengan ini, pembinasa keji duduk di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ternyata kalau saya merunut pernyataan-pernyataan Nabi Daniel dalam kitab Daniel, entah ini salah atau benar, di situ diterangkan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Daniel 7 nomor 25, akan menganiaya orang-orang suci milik yang maha tinggi. Dia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini yang saya
runutkan kepada pengakuan Yesus bahwa pembinasa keji itu menentang perkataan yang maha tinggi, menganiaya murid-murid orang suci, dan berusaha merubah hukum. Daniel 7 nomor 25. Dan kalau kita lihat di dalam surat Paulus di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus digantung di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya. Inilah yang disebut sang pembinasa keji yang kemudian mengatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran atau sampah. Akhi, di mana itu? Filipi berapa? Filipi 3 ya? Apa itu? Akhi Sugi, apa itu? Paulus mengatakan bahwa ini Taurat itu adalah kotoran. Filipi 3 ya? Filipi 3 nomor berapa tuh? Nomor 8 ya? Akhi Sugi monitor enggak? Filipi 3 8 sampai 11. Oh, itu dia. Iya, betul. Di situ dikatakan bahwa Taurat itu adalah kotoran, skubalon. Skubalon itu sampah atau kotoran atau tinja. Bayangkan itu, akhi. Filipi 3 suratnya Paulus ini mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja, skubalon. Apa enggak gila ini? Bahasa Yunaninya itu kan? Iya, skubalon itu artinya tinja. Itu Pak. Sampah dibilang Gila tinja. lah, kacau. Berarti Daniel berarti Daniel setelah menubuatkan pembinasa keji itu memutarbalikkan ajaran Tuhan, hukum. Nah, Yesus mengatakan itu berarti betul. Paulus ini adalah pembinasa keji yang mengaku bertemu dengan dia di dalam bilik dan di dalam di padang gurun. Makanya tadi saudara Kristen ada 6. Saya tanya, makhluk apa yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Yesus itu? Dan ternyata mereka hanya kejang-kejang semuanya. Kacau ini. Silakan, akhi, silakan. Waktu itu ada saksinya nggak waktu dia? Anehnya, akhi. Waktu dia matanya ada saksi nggak itu? Waktunya begini, akhi. Di dalam pengakuan Paulus di Kisah Para Pewarta 22 nomor 9, Paulus mengaku, mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku itu tidak mereka dengar. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 tertulis begini, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, di sini di Kisah Para Pewarta 9 nomor 7, pengakuan Lukas bahwa orang-orang yang berjalan bersama Yesus itu mendengar suara. Tetapi Paulus mengatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, orang-orang yang bersamanya tidak mendengarkan suara. Ada kontradiksi. Wah, berarti dari dua kitab di mana penulisnya cuma satu. Yang satu mengatakan tidak mendengar, yang satu mengatakan mendengar. Betul. Anehnya, penulis Kisah Para Pewarta itu Lukas. Dua catatan Lukas. Di catatan orang yang sama menulis cerita yang berbeda. Kan menurut anggapan orang. Hei. Mate balik. Ayo Bang Handi masuk, Bang Handi. Ada dewa ini dari mana? Sekte mana? Dewa Mahadewa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngelihat orang yang kerasukan setan, kenapa harus mencari ayat, Bang? Tidak perlu mencari ayat. Disinilah terbaliknya orang-orang Kristen. Ketika umat Muslim di luar rumah itu bisa kerasukan, tapi pada saat dibawa ke masjid dia sembuh. Tapi orang Kristen di luar, mereka itu sehat, normal. Masuk ke gereja, mereka masuk gereja, kerasukan. kesetanan mereka.
Apa Iya, ya, betul ayat? ya. Lihat fakta aja. Iya, betul, Faktanya betul. seperti itu. Iya. Dan Tripping, ini Dewa, kayak orang joget. Dewa gitu naik ya. Dewa naik ke sini bang. Di bawah ada yang namanya Bunda Chinwei, Bunda Chinmei. Bunda Chinmei 123. Beliau sering ngobrol sama Dewa di DM. Beliau mau mualaf katanya bang. Host, tolong ditarik dong yang namanya Bunda Chinmei. Bunda Chinmei 123. Coba Bunda Chinmei request, kalau komen nggak kebaca. Belum ada, dia nggak ada. Ada, masih ada. Mana nih? Tadi Dewa cepet-cepet makanya pengen naik ke sini. Beliau mau mualaf itu. Beliau mau mualaf. Beliau sudah tidak percaya sama kekristenan. Ini pengakuan dia ya di DM ke Dewa ya. Karena tiap hari Dewa DM-an sama beliau. Tiap hari Dewa ajarkan mengenai soal Islam. Tetapi pada saat di Dewa ajak naik ke Komal, dia itu malu. Malu Mas Dewa, saya naik aja nggak apa-apa kata Dewa teh. Nah di sini mumpung dia ada di bawah, Bang Juma ada di atas, ya kan? Ayo naik ke sini, Bunda Chinmei. Naik ke sini ayo. Nggak akan digigit kok, nggak akan digigit. Bang Juma nggak gigit. Dia nggak request, nggak ada. Malu dia, makanya harus ditarik. Tarik. Ditarik, dicari dia. Chinmei 123, tolong ditarik. Tariknya di mana bang? Nggak ada komen. Penontonnya juga nggak bisa dilihat dari penonton. Oh gitu ya. Iya. Bentar coba. Bentar. Dewa lihat dulu. Masih ada tadi beliau. Ada ini di bawah tuh. Bunda, tolong naik sini dong Bunda. Chinmei 123, tolong naik sini. Ayo Bunda. Ayo naik. Telepon aja Bang Dewa. Dewa nggak ada nomornya. Nggak ada. Ayo Bun, naik ke sini Bun. Kalau mau berubah Bun, jangan nunggu waktu. Tapi berubahlah selagi masih ada waktu. Ayo Bun ke sini Bun. Waduh. Malu dia mungkin. Iya, beliau malu. Setiap hari DM sama Dewa, belajar Islam beliau. Belajar Islam. Dan dia pengen katanya mualaf dia. Nah, mumpung sekarang ada Bang Juma yang nonton disaksikan 4.000 lebih ini. Silakan Bunda. Waduh. Atau bunda yang ini mungkin. Yang mana? Coba. Yang ini. Bukan bunda ini. Oh, dia DM. Jangan Mas Dewa, aku. Ntar lu. Malu katanya bang. Ya Allah, si bunda gimana ini? Dia DM Dewa nih. Ada DM nah. Ntar dulu ya, Dewa live dulu. Kalau misalkan beliau mau naik, nanti nggak apa-apa dinaikin aja. Dewa menyaksikan di bawah. Bentar Dewa DM dulu ya, beliau ya. Makasih Bang Juma, Bang siapa nih host? Pak Desuki, Bang Andi, Bunda Rahma, sama Bang Bill, makasih. Ya, Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Rudi mainan lucu itu Rudi ya, baru mau main udah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Zuma, Pak Desugi, host Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Billy, malam. Boleh bertanya ke Bang Billy? Malam Bang Dito, ya lanjut. Bang Billy boleh dijelaskan tuh. Marilah kita menciptakan manusia, bunyi kejadian ya. Gimana itu? Apakah itu makna? Karena mereka memaknai itu makna gabungan dari Trinitas itu. Kita di sini. Nah, silakan Bang, gimana itu? Iya, nah si Adam Betsemenu Kitmolteno itu teks aslinya. Marilah kita buat manusia
Harusnya itu kata selem itu secerdas. Jadi selem itu adalah buat manusia, apa namanya bahasa Inggrisnya itu dalam bukunya itu namanya intellectual perception. Manusia gambar dan serupa kita yang diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia seperti itu disalahpahami bahwa Tuhan itu punya bentuk rupa. Nah, kalau untuk kata rupa dalam bahasa Ibrani memakai kata toar, ya gambar, beneran seperti form, bentuk. Tapi maksudnya nggak gitu. Itu dibahas di dalam satu kitab namanya Moreh Nefukim soal itu. Nah, marilah kita, siapa di situ kita? Yaitu Tuhan dengan para malaikatnya. Ya, mereka sedang merencanakan untuk membuat. Iya, betul. Sidang ilahi ya. Mereka sedang merencanakan. Ya, lanjut. Oke, Bang. Berarti mereka memplesetkan artinya ya, menyalahartikan. Oke, lanjut. Terima kasih Bang Billy. Naikin noten lagi lah biar ada hiburan ini nih. Ayo teman Kristen naik yuk. Selanjutnya ada Bang Dewa. Ada komen yang lucu tuh, Zuma ini dipakai oleh iblis. Kocak nih. Ada itu aja komennya di bawah. Aduh. Iya, Bang, orangnya katanya malu, Bang. Dewa liatin ini ya, komennya ya. Bentar. Nih. Dia katanya malu, dibawa saja katanya. Beliau bilang seperti itu. Nih. Jangan Mas Dewa, dibawa saja. Aku malu. Nih namanya nih. Nih namanya nih, host. Nah, ini ya. Insya Allah beliau mau mualaf itu. Cuma dia masih nggak tahu lah. Ada yang dipertahankan sama beliau, nggak ngerti apa. Tapi ya Dewa sih menyarankan sekarang aja Bunda. Kalau Bunda mau silakan kirim permintaan naik ke atas. Dewa temenin kok di sini. Kalau misalkan nggak open cam nggak apa-apa, karena Dewa sudah tahu siapa Bunda gitu. Naik ke sini Bunda, ayo sahadat Bunda, naik ke sini. Mumpung ada Bang Juma Bun. Ditarik bisa nggak host? Tunggu, aku turun sebentar. Aku aja yang turun dulu bentar. Karena aku nggak biar yang mau saya ada di atas. Kecuali gitu. beliau komen di bawah, saya lihat akunnya. Tapi kalau lihat dari penonton nggak bisa Bang. Oh, Bunda, komen atau di bawah Bunda? Komen di bawah. Ayo Bunda. Waduh, kok malah nggak ada komen? Beliau sering diskusi sama Dewa ya, hampir setiap hari. Bunda Chinmeti diskusi sama Dewa, menanyakan mengenai soal Islam, dan dia ngefans sama Bang Juma. Dia ngefans banget sama Bang Juma. Nah inilah ya yang luar biasa ya. Ada orang Kristen yang ngefans sama Bang Juma. Kalau sesama Islam sih wajar ya. Tetapi orang Kristen, di mana dia adalah seorang Kristen baik, tapi dia ngefans sama Bang Juma gitu. Dan dia sudah menyadari kekeliruan yang ada di dalam Bible. Makanya dia pengen bersahadat. Itu ucapan dia ke Dewa ya. Ucapan beliau sama Dewa.
Dan silakan ditanyakan langsung ke beliau kalau tidak percaya. Dewa bukan yang ngada-ngada ini. Tanyakan juga ke beliau, benar nggak beliau sering diskusi sama Dewa di DM. Silakan tanyakan ke beliau. Monggo Bun, ditunggu sama Dewa 10 menit. Kalau nggak ada, ya sudah terserah Bunda lah itu mah. Silakan Bang Juma, dilanjut Bang. Dewa nunggu 10 menit dulu sini Bang. Nunggu dia naik. Besarkan Bang Juma host. Oh, dia komen lagi ke Dewa, malu katanya. Ya sudah, Dewa mau ngobrol sama beliau di DM aja ya. Host, makasih Bang Juma. Siap Bang. Ya, Dewa ngobrol sama beliau di DM aja ya. Mudah-mudahan beliau mau mualaf ya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noah, lagi dan lagi, again. Apa lagi yang, oh ada Mbak Nana naik lagi. Bang Noah, silakan. Apa lagi yang membuat kepalamu mumet? Silakan. Oh, selamat malam. Malam. Ya, salam sejahtera ya, salam berbahagia untuk semua yang ada di room ini. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya hanya ingin berdiskusi dengan Bang Juma saja. Gurunda, Bang Zuma monitor. Ada penggemarnya nih. Kamu ngomong apa sih Noah? Wah, gimana Bang? Kamu ngomong apa? Oh, ya ada aja lah yang mau diomongin. Banyak Bang. Itu pertanyaannya tadi belum ada yang, itu sudah lu yang ketujuh nih. Apa itu? Ya. Roh apa yang mendatangi Paulus waktu di Damsik? Oh, terus apa yang dikatakan roh itu kepada Paulus Bang? Ya lu jawab aja. Buktikan kalau itu Yesus yang datang gitu loh. Yang pastinya setiap roh yang mendatangi seorang utusan ataupun seorang pembawa kebenaran ya, pemberita kebenaran, itu sudah pasti adalah roh kebenaran gitu. Buktikan kalau itu Yesus yang datang. Ya gimana saya mau membuktikan itu Bang? Saya tidak hidup di zaman itu. Kalau saya hidup di zaman itu mungkin saya bisa buktikan. Berarti yang datang ke Paulus itu kan beginilah. Ada suara nih, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Waktu dia dibutakan matanya kan gitu ya. Nah, menurut Anda itu Yesus beneran? Ya itu yang tertulis seperti itu pengakuan Paulus sendiri ya, berarti ya itulah. Tapi Yesus pernah berkata, jangan percaya kalau ada orang mengatakan ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di sana, ada Yesus di sini. Yesus memproklamirkan dirinya, jangan percaya kalau ada yang menjual namaku. Gimana itu? Gimana yang benar nih? Yesus atau Paulus yang benar? Jadi maksud abang Paulus ini menjual nama Yesus begitu? Bukan, dengerin dulu. Yesus pernah bicara begitu, jangan percaya kalau ada orang ketemu aku di padang gurun. Iya. Nah, sedangkan Paulus mengatakan dia ketemu Yesus. Menurut Anda yang benar yang mana? Paulus yang benar atau Yesus yang bohong? Atau Yesus yang benar, Paulus yang bohong? Simpel aja. Kita lihat fungsinya Bang. Simpel apanya? Anda tinggal memilih ini. Ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak sih arah pembicaraan? Iya, kita bukan masalah memilih. Paulus Ini terpilih karena ia sejalan dengan Kristus.
kamu percaya nggak omongan Yesus? Yesus Ya, berkata, jangan percaya kalau ada orang mengaku ketemu aku di padang gurun. Iya. Nah, ya, percaya nggak tuh? Iya, percaya. Percaya. Oke. Terus menurut Paulus dia ketemu Yesus. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Berarti maksud abang Paulus ini berbohong begitu? Ya menurut kamu, kau yang menentukan dong. Ya, apa yang dikatakan Paulus itu sudah tertulis kan, bahwasanya dia memang bertemu Yesus di dalam yang di dalam cerita yang telah dituliskan di dalam kitab ya, Kisah Para Rasul sampai seterusnya, semua yang diberitakan Paulus. Saya bacakan dulu ya. Mengenai kesaksiannya dia bertemu dengan Saya baca Yesus. aja dulu datanya. Saya baca datanya ya. Iya, silakan Bang. Matius 24 nomor 23. Ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke? Iya. Setuju? Setuju pernyataan ini? Iya. Berarti jangan percaya kalau ada orang melihat Mesias, betul? Oke. Jangan percaya kalau ada Mesias mendatangi orang, betul? Oke. Nah, Paulus mengatakan dia berjumpa dengan Yesus di Damsik. Yang mana yang benar? Jadi apa yang bisa abang pahami dari perkataan Yesus bahwasanya dia mengatakan jangan percaya jika ada Mesias di sana, Mesias di sini. Apa yang bisa abang pahami dari bahasa itu? Ya jangan percaya dong kalau saya nanti saya melihat Yesus di sana, saya didatangi oleh Yesus. Jangan dipercaya. Makanya ayat itu itu yang perlu kita pahami. Itu ya coba dikasih paham. Oke, jadi begini. Yesus mengatakan seperti itu. Dia menyatakan dirinya adalah seorang Mesias. Yang maksudnya di situ adalah jangan percaya kepada yang lain ketika mereka datang. Ya, itulah intinya, Bang. Yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Aduh, benar-benar. Udah jelas di situ Yesus. Ya enggak, jangan percaya kalau ada Yesus datang gitu loh. Kamu nih gimana sih, Bro? Dia kan bilang jangan percaya kalau ada Mesias di sana, Mesias di sini. Nah, terus siapa yang dijumpai Paulus di padang gurun? Dia tidak mengatakan bahwasanya jangan percaya kalau aku ada di sana, aku ada di sini. Ya, terus apa yang dilihat oleh apa yang ditemui dan siapa yang menemui Paulus di padang gurun? Ya, kesaksian Paulus seperti itu ya. Itu berarti ya kesaksian dia ya benar. Nah, terus yang benar yang mana? Paulus apa Yesus? Dan murid Yesus itu. Semua kehendak Tuhan itu kan bisa berubah-ubah. Enggak, yang kok berubah-berubah. Gimana sih kamu, Bro? Noh. Yang mana yang benar? Paulus dipercaya atau Yesus dipercaya nih? Ya, dua-duanya bisa dipercaya. Bertentangan itu mah. Bertentangannya di mananya, Bang? Yang salahnya apanya gitu? Yesus berkata jangan kau percaya kalau ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Kalau ini namanya bukan pembelajaran, Bang. Ini namanya mencari kesalahan. Ini data yang bertentangan, coy. Itu mana kamu ini? Itu bertentangan kan menurut abang. Ya berarti kamu sama ini. Hanya umat Islam yang menganggap ini bertentangan. Oh ya berarti ini sama. Iya, gini. Enggak begini, Bang. Coba kau baca dulu. Baca dulu. Yang menganggap ini bertentangan hanya abang dan umat Islam. Baca lagi coba. Umat Kristen tidak menganggap. Kau baca dulu. Mbak Nana diam. Paulus. Kau baca dulu lah. Jangan dengan Kristen. Gak bakal. Kau baca dulu Noah. Jadi kau baca dulu. Itu enggak pembelajaran namanya, Bang. Itu kau baca dulu. Kau enggak pernah. Kau belum baca terus kau ini menyangkal gitu loh. Baca dulu lah. Abang terlalu dangkal untuk mengambil kesimpulan. Ya saya nggak mengambil kesimpulan. Kau baca dulu. Ya, terus abang nggak ngambil kesimpulan kok bisa bilang begitu? Saya baca loh ya, saya baca nih. Jika ada orang yang memberitahukan kepada kalian bahwa Mesias sudah kembali dan berada di padang gurun, janganlah kalian pergi ke sana untuk melihatnya. Aku tidak dikatakan bahwa ia sedang bersembunyi di suatu tempat tertentu. Itu Matius 24. Terus Matius 24 dan 23-nya, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu maksudnya apa itu?
Ya, coba abang pahami sendiri dengan akal Loh, dan kau yang pikiran punya abang kok. juga. Saya bertanya ke Anda, kau yang punya. Nah, kalau Ya, kecuali kau bilang, maaf, saya nggak bisa menjelaskan, saya jelasin. Iya kan ini saya jelasin sama abang, tapi Ya, kan coba abang nggak jelasin. terima penjelasan saya. Coba jelasin, Ya, coba. Maksudnya ketika apa? Yesus berkata bahwasanya jangan percaya jika ada yang melihat Mesias di sana, Mesias di sini. Karena Mesias itu hanya Yesus. Jadi kalau Yesus mendatangi Paulus itu wajar saja. Karena Loh, berarti Yesus Paulus- bohong dong. Ya bohongnya di mana? Dia katanya nggak ada lagi Mesias di sana, nggak ada Mesias di sini. Kok Paulus ketemu? Ya memang nggak ada Mesias yang lain karena Mesias itu hanya Yesus. Ya tapi kenapa Paulus ketemu lagi? Gimana sih ini anak ini? Ya dia kan bohong ketemu ini, dia Paulus kan bohong. untuk Jangan bohong, bro. memberikan. Deng, izin, Bang. Ya. Izin sedikit ya, Mbak Nana. Kau bohong, Bang. Kau bilang hanya Yesus yang Mesias. Tahu nggak apa itu Mesias? Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Kristus. Jadi Ya. Yesus itu Mesias atau Kristus. Tapi Kores juga Mesias. Daud juga Mesias. Kau bilang hanya Yesus yang Mesias. Nah, kenapa? Kenapa cuma Yesus itu yang dialihkan ke bahasa Yunani disebut Kristus? Padahal Daud juga Mesias. Bisa juga Daud disebut Kristus, Kores juga disebut Mesias. Bisa juga disebut Kores Kristus. Terus kenapa lai si penerjemah ini mau menipu? Hanya disematkan kepada Yesus kata Kristus itu. Kau bilang tadi mau menipu lagi bahwa hanya Yesus yang Mesias. Apa arti Mesias? Mesias itu artinya orang diurapi, ditasbihkan. Itu konsep orang Yahudi ya. Udah lama sejak sebelum datang Yesus sudah ada konsep Mesias di kalangan orang-orang Yahudi. Apa sih Mesias itu? Mesias itu adalah seorang tokoh yang dinanti-nanti Yesus untuk adalah membebaskan satu-satunya juru selamat bangsa. yang akan Kamu diam dulu. menyelamatkan Aduh, kamu manusia. diam dulu sebentar. Sebentar saya tanya kau mencret kau Nana. Sebentar kau diam dulu. Kau ceret kali. Ya, jadi ini saya mau luruskan dulu penipuannya ini. Dia bilang cuma satu Mesias. Mesias itu di perjanjian lama banyak. Kenapa cuma kepada Yesus yang disematkan kata Kristus? Ya, dilarikan ke bahasa Yunani. Itu penipuan. Kau mau dibodoh-bodohi lagi, tapi kau nggak nyadar. Kenapa? Kau cuma Gini mau loh. bodoh-bodohi kita di Juru sini selamat. cuma satu Mesias. Karena hanya Banyak ada satu Mesias. juru Baca selamat. di apa kau itu? Aduh. Gini loh. Kau diam Sekarang- dulu lah nanti. Cuekin aja tuh si Nana itu. Sekarang begini. Cuekin aja. Dia masih kayaknya kecil, nggak apa-apa. Cuekin aja. Gini Bunda Kau Ramaya. tanya kau satu mencret kau. Gini Sini Bunda saya kasih Ramaya. data ya, siapa saja disebut Mesias ya. Kau jangan nipu lah, udah tua kau ini, udah lama kau diskusi masih mau nipu kau. Jangan nipu-nipu di Komal Muslim ya. Kalau sesama Kristenmu tuh kau tipu lah dia. Mau Halo. satu Mesias. Apa? Jadi begini ya. Kita konsepkan ini ke kehidupan. Jangan pindah topik kau ah. Saya nggak. Yang mana yang benar itu? Yang mana yang benar nih? Enggak, saya jawab dulu pertanyaan Bunda Rama karena dia tadi ngotot gitu. Jadi Mesias itu artinya seorang yang diurapi ataupun orang yang bisa menyelamatkan orang dari Orang kesalahan tuh lah, bukan seperti Tuhan tuh orang. Terus kenapa kau Tuhan kan orang ini? menyelamatkan orang. Ya, apa itu Lain. Mesias? Apakah pernah kau temukan pemaknaan orang-orang Yahudi memaknai Yesus itu Tuhan? Pernah kau dapati? Ya tidak Ada lah. datanya karena orang Yahudi semua orang maknai. Yahudi kan menolak Yesus. Ingat konsep Noah, konsep Mesias itu yang punya itu Yahudi. Kristen itu nggak ada Mesias. Itu punyanya Yahudi itu Mesias. Pemahaman orang Yahudi yang punya konsep itu bahwa Mesias itu seorang tokoh yang dinanti akan menyelamatkan bangsa Yahudi, seorang tokoh. Ya, bukan Iya. seorang Tuhan. Ya, Tapi iya. kenyataannya kan Nah, Yahudi- ketika Thomas, Yahudi kan menolak- ketika Yahudi kan bentar, menolak Yesus. ketika Yesus, Bang, ketika Yesus berbicara dengan muridnya Thomas, menurut kamu Thomas siapakah aku ini? Engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Jadi Yesus Mesias. Terus kenapa kau Tuhan kan kalau Mesias? Di mana otakmu itu loh? Yesus Ya, itu di Ibrani 3:1 dia adalah rasul. Ya, nggak sabar kau harus kau bantah pakai Itu kan data terserah dalil kita. Nana. Itu kan terserah kita. Loh, terserah. Ya kalau kamu Bunda cuma Rama? naik di sini bawa imanmu, kami tidak peduli kau menuhankan sendal jepit ya. Kalau kau naik di sini cuma bawa imanmu mau nipu-nipu, kau tidur. Gak ada maksa Jadi, imanmu. maksudnya Kau apa, naik di Bunda sini Rama itu berusaha sekali? membawa data. Tunjukkan datamu gitu loh. Cuma
satu Mesias, cuma Kristus. Tadi kau salah ngomong. Nah, kau bilang tadi hanya satu Mesias, padahal banyak Mesias. Kau salah ngomong tadi. Ya sekarang kan Bunda Rama ini pun ngomongnya kan kasar. Gunakan otakmu, katanya otakmu di mana? Itu ya sukaku, hakku kok. Emangnya situ siapa? Kan gitu. Iya, kalau kau cuma pakai cuma modal iman. Nah, saya tanya, saya tanya, Anda modal iman tidak? Itu imanmu sumber dari mana? Saya tanya, Imanmu Anda modal sumbernya iman apa? Cukup dulu. Menurut kamu, Noah, Mesias itu cuma satu atau melebihi dari satu? Satu. Oke, kasih data ya. Kalau ada Mesias yang lain, bagaimana? Tidak ada Mesias yang lain. Oke, kasih data. Ya. Kasih data Bunda, kasih data. Sorry. Karena Mesias yang sesungguhnya itu Udah adalah kasih data, udah tunggu dikasih data. Itu yang cuma bisa menyelamatkan. Tunggu, diam dulu dikasih data. Cuma apakah benar satu Mesias? Tunggu dulu. Aku buka dulu HP ya. HP yang satu. Pak Desugi, apakah ada data Pak De? Apa itu Bang Andi? Katanya cuma satu Mesias. Yesus saja. Ya, banyak. Hanya ada satu Mesias yang dapat. Diam dulu kau. Nanti kau gue turunkan loh, perempuan. Jangan sampai gue kasarin ya. Gue hormati lo dari tadi. Kalau nggak mau dikasari diam. Nanti kau disuruh ngomong-ngomong. Diam dulu Kak Nana, bentar. Tunggu. Kasih. Nanti kasih data. Pasal 10 nomor 1. Banyak Kores, Mesias Daud, Mesias Saul, Mesias Harun, Mesias Elisa, Mesias Salomo, Mesias banyak loh. Iya. Jadi apakah mereka Tunggu dulu, sabar dulu aja. Jangan. Kau kan mengatakan satu. Nah, kita tunjukkan ternyata banyak Mesias gitu. Jadi kan gini. Ya. Mesias itu kan dari kata masaha yang artinya diurapi. Nah, ternyata kalau kita lihat misalnya di Imamat 4 ayat 16. Ya. Imam yang Imamat 6 ayat 20. Itu Harun Mesias. Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. Mesias. Ya. Dilihat dulu Mesias ini dari kata apa? Dari kata diurapi. Nah, begitu. Itu Harun. Misalnya Salomo, Daud, itu semuanya orang-orang yang diurapi yang artinya Mesias. Jadi bukan cuma Yesus saja yang Mesias. Begitu Bang Andi. Berarti udah bisa saya menanggapi itu? Ya, silakan. Iya. Oke. Oke ya. Jadi benar, Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani ya, yang berarti Masiah. Masaha dari kata bansaha. Ya. Tetapi yang artinya tuh Mesias itu ya yaitu yang diurapi. Tapi sebutan Mesias ini ya untuk seorang tokoh yang datang di masa depan sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat. Bukan itu yang dibahas. Kamu tadi mengatakan hanya satu Mesias, ternyata banyak Mesias, gitu loh. Itulah yang sebenarnya Mesias. Oh, jadi orang yang diurapi itu bukan Mesias? Yang diurapi untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Apakah hanya Yesus yang diurapi? Tak jawab. Apakah hanya Yesus yang diurapi? Ya, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan umat manusia. Tadi yang disebut Pak Desugi itu nggak diurapi itu? Iya betul, tetapi hanya. Iya berarti banyak Mesias dong. Kamu nggak jujur ah. Karena abang kan nggak ngerti pengertian Mesias itu seperti. Mesias artinya apa? Mesias artinya apa? Iya, yang diurapi. Oke, apakah hanya Yesus yang diurapi? Dengerin dulu, diam. Apakah hanya Yesus yang diurapi? Banyak yang diurapi. Berarti banyak Mesias dong. Banyak Mesias. Banyak Mesias. Kamu tadi bilang satu udah cukup. Kena juga kan? Udah dijawab sendiri banyak Mesias. Jadi kau ini membantah omonganmu sendiri. Selesai. Jangan bohong di sini. Lanjut Pak De. Lagian kalau Yesus ini ya kan itu tidak sesuai dengan yang dinubuatkan. Kalau kita lihat di dalam Daniel 9 ayat 25 kalau nggak salah, di situ dikatakan semenjak Mesias itu datang, ya, semenjak firman itu keluar,
ya, Yerusalem itu akan dipulihkan. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu memulihkan Yerusalem? Padahal Mesias adalah seorang raja yang diurapi, yang akan membebaskan Yerusalem dari penindasan atau penjajahan Roma. Itu yang betul-betul diharapkan oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 25. Nah sekarang ketika Yesus datang, apakah dia memenuhi syarat sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab mereka, seorang raja yang akan membebaskan Yerusalem ya dari penjajahan Roma? Makanya di situ akan dipulihkan. Mana dipulihkan? Dipulihkan dari apa? Apa yang dikerjakan Yesus di Yerusalem? Apa dampaknya? Gak ada, kosong. Malah Yesus dibantai sama mereka. Jadi gagal Yesus memenuhi nubuat yang disampaikan itu. Coba apa tanggapan Anda? Apa yang dipulihkan oleh Yesus di Yerusalem? Berdasarkan Daniel 9 ayat 25. Ayo silakan Noah. Kali ini giliranmu yang ditanya. Kemarin lu yang terus bertanya. Silakan. Wih, jangan di-mute atuh. Oke, terima kasih ya. Jadi saya tanggapi dulu pernyataan Bang Sugi bahwasanya Yesus itu tidak memenuhi kriteria sebagai Mesias. Jadi di zaman itu memang bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang terjajah ya oleh bangsa Romawi. Jadi sementara mereka mengharapkan seorang Mesias itu berarti penyelamat yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus sendiri datang bukan untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari segala dosa-dosa duniawi. Menyelamatkan bangsa Yahudi justru dia yang nggak selamat. Itu di mana, Bang? Akan menyelamatkan dosa duniawi di mana? Ya, pada saat itu bangsa Yahudi itu memang lagi kacau-kacaunya, menyembah berhala, Kok tidak sesuai yang berzina, dinubuatkan? tidak mematuhi hukum Taurat. Kok nggak sesuai yang dinubuatkan? Jadi jadi untuk apa Tuhan memikirkan hal duniawi? Kan begitu. Ya kalau Tuhan tidak memikirkan duniawi, ngapain Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari dari penindasan Firaun ketika bangsa Israel dijadikan budak? Itu juga soal duniawi. Bukan Tuhan yang mencari kita, Bang. Kita yang mencari Tuhan. Aduh, ini kemana-mana sih. Kemana-mana ya. Anda tadi mengatakan Tuhan tidak mungkin memikirkan duniawi. Kalau memang Tuhan tidak memikirkan masalah duniawi, keduniaan manusia, ngapain Tuhan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Firaun? Itu masalah duniawi itu. Itu belakangan dulu, kan? Karena Yesus itu diutus. Ini apa sih? Ini Anda mencela-mencele. Katanya tadi Tuhan tidak membahas masalah duniawi. Lah ini Tuhan pernah membebaskan bangsa Israel dari penindasan Firaun. Itu bukan masalah dunia itu. Oke, saya ngomong pelan-pelan ya. Sorry, ini agak belepotan soalnya. Nah, jadi gini ya, saya ulangi Bang ya sekali lagi. Ini saya ngomongnya pelan. Benar ya, bahwasanya bangsa Yahudi di zaman penjajahan Romawi itu mengharapkan seorang Mesias. Mesias seperti apa? Mesias yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada saat itu, di zaman itu. Tetapi ada seorang yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang Mesias, yaitu Yesus. Tapi dia bukan seorang raja. Dia seorang manusia biasa, dia seorang tukang kayu, dan dia seorang pengajar. Bagaimana caranya? Seorang pengajar ingin menyelamatkan kami dari penjajahan, kan begitu? Caranya gimana? Caranya gimana? Kan bentar begitu. Bang, saya tanggapin dulu Bang Noah. Jadi gini, ternyata menurut Yesus sendiri, ya Mesias itu adalah seseorang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Apa buktinya? Buktinya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa? Ada yang menjawab Elia, ya kan? Ada yang menjawab engkaulah nabi, ada yang menjawab Mesias, yaitu Petrus. Ya,
Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Benar. Ya, itu bukan dari kamu, tetapi dari Tuhan, istilahnya seperti itulah. Tetapi setelah itu Yesus ngomong apa? Jangan kau katakan kepada siapa-siapa kalau aku ini Mesias. Kenapa Yesus nggak takut? Karena kalau sampai orang mendengar bahwa Yesus ini Mesias, ya, dia bisa ditangkap oleh Romawi, karena Mesias baik pengertian orang Yahudi atau orang Roma saat itu adalah seorang raja, seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma, Bang. Iya, itu betul. Nah ya, itu yang diharapkan bangsa Yahudi. Tetapi yang ternyata yang datang adalah seorang pengajar, seorang ahli kitab, seorang tukang kayu. Makanya ketika iya, kalau kita lihat di dalam Markus 6 ya kan, ayat 3 ayat 4 itu ketika mereka tahu bahwa Yesus ini anak Yusuf si tukang kayu, dia menolak. Karena Mesias itu keturunan Daud nggak seperti itu, yang akan menjadi raja tidak seperti itu. Masa ada raja tukang kayu? Makanya mereka itu menolak. Nah, kenapa mereka itu menolak? Karena mereka membaca di dalam kitab mereka bahwa Mesias yang akan datang itu akan menduduki tahta Daud. Ternyata Yesus tidak menduduki tahta Daud. Walaupun Matius itu memaksakan diri ya untuk mendudukkan Yesus itu keturunan Daud, tetap saja gagal. Karena faktanya Yesus tidak pernah menduduki tahta Daud sebagaimana yang dinubuatkan. Ya, itu yang tertulis seperti itu. Tapi kan tujuan Tuhan kan bukan seperti itu, Bang. Lah, Bapak. Ini gimana sih? Berarti itu bukan Tuhan yang ngomong, seperti di Daniel, di Yesaya itu bukan Tuhan yang ngomong. Maksudnya Tuhan sendiri begini. yang akan menjanjikan seorang pembebas. Iya, tahta Daud kan, tapi kan bukan berarti harus seorang raja seperti Daud. Lah. Ini karena kan di pada saat itu kan itu yang harus abang pahami, sama-sama kita pahami. Pada saat itu bangsa Yahudi itu kacau, tetap nggak nyambung, Bang. Tetap nggak nyambung. Walau dari Daud tetap nggak nyambung. Tetap Yesus itu nggak bisa disebut Mesias ya kalau kita lihat penuturannya silsilah lewat Matius 1 nomor 1 tuh. Daud, kalau Daud itu memperanakkan Yusuf, kemudian entahlah Yusuf siapa ini ya, karena jaraknya ini 900 tahun lah, 1000 tahun antara Yusuf anaknya Yakub ya dengan Yesus. Sementara kalau kita baca Matius 1:16, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria. Nah Yakub mana ini kali-kali ya. Nah di sini nggak nyambung karena Yusuf ini kan tidak bersetubuh dengan Maria ya. Ya ini jadi kalau kita lihat ya nggak ada nyambungnya Daud ke Yesus. Kalau Maria secara keturunan suku Lewi ya nyambung, tapi orang Yahudi tidak mengambil keturunan dari pihak perempuan, dari pihak ibu, hanya dari pihak bapak ya. Dan Yesus tidak nyambung-nyambungnya ke Yusuf kecuali ada mereka berhubungan ya secara jasmani. Inilah keamburadulan dalam Bible begitu loh. Saling kontradiksi, membagongkan lah intinya ya teman-teman. Ditambah lagi tipu-tipumu itu komplit lah sudah ini. Kalian semua ini oten-oten. Tipu-tipu apa? Ya tadi kau bilang gak ada Mesias selain Yesus. Kok tipu tuh namanya? Ya. Komplit sudah nih kalian nih. Tapi Bunda Rama bilang tadi Kak Rama bilang tadi sama saya, itu makan modal imani gitu. Imanmu itu, sumber keimananmu itu apa Bang? Menurut doktrinmu lebih dahulu iman atau Bible? Menurut doktrin Kristen nih, lebih dahulu apa? Imanmu atau Biblemu? Coba. Oke, nggak apa-apa. Terserah kalau mau dibilang doktrin. Kan tinggal kau jawab. Kita bertanya nggak apa-apa. Yaudah lagi nih Noah, gini Noah. Kalau modalmu cuma iman, tidak ada literasi data yang bisa kau bawa naik, ya bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni. Kemudian kau turun cuci kaki tidur. Gak ada yang ganggu imanmu itu.
Makanya saya tanya Karena sama kau Anda itu kalau diskusi, apapun yang kami sampaikan dengan data-data, kau tolak, kau ngeyel, kau mau bernarasi tanpa data. Jadi udah, Ya, itu karena- imanmu, bongkos karena imanmu Anda kan- itu. Walau Anda kan kau menuhankan menafsirkan- sendal jepit, daun apa kek, itu bukan urusan kami ya. Tapi jangan naik diskusi kalau cuma bawa kengeyelanmu, kebohonganmu. Jangan bawa dustamu naik di sini. Kami ini Ya orang udah, Islam, ya orang udah. pinter-pinter. Ya udah, Oke, kau nggak bisa tipu-tipu. Sekarang ini zaman modern, serba apa ya? Ibaratnya internet itu jendela dunia, semua bisa diakses. Kau nggak bisa lagi nipu-nipu. Ya udah, Oke ya. saya orang bodoh, Anda orang pintar. Boleh Ya, saya iya memang bertanya dalam sama orang Bibelmu pintar? 1 Korintus 4:10 ya. Oten bodoh karena Kristus ya kau ini. Kau bodoh Ya, oke. karena apa? Itu kata si Paulus ya. Paulus yang ngomong tuh 1 Korintus bodoh 4:10. Noah botol karena Kristus. Kata si Kristus. Paulus. Itu Bibelmu loh, bukan cuma Ya. pendapatmu, itu Bibelmu itu. Oke. Kalau yang Saya- begitu kau pakai data ya. Kalau kebodohan kau pakai data ya. Tapi kalau yang penting-penting tadi, aduh. Iya, karena ini teman mengaku dua botol, Nana. Berarti orang bodoh boleh tanya sama orang pintar. Gimana kamu bertanya ya? Orang bodoh itu ya udah tertutup otakmu itu. Karena gini Bang ya. saya hanya mau Karena bertanya. begini, pedomanmu sebentar, Mbak Nana sebentar. Satu pertanyaanku kutanya ke kau, mencret kau. Sabar dulu ya, sabar. Tunggu si Noah ini diselesaikan dulu. Noah, Sarah adat. kalau kau baca kata-kata si Paulus, memang kalau kau berpatokan dengan ajaran Paulus, apa kata si Paulus ya? Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa engkau masih menghakimi aku? Gitu ya. Nah, kemudian dia pun berkata di tempat lain ya, di Efesus ya Pak De. Apa yang aku katakan, aku berkata bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Nah, inilah yang kau imani semua. Perkataan dusta boleh, ya. Apa yang diucapkan itu seenaknya, bukan berdasarkan firman Tuhan. Ya komplit lah kau ini. Halo. Ini oten-oten begini nih sekarang nih. Dia modalnya naik diskusi, modal ngeyel, dikasih data-data. Dia lari lagi, ngomong sendiri. Aduh, apa kalian gak ada malu atau kemaluanmu sudah gak ada? Udah. Ayolah. Gini, saya orang bodoh, Anda orang pintar. Bolehkah orang bodoh bertanya sama orang pintar? Gak usah lah, percuma orang bodoh itu gak usah dikasih tahu. Saya ingin parah menguji kebodohanmu kepintaran itu. Anda sampai di Karena mana. begini ya Bang ya, udah berkali-kali kau naik berdiskusi sama guru kami ya Bang Zuma. Tapi otakmu ini masih dangkal, malah tambah ngeyel ku tengok. Tambah ngeyel. Mau tahu alasannya kenapa? Ya kenapa alasanmu? Oke. Karena lemak babi. Oke, terserah. Memang mulut Anda memang seperti itu, nggak sekolah. Ya iya karena kau banyak makan babi. Kalau mulut nggak sekolah kayak gitu. Kalau kau makan babi, kan kau bertanya, Anda mau tahu, yang saya tahu ya, kan yang kamu tanya saya. Menurut Ya. saya karena kau kepenuhan lemak babi. Kalau kau nggak Kasih- tahu lah, kalau kau ya menurut saya. Kasih gitu. saya kesempatan untuk berbicara ya. Silakan menurut kau apa Bang? Oke. Tadi Anda bilang kami ini Kristen hanya modal imani. Oke, nggak apa-apa. Saya terima. Enggak, modal makanya aku tanya, yang kau imanmu itu bersumber dari mana? Menurut doktrinmu, Sebentar doktrin dulu. Kristen, iman Kapan saya dahulu ngomong? atau Bible dahulu? Saya mau tanya, imanmu bersumber dari mana, Bang? Ya dari Alkitab. Kalau menurut Bible firman apa? Imanmu bersumber dari Biblemu itu Biblosmu. Nah, saya minta di mana Yesus itu pernah disebut Tuhan di Biblemu? Kalau memang imanmu bersumber dari Biblemu, Pak tanya di Biblemu, Yesus itu Rasul, Yesus utusan, Yesus Mesias. Iya. Nggak ada tertulis Yesus Tuhan. Nah, dari mana kau dapat itu? Apa dari nenekmu? Atau Ya. dari tetanggamu? Dari mana kau dapat? Karena nggak ada di Bible itu. Kau bilang sumber imanmu dari Bible. Iya. Mana? Nggak ada. Apa ya? Oke, makanya biar saya selesai bicara dulu. Apa dulu? Saya tanya dulu sumber imanmu itu dari mana? Kau ngambil dari mana itu sumber keimananmu itu dari mana? Saya udah katakan dari Bible, nanti saya kasih tahu. Nah, di mana data di Biblemu Yesus Tuhan? Tunjuk datanya. Saya boleh bantu Kau jawab? mengimani Yesus Tuhan. Aduh. Bentar kau, ini Noah ini masih kepala batu, kau juga masuk-masuk. Di mana data di Biblemu Yesus Tuhan? Karena sumber imanmu dari Biblemu, tunjuk datanya.
Itu di Wahyu itu lengkap. Bang Noah, Itu saya baca kesaksiannya. aja. Di Wahyu penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Ya, perkawinan anak domba. Roh bermata 7 bertanduk 7. Itu cerita-cerita fantasi, halusinasi. Ya nggak apa-apa. Kalau Anda mau anggap Perkataan itu cerita Yesus. fantasi, nggak apa-apa. Perkataan Yesus mana? Ya, pasti andalanmu. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya Ya, minta itu perkataan apa? Yesus tuh, perkataan Yesus. Ya, mana-mana. Terserah Anda. Kemana-mana lagi kita. Saya tanya, sumber imanmu di mana Yesus dalam Bibelmu disebut Theos? Itu sudah jelas pokoknya di Wahyu. Di mana 1. Yesus disebut Di Theos Wahyu 1 dalam Bibelmu? itu satu perikop Mana? sudah jelas lama. Di mana di situ Theos? Yesus Theos. Theos itu kan bahasa asli Bibelmu itu. Ih, ribut kali kau pula, Itu guys. hanya masalah Di dalam bahasa di bahasa original Bibelmu itu Theos itu Tuhan. Tapi karena kau mencuri kata Allah, kau gantilah di Indonesia ini dengan terjemahan Allah. Ya, Mencurinya dari kau pelesetkan mana? lagi. Allah. Saya minta data di Bibelmu karena sumber imanmu kata kamu dari Bibel. Di mana Yesus dalam Bibelmu Theos? Di mana? Bentar. Anda bilang mencuri kata Allah. Apa klaim Allah itu Pindah bahasa lagi Arab? si kampret. Kampret. Kata Silakan Allah lagi. klaim Ya dong, kau kalau mencuri memang lah. itu milik Di mana kata agama Allah dalam kita. Bibelmu itu original teks Bibelmu? Pindah lagi ke kata Allah, nggak apa-apa. Di mana original teksmu itu di dalam original Bibelmu itu bahasa Yunani ya? Ini kan Yunani hanya kuno masalah poine bahasa. itu kata Allah. Di mana? Katanya kau bilang itu sumber imanmu dari Bibelmu. Kau pembohong lagi. Berkali-kali kau pembohong ya. Kok pembohong? Dasar kau ini pengikut Paulus. Di mana? Ya, di Anda mana? udah selesai. Ditunjuklah, bilanglah mana. Dari mana-mana aja lah, terserah saya. Astagfirullahaladzim. Ya kalau kau terserah saja, kata gurunda saya Bang Zuma, turun kau colek. Entahlah colek pantai istrimu lah. Udahlah, Karena turunlah. saya nggak sempat ngomong, kamu ngomong terus. Kau bilang terserah-serah, ya ngomonglah. Nah, kan tadi saya ngomong, kamu bilang kami ini Kristen hanya modal imani saja. Emang yang kamu Kan imani apa? kan kau udah jawab. Saya mau tanya, Botol yang juga kamu kau imani tengok apa lama-lama sekarang? ini. Makanya aku bilang di otakmu itu cuma lemak babi. Ya. Iya, Gini, kau bilang tadi itu kan dari Yang kamu Bibel imani kami. apa? Yang kamu imani Dari apa? Bibel ya? kami, bentar, kau kan mengaku, Saya aku kan tanya, bertanya. yang kamu imani Sumber apa? imanmu dari mana? Sumber imanmu dari mana? Kau bilang dari Bibel kami, dari Alkitab. Nenekmu kiper, mana kau punya Alkitab? Dari Oke. Biblos. Dari Yang Bibel kamu- kami. Terus saya minta di mana data di Bibel Yesus itu Tuhan? Di mana data di Ya. Bibel itu Yesus itu Theos? Di mana data di Bibel Yesus itu? Ya itulah. Di Ya. mana? Tadi mana-mana lah, udah saya paparkan tadi di Wahyu 1. Nah, tadi dia bilang kasih saya menjawab. Sekarang dia bilang, di mana-mana lah. Kampret juga. Aku bilang, apa tadi ku bilang kan? Otakmu itu udah kepenuhan, bukan kepenuhan roh lagi, kepenuhan lemak babi, Bang. Kepenuhan lemak Kau nggak babi, sehat ya, lagi betul. berpikir. Jadi kenapa kau masih mau? Apa enggak ada, Bang? Apa enggak ada malu-malumu naik lagi di Alo? Dikit lagi permintaan naik sekarang Anda sama nggak Gurunda malu, ya? lagi. Saya Anda tidak nggak mau sama malu. yang lain, sama Gurunda. Otakmu botol Iya, mau sama Gurunda, Karena ngomong sama Bang kamu Zuma, begini. sama yang jadinya. lain-lain aja. Aku aja bawa yang dibawa-bawa ini. Kok nggak bisa jawab? Mau ngomong selalu sama kamu Bang begini Zuma. jadinya. Ya karena kau ngeyel, nipu-nipu kau. Saya tidak terima kau tipu-tipu di Komal Muslim. Kalau kau mau menipu, Noah. Kalau kau mau Apakah menipu Anda di saya gerejamu, rugikan? di Komal Muslim, di Komal Kristen sana kau nipu. Nipu Apakah sana Anda kau. saya rugi? Saya rugikan nggak Anda? Ya karena kau naik diskusi, Kamu kita merasa rugi, rugi nggak? menyita waktu. Kami rugi, kau sita waktu kami dengan ketololanmu, dengan Tadi penipuanmu, kan kami saya rugi. sudah ngomong. Saya Kau mau kira ngomong kami ini sama Zuma, kamu bukan kira sama ini kamu. kami ini masuk kamu kira ini kami di TikTok ini gratis nggak pakai data? Pakai Ya, data kamu lah. kira- Kau kuras kamu data kira kami saya demi juga- memamerkan Kamu ketololanmu. kira saya juga gratis? Saya pakai Ya, data kau- juga. Ya tapi kau jangan tolol lah. Kau diskusi dengan pakai data Makanya, lah. Kenapa kau kalau tolol kamu sekali? pintar- Tambah tolol ku tengok kau ini. Kalau kamu pintar, Bunda, yang kamu sembah itu apa?
Pindah lagi ke Ya, balik nanya dong. Bisa jawab nggak? Ya Allah lah saya sembah Tuhan kau Allah Pernah yang nggak kau kamu curi, yang lihat? kau catut namanya, kau masukkan di Biblemu itu. Dan Pernah hasil nggak kamu curian itu lihat? kau nikmati. Pernah nggak kamu lihat Allah? Ya, gimana Allah itu bukan makhluk kok bisa dilihat. Beda dengan Tuhanmu yang turun ke bumi diludahi, ditombak, Kamu dimahkotai bisa tahu duri, dia nggak bisa dilihat dari ditempeleng. mana? Emang kamu kenapa Tahu kau dia- emang kamu menyamakan Tuhanmu yang terhina itu dengan Tuhanku? Enggak Tahu lah. dia bisa nggak dilihat dari mana? Ya, enggak ada lah kita itu. Tuhan itu laisa kamislihi syai', Tuhan saya ya. Kalau Tuhanmu itu kan turun di bumi, dilucuti pakaiannya, Nggak ditempeleng, usah kayak diludahi. gitu. Ya, apa Sekarang itu? saya tanya. Mana belum lagi kalau ketika dia digendong oleh iblis, digendong naik ke bumbungan bait suci. Tuhanmu gak ada wibawanya. Belum lagi Tuhanmu ketika dia menangis. Dia menangis ya ketika Lazarus meninggal. Menangislah Yesus. Tuhan kok menangis cengeng amat Tuhanmu. Ketika dia dibawa iblis kemana-mana, Tuhanmu gak ada harga dirinya. Tuhanmu kok dicobai iblis, dibawa kemana-mana. Pertanyaan saya, ketika Tuhanmu dibawa oleh iblis tuh, dicobai, ya kasihan kali Tuhanmu dicobai, dites ya, dicobai itu dites oleh iblis, ya. Terus Tuhanmu ini dipakai apa? Digerobak, diseret, digendong, dibopong. Pilih itu salah satu. Apa itu? Diapa Tuhanmu ketika dibawa oleh iblis, dicobai, dites oleh iblis. Ini pakai otakmu nih. Kalau kamu kalau masih ada otakmu nih, masa Tuhanmu dicobai? Kasihan Jadi kali emang- Tuhanmu, cemen amat Tuhanmu tuh. Kenapa dicobai Emang Tuhanmu? benar lah memang. Kalau perempuan ini Ya nggak benar terlawan. memang ketololanmu. Masa Tuhan dicobai iblis? Memang karena dua mulut perempuan jadi susah lawannya. Iya, mulutnya mamamu juga dua toh. Mulutnya istrimu juga dua. Kecuali mamamu bencong. Mulut perempuan ini dua susah lawannya. Mamamu perempuan toh. Mamamu perempuan. Mamamu berapa mulutnya? Jangan-jangan mulutnya mamamu 4 atau istrimu 4. Saya Halo. tanya kau, ketika Tuhanmu dicobai iblis, digendong dibawa kemana-mana oleh iblis, Halo. kasihan kali ya. Aku turut prihatin Tuhanmu dicobai oleh iblis. Tuhanmu dites kecerdasannya oleh iblis ya. Kenapa Tuhanmu Halo. itu dites? Ya, Ibu kalau kau saya, pakai ya. akalmu, kalau Ibu kayak saya- jawab kenapa? Kenapa Ibu Tuhanmu saya dites udah oleh iblis? meninggal. Anda Oke, ngata-ngatain innalillah, orang enggak lah, tua enggak ada saya. doa-doa untuk orang Kristen ya. Gimana lautan Saya Anda? tanya kau, kita Apologet gak usah macam bahas apa ini ibumu, dipakai? Ngapain kau? Saya Ampun. tanya kau, ketika Tuhanmu dicobai iblis, dites oleh iblis, ya, dibawa ke atas bumbungan bait suci dengan cara apa itu? Digendong, dibopong, diseret, atau di apa tuh? Tuhanmu loh, Tuhan loh. Lucu kali Tuhanmu itu dicobai, dites oleh iblis. Kenapa? Dengan apa dia dibawa ke atas bumbungan? Pakai akalmu. Makanya aku bilang dari tadi, akalmu itu, otakmu udah dipenuhi lemak babi. Kok nggak bisa berpikir sehat? Tuhan kok dicobai? Silakan kau yang Kristen-Kristen ini, kenapa Tuhanmu dicobai itu? Kasihan kali Tuhanmu, rendah amat Tuhanmu dicobai iblis. Ayo. Saya tidak mau kau nipu-nipu di Komal Muslim ya. Kalau saya masih ada di sini. Kau silahkan kau, apa dengan apa? Apa Tuhanmu dibopong, digerobakin atau di apa dia diseret lah. Tuhan kok dibawa kemana-mana oleh iblis? Mana akal sehat kalian toten-toten? Apa aku sudah pingsan? Tuhan Anda tidak Kau terlihat. cuma model iman. Kalau kau cuma modal Kau juga iman, modal jangan naik di iman. Komal. Modalnya wah. juga modal iman doang. Tuhanmu nggak pernah Lah, terlihat, tapi kok Nah, imanmu kami ada data-data di Al-Quran kami Yang kok. kamu sembah Kami ada apa? data dia. Kami ada Yang kamu dalil. sembah apa? Kamu itu Oten, nggak ada Yang kamu sembah data-data apa? dalil di Bibelmu. Yang kamu sembah Kau bilang itu sumber, adalah yang tidak kau bilang terlihat. sumber iman kami Bibel. Kau dusta lagi, pembohong lagi. Yang kamu Nggak sembah ada dan data di yang tidak Bibelmu. terlihat. Yesus tuh Theo, satu Mikir dong Tuhan. pakai otak. Pakai otak mikir. Dasar kampret, Masa pecluk, nyembah yang nggak penyembah lihat, manusia, dilihat? penyembah mantan Yang nggak bangke. dilihat, Ya yang terus nggak bisa dilihat kesaksian itu. Yesus Yohanes 5 botol. Yang nggak bisa dilihat itu tuh apa? Kampret. Kesaksian Hanya iblis Yesus yang Yohanes bisa 5. dilihat. Dengar Iblis dulu aja ya, bisa dengar ya. Ini otakmu ini karena kepenuhan lemak babi, Aduh, bukan kepenuhan janganlah Roh Kudus. modal imannya aja. Kena teguran aku. Jangan Dengar, modal dengar, imannya aja. dengar. Kamu menghujat, saya menghujat juga. loh. Dengar. Jujur aja. Kata Yesus Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Aduh, nggak usah lah Suaranya baca-baca tidak bisa Bible kalau otaknya didengar. masih ngeres. Jadi yang kau dengar itu suara hantu atau hantu yang kau lihat itu. Makanya kata tadi Bang Ginilah, Suma itu kalau Tuhan kalian kekurangan itu susu iblis. putih, gini. Minum susu putih. Minum susu Kemana-mana putih dia juga. kasihan ya.
Kesian ya penyembah mantan bangke ini kemana-mana. Minum susu Kau putih belum dulu bisa jawab ya. biar sehat Kau otaknya. banyak tidak ada satu pun kau jawab ya. Tidak ada satu. Di mana Yesus karena kau imanmu berdasarkan Bible. Saya minta pertanggungjawabanmu. Di mana Yesus dalam Biblemu dia adalah Theos. Kemudian pertanyaan kedua, dengan apa itu iblis membawa Tuhanmu kemana-mana? Kasihan kali Tuhanmu itu ya dites oleh iblis. Pakai akalmu ya. Itu dua pertanyaan itu dulu. Yang rendah-rendah aku tanya loh. Saya belum naik ke level tinggi pertanyaan saya. Itu dulu kau jawab itu pertanyaan saya. Di mana dalam Biblemu karena sumber imanmu adalah Biblos, di mana Yesus dalam Biblemu dia adalah Tuhan Theos. Kemudian kedua pertanyaan saya ya, dengan apa, dengan cara apa ini iblis membawa Tuhanmu kemana-mana? Kasihan kali Tuhanmu nggak ada harga dirinya. Ya, presiden aja dibawa kemana-mana, ada pengawalnya. Ya, dikawal. Tuhanmu malah dibawa-bawa oleh iblis kemana-mana, nggak ada sekali dibawanya Tuhanmu itu. Kenapa tuh? Jawab. Halo. Tes, halo. Halo juga. Bisa kau jawab dengan apa Tuhan mau dibawa, Bang? Gas, siapa tahu kau pinter. Saya mau bantu jawab. Dalam iman kekristenan, mengapa kami percaya kepada Kristus? Karena dia sudah menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Lari lagi ke nubuatan. Dengar lu, Bu. Dan nubuatan itu memang dia tidak sebagai raja yang kuat, yang megah, yang Satu aja untuk kamu, satu aja jawaban ya untuk kamu ya. Boleh. Kau paham nggak dengan apa itu nubuat? Nubuat itu bukan untuk Tuhan. Kok lucu? Yesus dinubuatkan. Sementara nubuat itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk Tuhan kalau nubuat itu. Yang dinubuatkan itu nabi. Yang dinubuatkan itu nabi, bukan Tuhan. Cari data di seluruh literasi Yahudi di mana Tuhan dinubuatkan. Itu aja satu ya jawaban untuk kau ya. Kau bangga Yesus Halo. dinubuatkan itu nabi bukan Tuhan ya. Oke, silakan yang lain ya. Tunggu dulu, saya belum siap ngomong. Dan saya yakini dan saya percayai Yesus sudah menggenapi apa yang sudah diajarkannya melalui kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib. Waduh, panjang lagi. Ya memang itu, makanya kami percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak memegahkan dalam duniawi tetapi dalam roh. Karena hidup ini bukan untuk duniawi tapi untuk roh. Kalau ibu tidak percaya silahkan, saya hanya ingin memberitahukan inti dari kekristenan yang sudah diajarkan oleh Kristus. Hidup bukan untuk duniawi tetapi untuk roh. Karena kita hidup bukan untuk sementara. Kehidupan kita selanjutnya ada dalam roh. Dan Yesus sudah membuktikan itu dengan kematiannya. Tidak ada manusia satupun yang sudah dijanjikan oleh Allah bisa mengalahkan kematian tersebut. Dan Yesus Kristuslah orangnya. Itulah iman orang Kristen sebagai dasar pokok mengapa orang Kristen percaya pada Kristus. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak mau percaya tidak apa-apa, mau tidak percaya juga tidak apa-apa. Saya hanya menjelaskan inti pokok kekristenan itu. Yesus Kristus menggenapi nubuatan, lahir ke dunia sebagai juru selamat Tuhan bagi orang yang percaya padanya, mati, bangkit kembali di hari ketiga dan sudah menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Oke, cukup. Gens, yang mati itu manusia atau Tuhan? Dia mati sebagai manusia tapi bangkit sebagai Tuhan. Ntar dulu, jangan bangkit dulu. Yang mati manusia atau Tuhan? Dia mati sebagai manusia. Cukup. Ya. Jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan ya? Waktu dia disalib, salib itu adalah esensi dari dosa yang akan. Ntar dulu, jangan panjang atuh. Ini bukan gereja loh, nggak enak didengar kau panjangan. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia, Kristus. Oke, jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Dia manusia dan ada Tuhan. Yang disalib manusia atau Tuhan? Manusia. Dia manusia. Jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan toh? Dan dia Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Dan itu memang sudah difirmankan oleh Tuhan. Ya, dengerin dulu baik-baik lu. Sederhana lu ini bahasa, bro. Boleh. Saya ulang ya. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Yesus Kristus sebagai manusia dan Tuhan. Berarti yang disalib manusia dan Tuhan. Betul. Jadi manusia menyalib Tuhan. Iya, karena itu. Oke, baik, cukup.
Siapa yang menciptakan yang menyalip Tuhan? Maksudnya? Kan yang menyalip Yesus kan ada manusia yang menyalip dia. Iya. Oke. Kan share point. Ntar dulu, santai-santai. Siapakah yang menciptakan yang menyalip Tuhan? Yang menciptakan menyalip Tuhan. Maksudnya gimana nih menciptakan menyalip Tuhan? Menyalip Tuhan itu ciptaan Tuhan nggak? Menyalip Tuhan itu ciptaan Tuhan. Tentara Romawi yang menyalip Yesus ini ciptaan Tuhan atau bukan? Ciptaan Tuhan ya memang. Ciptaan itu, Tuhan. Siapa yang menciptakan tentara Romawi ini? Allah Bapa. Bukan Yesus yang disalib itu. Jadi itu ada Tritunggal. Saya kok ngomong Tritunggal sih? Ya, Yesus itu adalah Bapa. Oke. Firman dari Bapa. Oke, jadi yang disalib. Jadi yang disalib itu adalah Bapa juga. Bukan firmannya yang datang ke dunia. Oh, jadi yang disalib hanya firman. Iya, firman Allah. Jadi yang disalib firman ya. Iya. Oh, kamu kok lari-lari sih, nggak konsisten gitu loh. Iya, firman sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke, yang disalib itu Tuhan. Firman dan juru selamat ya Tuhan. Oh, yang disalib firman. Tuhan dan firman. Tuhan dan firman yang disalib. Iya. Oke, berarti ciptaan menyalip pencipta. Dia bukan ciptaan, dia itu utusan dari Enggak, ciptaan yang menyalip Yesus ini ciptaan toh? Manusia Kaisar Romawi melalui. Ya, itu ciptaan Tuhan kan? Ciptaan Allah, ya. Oke. Jadi ciptaan ini menyalip ciptaannya. Iya, karena itu sudah di. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut ya. Ya. Jadi ciptaan menyalip pencipta. Iya. Oke. Stop udah. Boleh. Ciptaan membunuh sang pencipta. Iya. Oke. Ingat ya teman-teman, ciptaan membunuh sang pencipta, betul? Dan betul? Mereka tidak tahu bahwa saya nggak nanya tahu dan tidaknya, ini kejadian udah. Itu emang. Saya ini bikin nyaman Anda loh. Ya, boleh. Oke. Jadi ciptaan membunuh sang pencipta. Deal ya? Deal. Oke. Waktu sang pencipta itu mati, jadi pernah dunia ini kekosongan sang pencipta? Kekosongan? Tidak. Karena dia mati. Dia bangkit hari ketiga bangkit. 3 hari dia mati. Hah? Jangan bangkit dulu, 3 hari dia mati. Kekosongan selama 3 hari itu ada. Iya. Jadi itu ada Allah Bapa di atas. Oh, ada Tuhan cadangan. Bukan Tuhan cadangan. Nah, terus dia satu tadi katanya Tuhan tadi mati. Iya, dia mati sebagai Tuhan, tetapi ada Allah Bapa yang selalu ada. Oh, berarti ya, Tuhan satu mati, masih ada Tuhan 2? Tidak, dia satu kesatuan, Pak. Lo satu kesatuan bagaimana? Satu mati kok. Itulah namanya itu. Ya kalau satu mati ikut semua mati. Enggak lah. Oh, berarti iya udah kalau begitu Tuhan satu mati, masih ada Tuhan cadangan gitu. Bukan Tuhan cadangan, dia itu firman Allah. Allah itu pokoknya, Allah pokoknya. Firmannya. Yang mati siapa? Tuhan Yesus. Iya, berarti Tuhan mati satu, masih ada Tuhan 2 di surga. Bukan Tuhan 2 di surga, Pak. Terus berapa Tuhan ini? Satu Tuhan. Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yang mati atau yang tidak mati? Yang mati Yesus Kristus sebagai. Iya, berarti Tuhan mau mati. Ya, itu silakan. Berarti dunia ini. Jadi menurut iman kamu, dunia ini pernah kematian Tuhan 3 hari, kekosongan Tuhan namanya. Tetapi ada Allah Bapa. Oh, berarti ada Tuhan lain lagi yang menjaga. Bukan menjaga. memang ini Tuhanmu ada berapa sih? Satu. Tidak, pelan-pelan orang menjawab lah. Jangan diteror-teror gitu. Kau pergilah kau kepala telang kau, jangan kau naik ke di sini. Nanti kau ludahi mukamu, Rodi. Gens. Yang mana yang Tuhan sebenarnya, yang di surga kah atau yang disalib? Jadi kan saya bilang ada Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa itu. Berarti Tuhanmu 3? Bukan 3, 1. Oke, kalau begitu saya catat dulu ya. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Di antara ketiga ini yang mana yang Tuhan? Tiga-tiganya satu kesatuan. Yakin? Yakin. Jadi tiga-tiganya Tuhan? Iya, bukan Tuhan. Bukan tiga-tiganya Tuhan. Bukan tiga-tiganya Tuhan, Pak. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai penyambung di dunia ini sampai dengan akhir hayat. Ya, stop dulu. Apakah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini sama atau beda? Satu kesatuan. Sama atau beda?
Satu kesatuan sama. Saya nggak nanya itu perbedaan ada nggak perbedaannya atau sama? Sama. Jadi Yesus dan Bapa sama. Iya, analoginya gini Pak. Kita Yang analogi, nggak perlu, langsung aja. Apakah Bapa dan Yesus sama atau beda? Sama, yakin ya? Firman dari Bapa. Saya nggak nanya itu, ini pertanyaannya ya. Gini loh, saya kasih pertanyaan sederhana. Apakah air dan garam sama atau beda? Bukan, Yesus sama Bapa itu tidak sama. Tapi Allah itu adalah Bapa. Dengerin dulu ini, dengerin dulu. Apakah cabai dan garam sama? Beda. Apakah Yesus dan Bapa sama? Beda, Yesus itu Tuhan. Beda. Oke, beda ya. Bapak Yesus itu Tuhan. Stop dulu, udah dijawab beda. Udah dijawab beda. Saya nggak minta penjelasan. Ya. Nah, kalau Bapak dan Yesus berbeda, yang mana yang Tuhan? Yesus. Jadi Bapak bukan Tuhan. Bapak itu Allah. Oke, jadi satu Allah, satu Tuhan. Iya. Oke, yang mana yang kau sembah? Dua-duanya, 3 sama. Berarti sembahmu 2. Satu kesatuan. Tadi beda loh. Bagaimana mungkin berbeda kau satukan? Bukan Tuhan yang berbeda, Tuhannya satu, Yesus Kristus Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam. Yang mana yang kau sembah, Bapa atau Yesus? Dua-duanya. 3. Berarti sembahmu 2. Dua-duanya tapi dalam satu Pak. Jadi gini. Tadi barusan 2 loh ngomong. Kan sudah saya bilang Allah. Saya ulang kembali. Ya. Saya ulang ya. Yang mana yang kau sembah, Bapa atau Yesus? Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berarti itu sembahanmu 3. Satu. Apakah Bapa dan Yesus sama? Allah itu Bapa dan Apakah Bapa dan Yesus sama? Sama, karena Yesus itulah firman dari Allah. Oh sama, tadi bilang beda. Ya, karena dia firman dari Allah sebagai. Tadi bilang beda, sekarang sama lagi. Dia tuh bagian dari Allah. Sekarang tunjukkan persamaannya Bapa dan Yesus. Bapak dan Yesus maksudnya? Persamaannya yang mana? Persamaannya dia itu firman dengan Allah satu. Yesus itu punya fisik, betul? Fisik. Oke. Apakah Bapak punya fisik? Tidak. Sama atau beda? Transenden, dia tidak bisa. Saya ulang kembali. Ya. Apakah Yesus punya fisik? Punya. Apakah Bapak punya fisik? Tidak. Sama atau beda? Ya memang dia diutus sebagai. Saya nggak nanya utus, ulangi lagi. Tidak sama. Saya ulang lagi ya. Apakah Yesus punya fisik? Punya. Apakah Bapak punya fisik? Punya. Ya. Bapak punya fisik? Tidak. Apakah Yesus dan Bapak sama? Sama. Satu punya fisik, satu tidak. Sama atau beda? Saya mempercayai itu sama dan saya meyakini. Oke, jadi kalau Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, sama atau beda? Kalau secara kita iman dan tidak kepercayai, itu tidak akan masuk di. Ini kenyataan loh. Ini kenyataan nih. Yesus pernah di muka bumi itu punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Pertanyaan sederhananya, sama atau beda? Ya sama, satu kesatuan Pak. Dia tuh sama. Masa bisa sama? Satu punya fisik, satu tidak. Kok bilang sama? Ya karena memang dia dari Allah, diturunkan ke bumi. Saya nggak nanya dari siapa. Ini udah kita cek fakta. Ya gini Pak, gini. Jadi simpelnya gini aja. Nggak usah disimpelkan, saya yang menyimpelkan. Dengarkan baik-baik. Boleh. Nih dengerin. Ya. Anda pernah baca Matius 3? Pernah. 13-17? Ya. Pernah membaca kisahnya Yesus dibaptis? Ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis itu Yesus ada di mana? Di situ, di dunia. Di dunia, di Sungai Yordan bersama pembaptis. Oke. Waktu Yesus dibaptis, Bapak ada di mana? Di kerajaannya lah. Di mana? Di tahtanya. Oke, di tahtanya. Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus itu turun setelah Yesus naik ke surga. Dengerin dulu, waktu Yesus dibaptis loh. Iya. Nah, saya yang jelaskan, kayak kau nggak ingat. Merpati. Dengarkan. Merpati yang turun di atas pundak Yesus. Ada di awan. Oke. Menurut Anda, waktu Yesus dibaptis ini mereka menyatu atau berpisah? Satu kesatuan. Mereka menyatu atau berpisah? Menyatu secara roh. Mereka menyatu atau berpisah? Ya kalau menurut saya menyatu secara roh. Atau saya ulang, apakah mereka waktu Yesus dibaptis ini mereka berbeda tempat atau sama tempat? Berbeda tempat tetapi berbeda tempat. Oke. Kalau berbeda tempat, apakah mereka menyatu? Menyatu dalam roh.
Bagaimana ceritanya menyatu kalau berbeda tempat, coy? Itulah kuasa Allah, Pak. Itu iman, jangan maju iman di sini. Waktu Yesus dibaptis, suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi, ada merpati di awan. Yang manakah Tuhan yang asli? Itu tiga-tiganya Allah Bapa. Berarti tiga Tuhan. Berarti tiga Tuhan. Itu satu kesatuan, Pak. Bagaimana bisa disatukan? Yesus lagi dibaptis. Itulah dia. Oke, saya persingkat lagi. Waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapa menyatu dengan Yesus? Dia menyatu dalam roh, Pak. Oke, berarti Bapak ikut kebaptis. Bukan ikut kebaptis, dia berarti nggak menyatu. Menyatu dalam. Saya ulang kembali. Waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapa di dalam diri Yesus? Dia menyatu dalam roh, bukan secara. Dengarkan dulu pertanyaannya, saya nggak nanya. Waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapa di dalam diri Yesus? Ada. Berarti Bapak ikut kebaptis. Bukan ikut kebaptis. Dia tidak menyatu di dalam. Saya ulang kembali. Pelan-pelan, bahasa Indonesia loh ini. Ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis, apakah semua yang ada di dalam diri Yesus itu terbaptis? Iya. Terbaptis. Apakah ada Bapa di dalam diri Yesus waktu Yesus dibaptis? Ya, Bapa itulah dia, firman Tuhan. Berarti Bapak ikut terbaptis, betul? Bapa di atas. Berarti nggak ada Bapa dalam diri Yesus kalau Bapa di atas. Secara roh. Jangan ngaco. Jangan ngaco dulu. Saya menjawab secara iman saya. Jangan ngaco dulu, bro. Santai apa? Bukan, Pak. Kan Bapak Angga bertanya. Saya menjawab secara iman saya. Iya, ini loh kenyataannya loh. Jangan. Ini logikanya sangat jelas. Ini datamu sendiri loh itu. Ya, kalau logika Bapak memang Bapak percaya seperti itu. Tapi kalau ini datanya sendiri loh, tertulis. Iya, Bapak berarti memaksakan saya untuk percaya dengan logika Bapak. Saya nggak maksa, ini kenyataannya begitu. Ya, kalau kenyataan Bapak merasa seperti. Saya ulang kembali. Ya. Pelan-pelan ya. Ya. Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes, betul? Yohanes Pembaptis, benar. Oke. Waktu Yesus dibaptis itu, Yesus Tuhan atau bukan? Sebagai juru selamat, dia bukan Tuhan dan sebagai manusia. Berarti Yohanes membaptis Tuhan. Benar. Oke. Tuhannya Yohanes yang mana? Tuhannya Yohanes, dia Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berarti Yohanes membaptis Tuhannya. Iya, memang sudah kenapa dia? Berarti Yohanes membaptis Tuhannya Yohanes. Betul? Benar. Oke. Apakah Yohanes membaptis Bapak juga? Pak, intinya sudah saya bilang tadi, Bapak tidak bisa memaksakan apa yang Bapak bilang itu kepada saya. Saya sudah jawab, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu kesatuan dalam roh. Jadi kalau Pak bilang secara logika itu tidak akan sama, tidak akan termasuk dengan atas batas. Oh, nggak bisa dilogikakan, nggak masuk akal gitu ya maksudnya ya? Tidak akan masuk akal karena itu. Oke, ngomong dong dari tadi tidak masuk akal, hanya iman gitu ya? Bukan iman, Pak, roh dan kepercayaan. Kita hidup bukan. Kalau konsep ketuhananmu tidak masuk akal, terus bagaimana caranya kamu percaya itu? Kan sudah saya bilang tadi di awal, saya meyakini dan mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat. Masuk akal nggak itu? Masuk akal nggak konsep ketuhananmu itu? Kan sudah saya bilang ini tidak bisa melalui akal pikiran, tetapi ya berarti tidak masuk akal. Ngomong dong dari tadi biar kamu nggak capek. Saya sudah bilang dari awal, Pak, Bapak yang memaksakan. Jadi nggak masuk akal, hanya berdasarkan iman saja, tapi akal tidak masuk, betul? Iman dan penggenapan dalam firman. Iya, terserah iman penggenapan, tapi akalnya mati dong. Akalnya mati di mana, Pak? Katanya nggak masuk akal tadi. Tapi kan sudah dibuktikan ada beragam kebangkitan dia. Tadi katanya nggak masuk akal. Tidak masuk akal apa? Memang ada Ada yang mau ngomong tadi lo tidak masuk akal. Saya bukan bilang tidak masuk akal secara pikiran Bapak, secara logika. Tetapi ya memang tidak. Ini lo Anda yang pembuktian, jangan masukin saya dong. Ini kan kenyataan Yesus dibaptis. Iya. Nah, Yohanes membaptis Tuhan. Iya. Masuk akal nggak tuh? Masuk akal. Oke, masuk akal. Iya. Oke. Sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Oke, masuk akal. Ciptaan membaptis pencipta begitu ya? Memang seperti itu. Memang Yesus Kristus. Oke, masuk akal menurut Anda. Oke. Ya. Sekarang waktu Yesus dibaptis ada berapa Tuhan? Kan kok kembali lagi, Pak? Kan sudah. Ya, kan tiga terpisah. Satu Tuhan, satu dibaptis, ada Roh Kudus di awan, ada Bapa di surga. Ada berapa Tuhan? Ya jadi gini, Pak. Kita kok gini? Ada berapa? Tinggal dijumlah. Satu. Ya, kalau satu yang mana yang Tuhan kalau satu? Kristus.
Jadi hanya Yesus yang Tuhan, Bapa di surga, Roh Kudus bukan Tuhan. Itu satu kesatuan kan sudah bilang. Kok satu kesatu? Kalau kesatuan itu, dengerin, kalau kesatuan itu dihitung satu atau dihitung banyak? Satu kesatuan dalam satu hakikat. Saya ulang dulu ya. Kesatuan itu dihitung satu atau dihitung banyak? Satu lah. Satu. Kalau satu, sebutkan siapa nama Tuhanmu? Yesus Kristus. Jadi Bapak bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Bapak itu Allah, Allah Bapa. Apa bedanya Bapak dan Yesus? Bapak Allah itu adalah Bapa, itu sebagai sumber. Sumber. Yesus sebagai? Yesus Kristus adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Bapa. Kapan dia bersama-sama? Orang Yesus lagi dibaptis kok sama, gimana sih? Itulah saya berpisah kok dia. Gini Pak, dalam Kejadian 1 ayat 1 berfirmanlah. Nggak ada Yesus di Kejadian. Bapak kan mau penjawaban, saya kan mau memberitahukan. Kan Yesus di Kejadian nggak ada Yesus. Nah, sekarang gini, Bapak mau dengar apa enggak? Ya silakan. Gini Pak, jadi Yesus sebagai firman sudah dibuktikan dalam Kejadian 1 ayat 1 dari awal penciptaan sampai dengan penciptaan manusia terakhir. Di situ dikatakan berfirmanlah Allah. Firman Allah itu adalah Yesus itu sendiri, tapi dia belum. Baik, siap, gua paham. Jadi firman itu adalah Yesus. Iya. Jadi Allah beryesus. Bukan Allah beryesus. Katanya Yesus itu adalah firman, itu gimana sih? Allah itu transenden, tidak bisa kita. Firman ini Yesus atau bukan? Firman itu Yesus. Oke, jadi Elohim beryesus. Elohim beryesus maksudnya? Ya, katanya firman itu adalah Yesus. Iya, firman itu Yesus Kristus. Coba Kejadian 1 ya. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim berfirman. Yesus yang mana di sini? Firman. Ya berarti. Jadi beresit bara Yesus. Pada mulanya Elohim beryesus. Tidak, Pak. Katanya Yesus itu adalah firman. Allah. Saya ini mempermudah Anda yang mempersulit diri Anda loh. Ya kalau dengerin, Anda sendiri mengatakan firman itu adalah Yesus. Iya, bersama di kejadian 1 nomor 2. Kejadian 1 nomor 1. Kalau firman itu adalah Yesus, bisa juga dikatakan Elohim berfirman, Elohim beryesus. Karena firman itu adalah Yesus. Jangan disangkal dong, tinggal iyain selesai gitu loh. Karena ini saya memakai argumentasimu sendiri loh. Oke, Elohim beryesus ya. Satu tubuh itu. Lo diam dulu kau. Elohim beryesus. Oke. Kau sendiri yang bawa Kejadian 1. Itu adalah Bapa. Diam kau. Aduh ini aneh. Jiwa itu adalah Roh Kudus. Ibarat satu tubuh seperti itu. Elohim beryesus, betul? Gen, jangan nangis bro. Mana ini anaknya nih? Ini saya, apapun yang data kau bawa, saya iakan aja udah. Saya bikin happy. Saya itu orangnya kalau diskusi bikin happy orang gitu loh. Saya nggak perlu membantahnya apa gitu loh. Apa yang kau omongkan, saya iakan dan kau harus iakan juga. Nah, kita lanjut. Tapi apa yang kau omongkan gitu loh, saya iakan, kau membantah sendiri omonganmu. Gimana kamu ini? Sepertinya kamu gak sehat gitu loh. Ya kalau Yesus itu adalah firman, berarti Elohim beryesus. Karena Yesus itu adalah firman. Kan clear gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang bisa dipermudah, ya jangan dipersulit atuh. Tinggal iya aja, betul Bang Andi, Elohim beryesus. Kita lanjut. Mudah tuh. Diam lagi dia. Halo. Gen, gimana Gen? Halo Bang. Bentar dulu, Gen dulu nih, belum selesai Gennya. Saya kalau satu-satu dulu. Mana Gennya ini? Saya boleh tanya. Bentar dulu. Bentar dulu. Gen. Mentok kan? Imanmu itu nggak masuk akal bro. Saya paham itu. Kalau kau bilang oh iya memang nggak masuk akal, kami imani saja, saya maklum. Tapi kalau bilang masuk akal, ya mari kita uji akalmu. Gitu loh. Tapi kalau kok legowo, maaf Bang Andi, kami hanya imani saja karena memang nggak masuk akal logika manusia. Selesai. Kalau diskusi itu jangan ngeyel, kami maklum kok. Kami ini nggak mau merusak imanmu.
dan tidak mau merusak akalmu. Tergantung kau mau pakai akal mau tidak. Monggo-monggo saja. Ini room bukan pemaksaan, tapi room ini untuk edukasi. Dan kita toleran dan memaklumi kok. Gitu loh. Lu bawa kejadian 1 nggak ada urusannya sama Yesus, nggak ada urusannya sama Tritunggal. Karena di sana jelas sekali pada mulanya Elohim berfirman menciptakan gitu loh. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan, Yesusnya nggak nongol. Tapi kamu bilang Elohim itu berfirman, firman itu adalah Yesus, artinya Elohim beryesus, clear. Lanjut kita gitu loh. Yesus dibaptis, ada di Sungai Yordan. Roh Kudus merpati di awan-awan, Bapa di surga. Berbeda tempat. Terus lu bilang kesatuan, gimana bisa menyatu? Orang lagi berpisah. Satu di sungai, satu di awan, satu di surga. Lu bilang kesatuan, gimana mau disatukan lagi berpisah kok? Halo Pak, ini kok nggak kedengaran? Halo, udah kedengaran. Udah kedengaran. Jadi Elohim beryesus. Bukan Elohim beryesus Pak, Allah itu dengan Yesus satuan. Yesus sebagai firman. Firman itu siapa? Yesus. Jadi Elohim beryesus. Maaf sebelumnya, kalau saya masalah-masalah bahasa-bahasa luar tuh saya nggak ngerti Elohim. Enggak. Yang taunya Allah, Yesus dan Roh Kudus. Iya, firman itu Yesus. Iya. Oke. Tuhan sebagai Tuhan. Oke, firman itu Yesus ya. Iya. Oke. Elohim itu menciptakan dengan cara apa? Elohim ini maksudnya ini Allah Bapa. Iya, Bapa itu menciptakan dengan cara apa? Ya dengan cara pun dengan kuasanya lah. Dengan cara apa? Dengan diam. Dengerin dulu pertanyaannya. Saya kasih pilihan. Bapak itu menciptakan, A diam, B tidur, C berfirman. Saya ulang. Bapak di surga itu menciptakan dengan cara A tidur, B lari pagi, C berfirman. Gue kasih pilihan lo. Aduh, hilang lagi nih bocah. Bapak itu berfirman lagi. Bapak itu menciptakan dengan cara. Ya, saya ulang ya. Bapak itu berfirman. Firman itu Yesus enggak? Ya. Jadi Bapak beryesus. Bukan Bapak beryesus. Ya Yesus itu firman kok. Satu kesatuan, bukan Bapak beryesus Pak. Kata-katanya bukan seperti itu. Apakah Yesus itu adalah firman? Iya. Apakah firman itu adalah Yesus? Iya. Yesus dan firman sama enggak? Sama. Jadi kalau Bapak berfirman berarti Bapak beryesus. Bukan Bapak beryesus. Kalau mau mati lagi nih akalmu bro. Kamu sendirian jawab. Oh sendirian nyangkal. Bukan Bapak beryesus. Yesus itu ada dalam Bapa. Satu kesatuan. Oh Yesus selalu ada dalam diri Bapak? Iya, satu kesatuan. Oke. Yang dikandung Bunda Maria siapa dong kalau ada dalam diri Bapak? Itulah dia sudah dijadikan oleh Tuhan. Dia berarti berpisah dong kalau begitu. Dia terpisah sebagai manusia untuk menebus. Berarti nggak menyatu dong. Katanya tadi ada dalam diri Bapak. Itu memang sudah kuasa Tuhan, kuasa Allah. Kuasa. Ini saya nggak ngomong kuasa. Yesus itu ada dalam diri Bapak, betul? Ya, betul. Nah, yang di dalam kandungan Maria siapa? Yesus Kristus yang sudah dibuatkan oleh Tuhan. Berarti lepas dong dari dalam diri Bapak. Iya, tetapi ketuhanan tidak lepas. Kok nggak tahu? Gini Pak. Dengerin. Halo. Dengerin ya. Akan dapat jalan tengahnya karena beda kepercayaan. Enggak, bukan masalah beda. Iya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus. Ya. Yesus ada di mana? Waktu Bunda Maria mengandung Yesus. Ya di dalam Bunda Maria. Iya. Berarti enggak ada di dalam diri Bapak toh? Dia dilepaskan ke dunia. Saya ulang kembali nih pelan-pelan. Waktu Bunda Maria mengandung, Yesus ada di mana? Saya ulang ya. Waktu Bunda Maria mengandung, Yesus ada di A dalam kandungan, B di dalam Bapa. Silakan. Aduh, kasihan nih bocah nih. Udah doktrinnya sangat kuat.
akalnya mati total. Nah, inilah resikonya teman-teman. Kalau ajaran Paulus ini yang sebagai topik pada malam hari ini, bahwa di Damsyik, perjalanannya dia ke Damsyik dengan misi penganiayaan para pengikut Yesus begitu, di tengah perjalanan dibutakan matanya, terus dia jatuh. Siapakah engkau Tuhan? Terus terdengar jelas suara dari surga, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Apakah benar ini suara Yesus? Ternyata telah dicek dan recheck. Hasilnya begini-begini nih, merusak akal sehat manusia. Tadinya Saulus itu waktu hidup sejaman dengan Yesus, yang dia serang itu menyerang secara fisik. Dia membunuh para pengikut. Dia membunuh. Entar dulu, lo diam dulu. Dia membunuh para pengikut. Dia membunuh murid-murid Yesus yang setuju dengan Yesus, dibunuh semua. Setelah dia dengerin dulu, setelah perjalanannya ke Damsyik, si Saulus ini dibutahkan matanya, rebah ke tanah begitu. Benar. Terus dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah yang telah engkau aniaya itu. Benar. Terus selanjutnya, dari Saulus tadinya pembunuh, menurut dia bertobat, berganti namanya Paulus. Dia tidak lagi menyerang secara fisik, tapi menyerang dan mematikan akal sehat manusia. Kenapa demikian? Buktinya, ajaran-ajaran Paulus sangat kontradiksi dengan ajaran Yesus. Kenapa demikian? Muncullah tulisan-tulisan Paulus, Yesus mati terkutuk di tiang salib karena menebus kutuk hukum Taurat. Kemudian setelah dia mati, bangkit kembali, kemudian dia menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Jadi Paulus ini memang gitu ya, sangat-sangat berbahaya ajarannya. Gini, mematikan akal manusia. Saya boleh jawab Pak tentang Paulus? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Si Paulus memang sebelum dia bertobat, sebelum dia mendapatkan penglihatan sebuah cahaya Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damaskus. Kemana? Ke Damsyik. Dia memang seorang yang menganiaya kekristenan. Dan satu lagi yang perlu Bapak tahu, Paulus ada. Bukan menyala kekristenan. Kristenan belum nongol waktu itu Kristen kan pengikut Kristus. Di mana ada Kristen di zaman Yesus Dengar Pak, dengar dulu, jangan disangkal. Ya, Anda salah Bapak, menjadi saya luruskan. Waktu itu belum ada Kristen. Silakan. Kristen itu terjadi nanti setelah Paulus ini sahabat Barnabas setahun lamanya di Antiokhia di sana. Di sana berdiam, disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Pengikut Kristus. Kristus yang. Iya, belum ada Kristen di zaman Yesus. Oke, dengar. Sudah. Tapi terima dulu kenyataan. Iya. Oke, lanjut. Ya, terus pada saat dia sudah datang ketemu dengan penampakan seperti itu, Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Benar yang kata Pak bilang tadi. Dan yang perlu Pak tahu, Paulus itu ada setelah Yesus naik ke surga, setelah turunnya Roh Kudus. Jadi Paulus tidak tahu secara pasti bagaimana perjalanan Kristus melayani di dunia. Tetapi Kristus sudah masuk ke dalam hati Paulus dan membuat Paulus bertobat, sehingga dia memberitakan apa yang sesuai dengan pemikiran dia. Oke, cukup. Nah. Menurut kamu ajaran Paulus itu sama nggak dengan ajaran Yesus? Sama, mengajarkan kasih. Samanya, coba sebutkan persamaannya satu. Dia memberitakan Kristus sebagai juru selamat. Yesus apa? Dia memberitakan Kristus sebagai juru selamat. Juru selamat untuk siapa? Untuk manusia dunia. Bagaimana caranya menyelamatkan dunia? Ya itu tadi, dia mati di salib, naik ke surga. Ya, itu ajaran Paulus toh? Bukan ajaran Paulus, itu memang Kristus. Itu tulisan siapa itu? Tulisan Paulus berdasarkan. Tulisan Paulus itu ajaran siapa? Kristus. Tulisan Paulus itu ajaran siapa? Yesus Kristus. Dari mana ceritanya tulisan Paulus ajaran Yesus? Kan sudah saya bilang. Oke, kita cek ya. Oke. Anda punya data di situ, ada Bible. Anda boleh buka Galatia 3 nomor 13, itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Nah, tulisan Paulus kok ajaran Yesus? Gimana sih? Tulisan Paulus ya ajarannya Paulus lah. Gimana sih? Coba buka Galatia 3:13, itu ajaran Yesus enggak?
Kristus telah, coba udah baca belum? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus nih? Meong. Ini ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Ajaran Muhammad. Oten kalau nggak bodoh nggak jadi oten kali ya. Gua kick lah kau. Ini diskusi baik-baik loh gue sama si Gens. Ini Galatia 3:13 ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Halo? Ya, Galatia 3:13 itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Nggak kedengeran bro. Kamu kalau membaca buka device ya suaramu nggak kedengeran lah, bro. Gens, waduh. Woi, Galatia 3:13 itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Tadi lu bilang tadi ajaran Yesus ajaran Paulus sama. Gue belum, Matius 5:18 sama Efesus 2:15 sangat bertentangan loh. Matius 5:18 itu ya, Yesus berkata tak satu pun iota, satu titik pun harus dihapuskan dari hukum Taurat. Di Efesus 2 nomor 15 Paulus berkata dengan matinya ia di tiang salib ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Bertentangan. Mana ceritanya bro lu bilang sama. Justru Paulus ini menjual nama Yesus untuk mematikan akalmu. Itu loh. Tadinya membunuh secara fisik, ajaran Paulus ini mematikan akal miliaran orang di dunia ini. Kenapa? Ya karena menganggap membunuh dulu anak orang secara terkutuk, terus bangun kembali, hidup kembali menjadi Tuhan. Jadi salah itu pendeta kalau mengatakan manusia tidak menjadi Tuhan. Konsep ketuhananmu itu Tuhan menjadi manusia, kemudian manusia ini mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Itu konsepmu, datanya jelas di Bible. Kalau memang Tuhan nggak menjadi manusia, ya habislah Tuhanmu, karena dia udah mati. Kalau hidup kembali nggak menjadi Tuhan, Tuhanmu cuma dua. Tapi dia hidup kembali menjadi Tuhan lagi. Mana? Jelas tulisannya. Baca Roma 14 nomor 9. Baca Kisah 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Bapa di surga itu menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi memang ini Lukas juga kompak dengan gurunya, bahwa memang yang sudah Yesus disalib ini harus dijadikan Tuhan kembali. Kalau mereka nggak menulis ini ya nggak, Tuhanmu tinggal dua, Bapa dan Roh Kudus, Yesusnya hilang. Ya apa? Gangguan Pak, maaf Pak. Ya udahlah lu tidur lah. Tidur ya. Udah host, gugur satu persatu. Satu persatu gugur. Banyuma menggugurkan 5 orang. Saya mah nggak menggugurkan, saya mah hanya bermain logika saja lah. Saya kan cuma guru bahasa Indonesia bro. Saya nggak ada maksud apa-apa ya. Nggak ada maksud apa-apa bro. Saya kasihan sama kamu. Bukannya ngikutin ajaran Yesus berkata, inilah hidup yang kenapa? Udah masuk ya? Gangguan maaf. Galatia 3:13 itu ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Galatia
Galatia 3 nomor 13 ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Meong. Meong. Galatia 3 nomor 13 itu ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Ada yang mau bantu dia silakan. Berat ini. Ini berat ini pertanyaan ini. Tapi kalau jujur nggak berat, tapi kalau nggak jujur berat. Kalau jujur nggak berat, kalau menyangkal jadi berat. Ya, halo. Ya, halo. Maaf, gangguan susah kali sini sinyal memang. Ya udahlah. Jadi memang Paulus ini ajarannya ini membunuh akal manusia. Kenapa? Karena dia matiin anak orang dulu secara terkutuk, dia buatkan surat, kemudian dihidupkan kembali menjadi Tuhan. Jelas itu datanya. Halo, halo. Ya. Ya, maaf Pak, maaf. Ya. Jadi ya saya bacain ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Paulus ini ya mematikan dulu Yesus dengan tujuan menebus kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi Paulus ini mematikan dulu Yesus dengan alasan menebus kutuk hukum Taurat. Nah, setelah Yesus dimatiin terkutuk oleh Paulus, dibuatkan lagi surat, dihidupkan kembali orang mati ini menjadi Tuhan. Inilah ajaran Paulus. Nah, kalau orang percaya kayak gini artinya akal sehat Anda dimatiin oleh Paulus, coy. Saya boleh jawab? Ya, sekali pertanyaan tadi sederhana. Galatia 3:13 itu ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Silakan. Kembali ke yang saya bilang tadi, Pak, Paulus nih ada mengenal Kristus setelah Yesus bangkit. Bukan itu yang saya tanya. Galatia 3:13 yang kau baca itu ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Ini jawabannya, Pak. Saya jawab dari awal. Iya, ajaran siapa? Tunggu saya jelasin dulu. Nggak usah dijawab dulu baru jelasin. Ya kan jawaban itu ada setelah ada penjelasan juga. Nggak bisa dijawab dulu baru dijelasin. Gini Pak. Itu ajaran Paulus apa ajaran Yesus? Satu, Bapak ini salah kalau cuma berpaduan pada satu ayat. Semua ayat harus dibaca. Ya ini saya bawa Galatia 3:13 dulu. Itu satu ayat cuman Pak. Kalau satu ayat nggak bakalan masuk. Ini Anda ini kok semakin susah dikendalikan ya? Gini aja deh. Galatia 3:13 itu tulisan siapa? Paulus. Tulisan Paulus, pengajaran Paulus enggak? Enggak lah, pengajaran Kristus. Oke, baik. Ya, yakin ya? Yakin. Jadi Yesus memberitahu ke Paulus bahwa Yesus mati terkutuk, begitu? Bukan mati terkutuk. Loh, yang mati terkutuk siapa di tiang salib? Mati terkutuk itu dosa manusia yang ditebus oleh Kristus. Yang digantung itu dosa atau manusia? Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Iya. Terkutuk nggak dia? Tidak, dia sebagai Tuhan. Maksudnya ini loh, baca. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Maksudnya apa tuh? Itulah saya bilang Bapak nggak bisa baca dari satu ayat itu ada. Oke, sekarang silakan baca Kejadian sampai Wahyu, saya tunggu. Ya, kalau gitu jawaban Bapak salah lah. Katanya nggak boleh baca satu. Baca semua lah, silakan, saya tunggu. Dari Galatia 1 sampai 13. Ya udah baca aja, saya tunggu. Silakan baca. Tunggu ya, saya ambil kitab saya. Ya, ambil lah. Ambil. Mau baca berbusa-busa juga di situ poinnya kok. Poinnya di situ Galatia 3:13. Nyambung ke Roma 14:9 itu. Lu baca bolak-balik nggak berubah makna itu. Karena jelas di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk loh. Karena kita. Yang menjadi kutuk siapa? Ya Kristus. Halo? Ayo baca. Halo Pak. Galatia berapa tadi?
3 nomor 13. Kamu belum tahu juga tadi bantah tadi Galatia 3 ya? Iya nomor 13. Enggak, saya nggak mau baca dari 13, saya baca dari awal. Ya silakan baca. Galatia 3, dibenarkan oleh karena iman. Galatia 3 ayat 1. Bapak dengar kan? Dengar saya. Ya. Tenang aja. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan? Ia telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat dan karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat? Di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat dan karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Udah? Tunggu. Ya udah, nggak ada yang maksa kamu, saya tungguin kok. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dimuliakan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan jangan dihilangin, baca ulang. Ada lu lempatin tuh. Ayat 13 kan? Iya, baca coba. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Boleh saya jelaskan? Kamu baca satu perikop, nggak usah dijelasin, saya yang nanya. Ya, boleh. Itu. Siapakah orang yang pernah digantung di tiang salib? Yesus Kristus. Oke. Siapakah orang yang terkutuk di tiang salib? Dosa-dosa manusia bukan orang, dosa-dosa manusia. Masa dosa terkutuk? Ya, dosa terkutuk. Oke. Terkutuk. Apa maksud terkutuklah orang yang digantung di tiang salib? Orang-orang yang percaya pada hukum Taurat tidak percaya pada Kristus. Siapakah yang digantung di tiang salib? Yesus Kristus. Apakah orang yang tergantung di tiang salib terkutuk? Tidak, dia suci. Yang terkutuk itu dosa manusia. Gimana sih? Iya. Itu jawaban saya. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yang menjadi kutuk karena kita siapa? Dosa. Ya iyalah. Dosa terkutuk gitu? Ya, dosa terkutuk, mana dosa? Di sini dosanya mana? Dosa manusia, Pak. Ini dosa nggak ada tertulis di sini. Ya itulah dia. Kan sudah saya bilang, Pak. Yesus Kristus lahir ke dunia, datang ke dunia untuk menebus dosa terkutuk dari manusia. Oke. Ya itu. Oke. Siapakah manusia punya dosa kutukan? Semua manusia. Termasuk ibumu? Iya. Oh, ibumu pernah terkutuk? Bukan berdosa karena terkutuk. Iya, dosa kutuk ibumu itu kena. Iya, semua manusia. Kamu juga kena. Iya. Jadi sekarang kamu masih punya dosa kutuk? Tidak, karena ada Yesus Kristus sudah menebus. Oke. Ibunya Bunda Maria juga pernah kena dosa kutuk? Iya. Buset dah. Kamu digampar sama Katolik itu? Karena dia manusia biasa. Dia itu manusia suci, nggak pernah kena kutuk dia. Iya, manusia suci. Kau digampar sama Katolik nanti. Tapi penebusannya melalui Kristus. Iya, jangan nebus dulu, dengerin dulu. Apakah Maria pernah kena dosa kutuk? Semua dosa manusia, bukan hanya. Termasuk Maria. Bapakku, mamaku ataupun. Dengerin dulu, termasuk Maria. Iya. Termasuk Yesus sendiri. Yesus sendiri bukan manusia, dia sebagai Tuhan. Yesus, apakah Yesus manusia? Manusia, dan dia sebagai. Apakah manusianya Yesus kena juga?
Dia bukan manusia yang terkutuk. Dia Diam dulu. Tadi kamu udah dengerin. Ya. Kamu tadi mengatakan semua manusia pernah terkena kutuk dosa, betul? Benar. Betul. Apakah Yesus manusia? Dia manusia dan Tuhan. Oke. Apakah manusianya juga kena kutuk dosa? Dia manusia yang suci. Dia yang Katanya tadi semua manusia. Dia manusia dan Tuhan. Dia. Saya ulang kembali. Gini Pak, halo. Baca 2 Yohanes 1 nomor 17. Kamu nanti disangka menjadi antikristus yang menyangkal bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. 2 berapa Pak? 2 Yohanes 1 nomor 17 kalau nggak salah ya. Kamu nanti antikristus lu. 2 Yohanes berapa? 1:17. Tunggu saya jawab. 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1. Awal dari ayat 1 sampai 17 ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya baca dari awal, saya nggak mau baca dari nomor 7 aja. Kamu baca dari semuanya juga percuma, buang waktu. Momennya ada di sini kok. Tadi kan lu baca semua kan? Endingnya juga kita bahas 13-nya kan? Gitu loh, buang waktu aja kau. Jadi saya bacain aja. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kamu percaya nggak Yesus? Dengerin. Kamu percaya nggak Yesus sebagai manusia? Iya. Percaya. Apakah manusia Yesus itu kena dosa kutuk? Dia bukan manusia, tetapi manusia. Dengerin dulu, apakah manusia Yesus kena dosa kutuk? Dia tidak berdosa. Dia manusia yang tidak. Tapi kamu bilang tadi semua manusia kena. Dia spesial, dia manusia dan. Kamu melenceng lagi kau. Itu kan kamu kok memakan. Kamu jangan muntahin ludahmu yang telah kau muntahin gitu loh. Saya kan sudah memberitahukan kepercayaan saya. Iman tadi saya. Kamu udah ngomong semua manusia kena. Iya. Berarti Yesus juga kena? Tidak, dia manusia. Berarti Yesus bukan manusia? Dia manusia yang menebus. Berarti manusianya Yesus nggak kena, sepsial buat dia. Apa? Jadi sepsial buat dia nggak kena. Jadi sepsial buat Yesus nggak kena kutuk hukum Taurat, gitu. Dia sebagai penebus Pak, dialah itu Tuhan. Yesus ini manusia loh. Anda antikristus loh kalau Yesus bukan manusia. Yang saya sudah bilang manusia dan Tuhan. Tadi Anda ngomong dari awal semua manusia kena kutuk hukum Taurat. Iya, termasuk Yesus. Yesus juga manusia. Dia tidak, dia manusia yang sempurna. Ya udah, gua maklumi nggak apa-apa. Bunda Maria kena nggak? Pokoknya semua manusia. Iya, Pak Yusuf bapaknya kena nggak? Kena, pokoknya semua. Kena semua ya, oke. Oke, cukup, lanjut ya. Ya. Siapa yang menebus Anda dari kutuk hukum Taurat? Yesus Kristus. Yesus. Dengan cara apa? Disalib. Dengan cara disalib. Apakah orang disalib itu terkutuk? Orang disalib terkutuk maksudnya? Siapakah orang yang digantung pada kayu salib? Yesus Kristus. Siapakah orang terkutuk di tiang salib? Pak, saya ceritakan tentang salib. Jangan cerita, ini data. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya sederhana. Siapakah orang yang terkutuk di tiang salib? Dosa manusia, bukan orang. Orang ini loh. Baca lagi 13-nya, baca lagi 13-nya. Pak, itu tuh orang itu bukan dosa, orang. Lu ngerti gak sih namanya orang? Ya memang Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Ya makanya siapakah yang terkutuk digantung di tiang salib? Dosa manusia. Orang. Ya orangnya Yesus Kristus sebagai penebus yang terkutuk. Baca. Bapak kok ngomong? Terkutuklah orang. Dengerin. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya. Yang terkutuk di tiang salib ini orang atau monyet? Dosa manusia. Ini orang kocluk. Orang itu Yesus Kristus sebagai penebus. Orang loh. Pak, Bapak tuh salah memahami. Lo kok ini dibaca ini loh. Baca dulu. Kau baca lagi. Halo Pak, itu sudah beda pemahamannya, beda. Nggak bisa, ini ada kata orang. Lah, Bapak ini salah. Ini kok saya disalahin tertulis kok. Saya baca lagi ya, diam.
Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, dengerin dulu, diam. Saya ulang lagi. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang terkutuk di tiang salib? Sebutkan. Saya nggak, ini orang bukan dosa. Ya, orang itu maksud itu dosa manusia pemahaman. Enggak, orang ya orang, dosanya dosa. Sudah saya bilang pemahamannya nggak bisa Pak. Nggak bisa, ini kata orang ini. Dengar lu Pak, dengar. Kamu nggak bisa diskusi. Lah, pemahaman saya. Ini orang nggak bisa, gue nggak lepas kalau dari sini. Ini orang di sini, orang. Lah, kan sudah saya bilang pemahamannya. Nggak bisa, ini ada orang di sini. Ya itu pemahaman. Nah saya tanya, ini orang siapa yang terkutuk? Dosa manusia. Loh, ini nggak ada dosa loh. Mana ada kata dosa di sini? Pemahamannya saya bilang Bapak tidak. Mana ada kata dosa di sini? Ini beda orang, beda dosa. Ya udah, nggak bisa kau lari dari sini bro. Kamu jangan melawan akalmu, ini aja akalmu fungsikan. Jangan akal mati bro. Jangan karena gara-gara Paulus akalmu mati. Ini kami sebagai muslim di sini justru membaca apa adanya. Kau melawan data Bible-mu sendiri, jangan dilawan tuh datanya. Terkutuklah orang yang digantung kayu salib itu. Nah itu siapa orang yang terkutuk itu? Maksudnya itu pemahamannya dosa manusia. Nggak ada dosa di sini, mana ada pemahaman dosa. Ini orang. Itu teologi. Saya tanya lagi, diam dulu. Teologi yang. Diam. Apa persamaan orang dengan dosa? Orang dengan dosa, orang itu berdosa manusia. Oke. Apakah orang dengan dosa itu beda atau sama? Sama, berdosa. Kenapa nggak ditulis saya terkutuklah dosa yang digantung pada kayu salib? Itu teologi ya Pak, pemahaman. Itu namanya kamu. Itu namanya bukan teologi tapi tipologi. Ya itu. Kau nak tipu-tipu bro. Ya Bapak kan bertanya. Jangan kau tipu orang di sini, jangan. Kau nggak boleh nipu-nipu di sini ya. Lah, kok mau nipu-nipu? Saya kan ini ada orang terkutuk kok. Pak, ada orang yang digantung di tiang salib, orang atau dosa? Pak, dengerin saya jawab, dengerin. Ya. Yang digantung di tiang salib orang atau dosa? Dosa. Oh jadi Yesus nggak digantung? Dia digantung sebagai penebusan. Berarti Yesus waktu disalib dia berdosa? Dia tidak berdosa. Kena lagi lah kau di sini ya. Diulang ya, kena lagi kau di sini. Yang digantung di tiang salib orang atau dosa? Yesus Kristus. Yesus digantung, betul? Benar. Oke. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Oke. Yang terkutuk itu orang atau bukan? Yang terkutuk itu dosa manusia. Dosa. Yang digantung dosa atau orang? Yang digantung orang dia. Kau makan lah tayumu sendiri loh itu. Itulah Pak, beda. Kau makan kotoranmu sendiri loh. Beda pemahaman. Kacau ini anak bocah ini saat tadi. Saya ulang nih. Pak, yang digantung di tiang salib, dengerin. Yang digantung di tiang salib itu orang atau dosa? Sudah saya jawab Pak. Apa orang atau dosa? Kan sudah saya jawab dari tadi. Orang atau dosa? Yang digantung salib Yesus Kristus, dia. Oke, orang ya. Oke, yang terkutuk di tiang salib orang atau dosa? Dosa manusia. Yang digantung di salib orang atau dosa? Yesus Kristus. Yesus sebagai orang atau sebagai dosa? Tuhan dan juru selamat manusia. Kak Kucluk, Yesus orang lah. Ya, itu jawaban saya. Bapak nggak bisa maksa saya. Kacau benar-benar. Udah lalu tidur sana. Lah, apa lagi yang mau Bapak tanya? Udah tidur sana, tidur. Kasihan kau. Tidur. Jujur gitu loh. Kenapa harus lo nipu gitu? Jelas di situ yang digantung orang. Yang digantung di tiang salib orang, yaitu Yesus. Terus ada data terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi yang terkutuk itu orang yang disalib, bukan